juga yang langsung ke sungai, Om. Saya masuk di situ, ini full. Hello, good afternoon, Tribuners. Welcome back with me, Mutiara, in Indonesia News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here are the complete news. The first news is 5 landslide victims in Rompe Garden Village not yet found. Efforts to search for the 5 victims of the landslide that occurred in Rompe Garden Village, Cenrana district, were hampered by uncertain weather conditions. In addition, the search was also hampered by cut telecommunication lines. This was conveyed by the commander of the 1422 Meros Military District, Lieutenant Colonel Infantry Muhammad Hujairin, on Wednesday, the 28th of December 2022. He said the search was carried out along the river using a rubber boat. Hujairin said a total of 19 residents were victims in this incident. That people have been evacuated to the Cenrana Community Health Center. However, he said that the victims' psychological condition still needed time for psychological recovery. Cenrana Sub-District Head Ismail Majid said that 5 victims were Ami with the age 31 years old, Dila with the age 6 years old, Adel with the age 12 years old, Chechung with the age 3 years old, Rumang with the age 80 years old. He said 4 houses were evacuated by the landslide. 3 of them are missing, and it's not yet known whether they were buried in a landslide or carried away by river water. Apart from the house, temporary information is that there were 2 parked cars that were washed away into the river. The next news is, due to heavy rains in Maumere City, the walls of residence houses collapsed. The heavy rain that hit Maumere City, Sikarajansi, met the roads full of puddles on Wednesday, the 28th of December 2022, mid-afternoon. Not only that, resident settlements in the landslide were also evacuated because water entered the house. As a result of the rain that didn't stop either, the wall of resident Madawat Village, Alok District, Sikarajansi, are to be prices at Kalimati Maumere collapsed. The collapse of the wall caused a resident's house to be crushed by the rains of collapsed wall. This was revealed on live Facebook in Maumere from the incident location on Wednesday, the 28th of December 2022 afternoon. The collapsed wall in the settlement shocked residents. Residents are currently cleaning up the location using makeshift tools. Residents clear soil and stone material from the collapsed rains. The incident of the collapse of the wall in Kalimati Maumere Ribat, Madawat Village, Alok District, is still being collected about loss suffered. Until now, TribunFlores.com is at the location of the collapse of the wall that hit a resident's house to interview the parties. The next news is, the king cobra snake entered the resident houses in Trenggalek. The resident of Tanjung Hamlet, Ngadi Mulyo Village, Kampak District, Trenggalek Regency, were shocked by the appearance of a king cobra snake on Tuesday, the 27th of December 2022. The snake appeared in Anang Mulyono's yard at around 5 p.m. At that time, he was busy repairing his bicycle pankal. He was surprised when his wife, who was not far from where she was on the move, suddenly screamed loudly. That scream could be said to have saved Anang's life because the king cobra was very close to him. Meanwhile, he was concentrating on repairing his bicycle and paid little attention to the surrounding condition.
Anang suddenly stood away from the reptile animal. This movement was also responded to by King Cobra, who changed direction from going into Anang's house to turning into the garage of the house. Neighbors also flocked to Anang's house, but they don't want to take the risk because what they face is an animal that can be deadly. Meanwhile, the head of the Fire and Non-Fire Rescue Section, Civil Service Police Unit, and then Trenggalek Regency Fire Department, Burhanuddin explained that his team, together with 2 fire volunteers, immediately went to the location as soon as they received the report. According to Burhanuddin, the snake with the scientific name Ophiophagus hana is looking for food. During the evacuation process, the officers who were experts did not find any significant obstacles. It's just that the snake was indeed very aggressive. The next news is suspicious object similar to a grenade stir up residents in Bogor. Residents of Pondok Manggis Village, Bajong Baru Village, Bojonggede District, Bogor Regency were shocked by the discovery of grenade-like object on Wednesday, the 28th of December 2022. The grenade-like object was located on the edge of the ditch in front of a resident's house and was first discovered by the home owner at around 6:30 a.m. After seeing the grenade-like object, he took the initiative to secure his family to a safer place. After that, an online motorcycle taxi passed by, who then reported the finding to the police, who were on patrol. Finally, the message was conveyed to the bomb squad, who arrived at around 10:15 a.m. After bomb disposal officer from Kelapa II Depok West Java arrived, the grenade-like object was immediately seized by officers. However, he did not know more about the grenade-like object. Besides that, he admitted that he was surprised that there was a foreign object. This is because the day before the waterway had just been tidied up by his neighbor. The next news is COVID-19 is sloping. The Bogor City Field Hospital is no longer operating. Bogor City Field Hospital is no longer operating. The hospital, which was intended for when the COVID-19 pandemic hit the city of Bogor, has officially stopped operating since August 2022. The closure of the field hospital is in line with the slowing down of the COVID-19 case in Bogor City, and life is getting more normal as the central government relaxes community activities. The goods owned by the Bogor City Field Hospital are now being prepared to enter into the regional assets of the city Bogor, starting from mattresses to oxygen and other items related to COVID-19 patient service. They have been included in regional assets. Ari explained that his party, which is also part of the Regional Disaster Management Agency, is coordinating with the Bogor City Regional Finance and Assets Agency. His party began coordinating the items in the field hospital and could be transferred to agencies that needed them. However, long before the assets were handed over to the Bogor City government, Ari said that the field hospital became a hospital that was busy when the city of Bogor experienced a spike in cases. The next news is Gus Samsudin gets a new title from the Surakarta Hadiningrat Kasunanan Palace. The Surakarta Hadiningrat Kasunanan Palace Customary Council gave a new title to Gus Samsudin, namely the title of Nobility Kanjeng Raden Tumenggung. Previously, the owner of Padepokan Nurzat Sejati had received the title of Raden Tumenggung Samsudin Chondrodipo. The awarding of this nobility title was carried out directly by the chairman of the Customary Council, GKR Wandanasari Kois Murtia or Gus Timung. After being granted this noble title, Gus Samsudin's title was changed to Kanjeng Raden Tumenggung Samsudin Chondronegoro. Gus Timung said that the awarding of this new title had been carried out in November 2022. According to Gus Timung, this title was given to community leaders,
Gus Tibong has that by giving this new title to Gus Samsudin, he will do more good to the community. The last news is hand over the Navy Post Chief Staff. Commander of the Indonesian National Armed Forces Admiral Yudo Margono officially handed over the position of Naval Staff Chief to Admiral Muhammad Ali on Tuesday, the 29th of December 2022 at the headquarters of Indonesian National Navy Cilangkap East, Jakarta. On Wednesday, the 28th of December 2022, Admiral Ali was appointed by President Joko Widodo as Chief of the Naval Staff, replacing Admiral Yudo, who is now Commander-in-Chief of Indonesian National Armed Forces. Now Yudo Margono is handing over his previous position, namely Chief of Naval Staff, to Admiral Muhammad Ali this Thursday. The handover ceremony for the position of Chief Staff of Navy took place at around 9 a.m. In the video, Yudo has handed over the baton laid by the Chief of Naval Staff to Muhammad Ali. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram at Tribun Lampung, and TikTok at Tribun Lampung. And TikTok for Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day.
Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 30 Desember 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Tahun baru 2023 yang jatuh pada hari Minggu membuat banyak masyarakat bepergian ke luar kota, baik untuk pulang ke kampung halaman atau sekedar berwisata. Di pos penjagaan Prambanan Polresta Sleman terlihat arus lalu lintas cukup ramai lancar. Plat nomor AD, AB, dan H masih mendominasi jalan raya, namun banyak pula plat-plat dari luar Jawa Tengah seperti B hingga AE. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Video, Sarah Dita, yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan rekan Sarah. Sekarang. Oke, baik. Terima kasih rekan Mei. Saat ini saya melaporkan langsung dari Pos Pam Prambanan Sleman. Dan bisa Anda lihat bahwa terjadi sedikit kepadatan arus untuk arah yang ke arah Jogja. Namun dari arah Jogja ke Solo sama sekali tidak ada kepadatan arus. Bahkan bisa dilihat ini ramai lancar. Dan berbeda dengan tahun yang lalu di mana di saat tahun baru 2022 itu masih ada dan diberlakukan PPKM. Tapi menjelang tahun baru 2023 ini sama sekali tidak diberlakukan PPKM. Selain itu juga di pos penjagaan Prambanan Polresta Sleman juga arus diperkirakan tidak akan ada kemacetan sebab di tahun ini tidak ada perayaan kembang api yang digelar di Candi Prambanan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika belum ada pandemi. Nah, biasanya di tahun-tahun sebelumnya akan ada perayaan kembang api di Candi Prambanan yang itu menjadi salah satu penyebab padatnya arus di daerah Prambanan. Selain itu, Mei, saya bisa juga laporkan bahwa plat-plat nomor lokal seperti dari Jogja, dari Semarang, dan juga dari Solo, AB, AD, dan juga H masih mendominasi arus lalu lintas hari ini. Namun ada pula beberapa plat-plat nomor dari luar kota yang kemungkinan menuju ke Jogja untuk berwisata karena kita ketahui bahwa tahun baru 2023 jatuh tepat di hari Minggu. Selain itu, Mei, saat ini saya juga sudah bersama dengan Kapospam Prambanan Sleman, ada Bapak Sugiran. Bapak untuk situasi terkini hingga siang ini seperti apa Pak di Pospam Prambanan? Baik, terima kasih. Untuk situasi sampai saat ini, kita ketahui bersama bahwasanya arus yang menuju ke Yogyakarta lumayan ramai, namun demikian tetap lancar. Kemudian yang dari arah Yogyakarta yang keluar ke Solo tidak terlalu ramai, jadi normal seperti biasanya. Demikian. Oke, adakah kemungkinan akan diadakan rekayasa lalu lintas menjelang H-2 tahun baru 2023, Bapak? Baik, terima kasih. Seandainya memang arus itu padat merayap yang jelas sudah tidak bisa jalan lagi, kita memang CB-nya, cara bertindak kita sudah ada rekayasa lalu lintas. Seandainya nanti yang padat itu dari arah barat ke timur, nanti kita bisa lewatkan di daerah Proliman. Nanti Proliman utara, kemudian lanjut ke Tulung, lanjut itu nanti tembus ke Klaten. Namun demikian kalau yang arah dari Solo ke Yogyakarta, kita buang ke selatan. Jadi nanti selatan itu arah Prambanan Piungan yang nanti bisa sampai ke Wonosari maupun ke Bantul. Demikian, Mbak. Oke. Apakah diprediksi untuk puncak arus lalu lintas menjelang tahun baru kira-kira kapan nih, Pak? Kalau kita prediksi itu nanti malam tahun barunya, karena malam tahun baru kita ketahui bersama bahwasanya masyarakat di sekitar menginginkan ada keramaian. Namun demikian karena di daerah Prambanan ini tidak adanya keramaian, masuk di Candi Prambanan yang dulu-dulunya suka ada
pesta kembang api, namun tidak ada. Dimungkinkan nanti arus lancar, ramai lancar, namun demikian lancar, tidak ada kepadatan atau penumpukan arus. Demikian. Oke, baik Bapak, terima kasih. Dan rekan Mei, begitu yang bisa saya sampaikan langsung dari lapangan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Saradita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Artis Nikita Mirzani sujud syukur dan menangis di lantai setelah mengetahui bebas dari perkara pencemaran nama baik. Hal ini terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Serang pada Kamis 29 Desember. Berdasarkan pantauan, Nikita Mirzani lemas tersungkur dari kursi di hadapan majelis hakim di ruang sidang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Milda Niati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Milda. Rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat dilaporkan dari reporter Tribun Banten bahwa pada persidangan yang digelar pada hari Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022 di Pengadilan Negeri Serang, di mana pihak majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa atas nama Nikita Mirzani bebas dari penjara. Hal itu dinilai bahwa majelis hakim menjelaskan tuntutan terhadap Nikita Mirzani tidak dapat diterima karena selama ini pihak jaksa penuntut umum tidak mampu menghadirkan saksi atas nama Dito Mahendra selama 4 persidangan berturut-turut dimulai dari tanggal 12 Desember, tanggal 15 Desember, kemudian tanggal 19 Desember dan juga terakhir kemarin pada tanggal 29 Desember 2022. Sehingga pihak majelis hakim meminta panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mengembalikan berkas perkara terdakwa atas nama Nikita Mirzani dengan kasus pencemaran nama baik. Selanjutnya, kemudian hakim juga meminta bahwa terdakwa Nikita Mirzani meminta bahwa panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mengembalikan berkas perkara atas nama terdakwa Nikita Mirzani kepada penuntut umum. Selanjutnya mendengar putusan dari majelis hakim bahwa Nikita Mirzani bebas, sontak dia terharu dan juga sujud syukur di lantai yang ada di ruang persidangan Pengadilan Negeri Serang, dan juga Nikita terlihat menangis terseduh-seduh dan kemudian ditenangkan oleh sang pengacara Nikita Mirzani, yaitu Fahmi Bahmid, yang seraya dia mencoba untuk menenangkan Nikita Mirzani. Selain itu, pihak poluan dari Polresta Serang Kota juga terlihat memberikan minuman untuk agar Nikita Mirzani sendiri bisa tenang dalam ruang sidang tersebut. Selanjutnya, sang sahabat Fitri Salhuteru, kemudian juga Pujianto atau Aji, dan juga sang manajer Nikita Mirzani dan juga para sahabat Nikita, satu persatu mereka memeluk Nikita Mirzani sebagai support, di mana mereka selama ini sudah memberikan dukungan penuh terhadap kasus yang menimpa Nikita Mirzani sampai akhirnya Nikita Mirzani dapat terbebas dari kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Demikian rekan Mei yang dapat dilaporkan oleh reporter Tribun Banten. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Milda Niati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sungai Siumate di Desa Naitae, Kecamatan Fatuleo Barat meluap dan meluluh lantakan puluhan rumah warga pada Kamis 29 Desember dini hari. Terpantau di lapangan dan sesuai laporan Sekdes Naitae, Apriana Amnekan, sekitar 31 rumah warga Desa Naitae rusak parah akibat alur sungai yang berpindah menuju rumah warga. Tampak rumah mereka luluh lantak akibat terjangan banjir, tembok rumah jebol, bahkan beberapa rumah rata dengan tanah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Rian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rian. Baik, di studio dapat saya laporkan Sungai Siumate di Desa Naitae, Kecamatan Fatuleo Barat pada 28 Desember dini hari kemarin meluap dan melululantahkan puluhan rumah warga di sana. Terpantau kemarin di lapangan dan sesuai laporan dari Sekretaris Desa Naitae, Apriana Amnekan, sekitar 31 rumah warga Naitae rusak parah akibat alur sungai yang berpindah menuju ke rumah warga. Alur sungai tersebut berpindah karena gorong-gorong dari jembatan tersebut
mengalami penyumbatan batang pohon maupun bambu yang terbawa oleh arus sungai dari bagian hulu. Tampak rumah mereka luluh lantah akibat terjangan banjir dan tembok rumah jebol, bahkan ada yang rata dengan tanah. Sebagian rumah yang modelnya semi permanen sudah tidak tampak dindingnya lagi, dan beberapa harta benda milik warga seperti alat pertanian maupun cadangan makanan mereka rusak dan hanyut terbawa banjir bandang yang berlangsung sekitar 4 jam tersebut. Luapan sungai tersebut dari keterangan yang diperoleh dari masyarakat di sana, Kepala Desa Tuakau Benyamin Dun menjelaskan bahwa banjir tersebut akibat gorong-gorong yang jembatan tersebut yang dibangun oleh Balai Wilayah Sungai Dua Nusa Tenggara Timur tersumbat batang pohon maupun material yang terbawa oleh banjir dari bagian hulu. Data terkini kurang lebih di Desa Tuakau, Kecamatan Patuleo Barat, ada sekitar 56 kepala keluarga yang terdampak bencana banjir bandang tersebut. Sebagai pimpinan masyarakat, Kepala Desa Tuakau meminta agar pemerintah Kabupaten Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera mengambil langkah dan solusi terbaik bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak memikirkan lagi apabila banjir susulan terjadi lagi. Bagi dia banjir kali ini terjadi untuk yang kedua kalinya dalam tahun ini. Yang pertama sebelumnya terjadi pada bulan Februari lalu dan mengakibatkan satu warga meninggal dunia akibat terseret banjir bandang. Salah satu warga Desa Naitai, Yesvet Moes, saat kunjungan Komisi 4 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta agar pemerintah segera mengambil langkah preventif dalam seperti membuat bronjong yang lebih bagus sehingga bisa menahan terjangan banjir bandang. Camat Fatul Pihak keluarga almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat hingga saat ini belum bisa mencetak rekening koran di Bank BNI. Pada Kamis 29 Desember sore, ayah Brigadir J. Samuel Huta Barat bersama dengan istri dan juga anaknya mendatangi kantor Bank BNI Jambi untuk mencetak rekening koran almarhum Brigadir Yosua. Namun pada saat datang ke kantor Bank BNI Jambi, pihak bank belum bisa memberikan cetak rekening koran kepada keluarga dengan alasan pihak Bank BNI Jambi tidak ada kuasa lantaran rekening dibuka di BNI Cabang Cibinong. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sri Tuti. Baik, terima kasih Mai dan juga Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa kemarin sore hari Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022, keluarga dari almarhum Brigadir Yosua Huta Barat mendatangi kantor Bank BNI Cabang Jambi. Maksud kedatangan dari keluarga almarhum Brigadir Yosua adalah untuk melakukan cetak rekening koran. Namun sayang, pada hari itu rekening koran milik almarhum Brigadir Yosua tidak dapat dicetak. Pihak bank atau kepala Bank BNI Cabang Jambi Amir Hidayat mengatakan bahwa pencetakan belum bisa dilakukan karena memang rekening milik almarhum Brigadir Yosua dicetak dibuka di cabang Cibinong, dan juga untuk pencetakan rekening koran itu harus menggunakan buku tabungan. Nah, hal inilah yang membuat keluarga almarhum Brigadir Yosua merasa kecewa karena ayah dari almarhum Brigadir Yosua Samuel Huta Barat mengatakan bahwa untuk rekening sendiri almarhum Brigadir Yosua itu memiliki 4 rekening dan 3 diantaranya sudah dilakukan cetak rekening koran maksud saya. Nah, di hari yang sama almarhum
maksud saya ayah dari almarhum Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, juga sudah melakukan cetak rekening koran di Bank Mandiri dan bisa dilakukan. Ayah dari almarhum Brigadir Yosua, maksud saya, Samuel mengatakan di bulan September pihaknya sudah mendatangi Bank BNI cabang Jambi dan juga untuk mengkonfirmasi hal ini. Tapi memang diinformasikan belum bisa dilakukan karena SOP yang dilakukan oleh Bank BNI adalah harus menggunakan buku tabungan seperti itu. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Sri Tuti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra menyampaikan secara langsung perkembangan kasus pasir timah ilegal 6,9 ton asal Sukadamai. Polda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra menyampaikan secara langsung perkembangan kasus pasir timah ilegal 6,9 ton asal Sukadamai, Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan pada Kamis 29 Desember sore di Gedung Tri Brata Polda Bangka Belitung. Dua orang yang ditetapkan tersangka tersebut berinisial JK dan BS merupakan warga Kabupaten Bangka Selatan selaku pemilik 6,9 ton pasir timah yang ditetapkan tersangka pada Rabu 28 Desember lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Riki Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Riki. Baik, Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan pada kemarin, tepatnya tanggal 29 Desember 2022, Polda Bangka Belitung melakukan press release akhir tahun atau menyampaikan terkait prestasi yang telah mereka capai dalam tahun 2022. Salah satunya yaitu terkait dengan ungkap kasus pasir timah atau ungkap kasus dari aktivitas pasir timah 6,9 ton yang diduga berasal dari izin usaha pertambangan PT Timah yang berada di perairan Sukadamai, Toboli, Bangka Selatan. Di mana untuk diketahui kasus ini telah bergulir sejak tanggal 14 Desember 2022 lalu. Saat itu Ditpam atau bagian pengamanan dari PT Timah menangkap truk beserta dengan kuli angkutnya, termasuk dengan supirnya yang diduga melakukan pengangkutan maksud kami timah dengan berat 6,9 ton yang berisi dalam karung 139 karung dibawa dari Tobuali hingga Pangkal Pinang. Di dalam perjalanan mereka ditangkap oleh pengamanan PT Timah dan diserahkan ke Ditpol Air Polda Bangka Belitung. Dengan berjalannya waktu, saat itu Ditpol Air baru menetapkan satu, yaitu supir dari truk ditetapkan sebagai tersangka inisial AV. Setelah itu baru pada kemarin Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra menyampaikan dua lagi tersangka lainnya. Mereka adalah warga dari Toboli, Bangka Selatan yang bernama Jeki dan Basri, di mana kedua ini mengaku bahwa mereka lah yang memiliki barang pasir timah yang totalnya 6,9 ton. Saat ini mereka dijerat dengan Undang-Undang 161 terkait dengan mineral dan batu bara, dan mereka telah ditahan di rutan Direktorat Pol Airut Polda Bangka Belitung untuk dilakukan proses selanjutnya. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra menegaskan bahwa mereka tidak segan-segan untuk menuntaskan mafia timah yang ada di Bangka Belitung, dan ia juga memerintahkan jajarannya untuk mengusut secara tuntas terkait kasus-kasus ilegal yang
berasal dari tambang timah di Bangka Belitung. Begitu rekan Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Riki atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Bangka Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Tapi perlu kehati-hatian, karena hari ini saya dengar dari penyidik sudah menetapkan 2 tersangka baru. Nanti yang kemarin 1 tersangka, sekarang 2 tersangka baru. Nanti mungkin kita lihat lagi perkembangannya. Yang jelas setiap kasus-kasus ini kita akan ungkap sejelas-jelasnya. Hanya prinsip kehati-hatian di dalam pengungkapan kasus ini, karena ini juga bukan istilah tangkapan polisi langsung. Jadi kasus-kasus kayak penangkapan illegal mining ini, kalau polisi tangkap langsung itu pasti polisi sudah intip dia, itu semua pasti sudah lengkap. Tetapi kalau ini penyerahan, yang menyerahkan juga kita harus tanya, kita yakinkan ini barang yang kamu serahkan, mana tersangkanya, yang pasti dinyatakan. Kalau tidak, berarti itu barang kedua. Tapi alhamdulillah sekarang ada pengembangan yang sudah dilakukan. Duka mendalam dirasakan Alif, salah seorang korban longsor di Desa Rompe Gading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Di usianya yang baru menginjak 5 tahun, ia harus kehilangan ibu, ayah, adik, kedua kakaknya, dan juga neneknya. Ke-6 orang terkasihnya itu hilang tersapu material longsor yang terjadi pada Selasa 29 Desember sore. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Nurul Hidayah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Nurul. Halo, selamat siang Tribuners, selamat siang Mei. Silakan rekan Nurul dengan laporan Anda. Baik Tribuners, selamat siang Mei. Baik Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa salah seorang korban bencana longsor yang berada di Desa Rompe Gading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, atas nama Alif ini tengah mengalami yang cukup dalam, seperti itu Tribuners, bagaimana tidak, dalam insiden yang cukup mengenaskan tersebut, ia harus kehilangan kedua orang tuanya, kedua kakaknya, 1 orang adik, dan juga seorang neneknya Tribuners. Nah, Alif ini menjadi salah satu korban atas insiden longsor yang terjadi pada Selasa 27 Desember 2022 kemarin, Tribuners. Nah, diketahui bahwa ayah Alif atas nama Ilham berusia 48 tahun berhasil ditemukan sehari setelah insiden tersebut di bawah reruntuhan rumahnya dalam keadaan meninggal dunia, Tribun. Sementara sanak keluarganya yang lain, ibu, kedua kakak dan adiknya ini masih dalam proses pencaharian. Nah, Tribunar, saat ini maksud saya Alif tengah dititipkan di salah seorang bibinya atas nama Hasma, yang juga merupakan korban tanah longsor yang terjadi beberapa hari kemarin, Tribuners. Nah, kemarin dalam Alif juga sempat dikunjungi oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, dan dalam kunjungannya tersebut Andi Sudirman Sulaiman sempat mengajak Alif untuk ikut bersamanya untuk tinggal di kediamannya, namun Alif menolak dan memilih untuk tetap bersama oleh bibinya. Nah, Tribuners, diketahui bahwa Alif ini saat kejadian bersama dengan ibunya di dalam rumah. Ketika tanah longsor mulai terjadi, Alif terpisah dengan ibunya dan tubuh Alif ini tersangkut di pepohonan yang turut terbawa material longsor, Tribuners. Nah, diketahui hingga saat ini pencarian korban masih terus dilakukan dan masih ada 5 korban lainnya yang belum ditemukan, yakni Emi, Dila, Adel, Cecung, dan juga Rumang. Dan dari informasi yang berhasil kami himpun pagi tadi, ditemukan salah seorang korban namun belum berhasil diidentifikasi, yakni berjenis kelamin perempuan, dan untuk saat ini sudah berada di Puskesmas Cenrana untuk dilakukan identifikasi. Diketahui
bahwa longsor ini terjadi sore kemarin dan ada 4 rumah yang terdampak longsor, di mana 3 lainnya ini dilaporkan hanyut, dan juga ada pula dua unit mobil yang juga hanyut dalam insiden tersebut. Dan kemacetan panjang sempat terjadi karena material longsor ini sempat menutup full akses dari Jalan Poros Maros Bonet, Tribuners. Oke, Tribuners, sekian laporan Nur Hidayah langsung dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kembali ke studio. Terima kasih Nurul Hidayah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan bibi dari Alif. Berikut tayangannya untuk Anda. Ibu, untuk bapaknya Alif sendiri sudah dimakamkan, Ibu? Sudah dikubur bapaknya Alif. Sudah kemarin. Sisa apanya ini Alif yang belum didapat, Ibu? Mamanya sama kakaknya sama neneknya. Alif ini berapa bersaudara? 4 bersaudara, cuman dia yang selamat, Ibu. Alif anak bungsu ya? Iya. Anak terakhir Alif? Bukan. Ada adanya? Ikut juga adanya ini? Katanya waktu itu Alif hanyut bersama ibunya, kemudian tersangkut di pohonnya. Iya. Siapa yang tolong itu? Ada di situ. Itu Pak Bengkel. Sekarang tinggal sama kita, Ibu. Iya. Rencananya kita mau rawat sampai besar atau bagaimana, Ibu? Itu mau sampai besar, sampai sembuh. Tadi diajak sama Pak Gub bagaimana, Bu Alif? Ya, enggak mau. Enggak mau, tetapi mau dibelikan. Inspektorat Pesisir Barat telah berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar 11,4 miliar yang disebabkan oleh 44 kepala desa. Hal tersebut dikatakan Inspektur Pesisir Barat Henry Dunan pada saat menggelar konferensi pers pada Kamis 29 Desember. Pihaknya akan tetap mengupayakan semaksimal mungkin agar sisa 169 juta rupiah bisa segera dikembalikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Saidal Arif, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Saidal. Baik, rekan Mai, terima kasih. Selamat siang Tribuner dimanapun Anda berada. Jadi kemarin Inspektorat Pesisir Barat telah menggelar konferensi pers terkait kerugian negara sebesar 11,5 miliar yang melibatkan 44 pratin ataupun kepala desa di pesisir barat. Jadi dari 11,5 miliar kerugian negara tersebut, saat ini pesisir barat, Inspektorat Pesisir Barat telah mengembalikan sebesar 11,4 miliar, yang tersisa hanya 169 juta lagi yang belum dikembalikan oleh 44 kepala desa tersebut. Kemudian pada tanggal 16 Desember yang lalu, Inspektorat Pesisir Barat telah mengeluarkan maklumat kepada 44 kepala desa ini untuk segera mengembalikan kerugian negara tersebut. Apabila tidak segera dikembalikan, maka kasus tersebut akan dilimpahkan ke pihak kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Jadi selain itu, Inspektorat Pesisir Barat juga membuka peluang ataupun kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memantau penggunaan dana desa tersebut dan juga dilaporkan kepada inspektorat setempat. Menurut Inspektur Pesisir Barat Henry Dunan, ada 17 laporan warga mengenai kerugian negara tersebut dan sudah ditindaklanjuti sebesar 1,1 miliar lebih dari hasil laporan masyarakat tersebut. Selain itu juga, Inspektur Pesisir Barat juga memberikan syarat bagi masyarakat yang akan melaporkan kejanggalan penggunaan dana desa tersebut harus menggunakan nama identitas diri yang lengkap, kemudian disertai alat bukti. Menurut Henry Dunan, apabila disertai dengan alat bukti dan juga identitas yang lengkap, maka pihaknya akan langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Dan untuk diketahui juga, salah satu pratin ataupun kepala desa di Pesisir Barat sudah diamankan ke pihak kepolisian karena memang terlibat praktek korupsi dana desa ini sebesar 1,1 miliar lebih, yaitu dari tahun 2020 hingga 2022 ini. Jadi demikian rekan Mei yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Saidal Arif atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Inspektur Pesisir Barat. Berikut tayangannya untuk Anda.
tugas yang harus kami lakukan untuk bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Seperti kita ketahui bahwa saat ini pemerintah khususnya KPK lebih mengedepankan pencegahan daripada penindakan. Tentunya apa-apa yang sudah menjadi arahan dari KPK di dalam melaksanakan pencegahan dengan toolnya MCP atau Monitoring Center for Prevention itu sudah kita lakukan di 8 sektor yang menjadi intervensi kita untuk bagaimana kita bisa melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Pengamen dengan tubuh dilumuri cat silver dan biasa dijumpai di area traffic light atau manusia silver diduga tenggelam di Sungai Kemuning, tepatnya di Jalan Bahagia, Sampang, Madura pada Kamis 29 Desember sore. Insiden tersebut membuat warga Sampang geger. Terbukti puluhan warga berbondong-bondong datang ke area sungai untuk melihat kondisi manusia silver tersebut. Bahkan para pengendara yang melintas di jalan setempat juga turut berhenti di area jembatan dan menengok ke arah sungai untuk menyaksikan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Hanggara Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Mei. Dapat kami melaporkan bahwa informasi yang berhasil dihimpun jika peristiwa ini bermula saat korban hendak membersihkan cat dari tubuhnya pasca mengamen di salah satu area traffic light di Kecamatan Kota Sampang. Korban bersama teman-temannya memang biasa membersihkan diri di aliran sungai, tepatnya di kolong jembatan Jalan Bahagia, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Kemudian berdasarkan keterangan Kepala Pelaksana BPBD Sampang, Asroni, saat itu korban tengah mandi di sungai, namun korban tiba-tiba meloncat ke area sungai yang lebih dalam. Nah, sehingga dengan kondisi sungai yang alirannya deras dan debit air yang tinggi membuat korban yang tidak tahu berenang itu diseret arus hingga ke area tengah sungai. Saat itu salah satu temannya sempat meloncat ke area ke sungai untuk menolong korban, namun korban yang sudah berada di area tengah tiba-tiba tenggelam hingga upaya penyelamatan tidak berhasil. Kemudian pada saat itu juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pencarian sekaligus evakuasi korban, namun pencarian yang dimulai sebelum maghrib hingga hari kedua saat ini korban tidak ditemukan. Proses pencarian dilakukan hingga beberapa titik jembatan yang ada di wilayah Kecamatan Kota Sampang. Hanya saja kondisi air yang keruh dan debit air yang tinggi dengan disertai arus yang deras menyulitkan proses pencarian. Kemudian di hari kedua ini proses pencarian belum membuahkan hasil juga, namun sejumlah petugas yang terlibat dalam pencarian terus berupaya untuk mencari jasad korban. Di samping itu BPD juga menelusuri identitas korban dan ternyata diketahui korban bernama Rizal, usia 18 tahun, asal desa Angsokah, Kecamatan Ompen, Kabupaten Sampang. Demikian rekan Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Hanggara Pratama atas laporan Anda, dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Sampang. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari TNI semua, para relawan itu terlibat. Nah, ini hari kedua, karena kita nggak mungkin lanjutkan tadi malam, jadi kita lanjutkan hari ini. Nah, semoga korban segera ditemukan. Nah, pencarian hingga larut malam hingga saat ini masih belum ditemukan. Kendala yang terjadi di lapangan? Satu, kalau malam itu memang nggak boleh. Jadi kita memang harus dihentikan kalau malam hari karena tidak memungkinkan. Jadi yang selain juga waktunya juga malam hari, yang kita jaga adalah personil kita semua, personil pencari itu juga malam hari. Jadi daya jangkau penglihatannya walaupun pakai lampu itu terbatas. Jadi memang itu SOP-nya kita, SOP pencarian korban memang itu jam 21 sebenarnya sudah harus dihentikan. Kita lanjutkan besok, dan maksimal ini sebenarnya pencarian itu aturannya adalah 7 hari.
Ya moga-moga hari inilah kita temukan. Dan tindak lanjut nanti apabila nanti ditemukan permintaan keluarga dan sudah kita sepakati semua. Karena ibunya sudah meninggal, bapaknya merantau jauh dan tidak mungkin hadir. Permintaan keluarga itu sudah. Pemerintah Kabupaten Situbondo memasang patok pembatas lahan milik eks perusahaan daerah Banongan, Kecamatan Asam Bagus pada Kamis 29 Desember. Pemasangan batok yang didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Nauli Siregar dan Sekdakap Wawan Setiawan untuk memastikan batas aset lahan Banongan yang mencapai seluas 303 hektar tersebut. Akibat pemasangan batas tersebut, sebanyak 5 warga yang berdiri di atas tanah Banongan terancam harus dibongkar. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Izi Hartono yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Izi. Ya pemirsa, saya laporkan pasca pembubaran Perusda Banongan oleh pemerintah daerah Kabupaten Situbondo, sehingga perlu melakukan pengauditan terhadap aset-aset yang ada di Banongan Situbondo. Salah satunya adalah melakukan pemasangan patok-patok di areal lahan milik Banongan seluas 303 hektar. Namun dari pemasangan patok tersebut ternyata berdampak kepada beberapa rumah yang sudah lama dihuni oleh warga sekitar. Sehingga dengan adanya pendataan aset yang dilakukan oleh pemerintah Situbondo, maka rumah-rumah warga yang sudah berdiri puluhan tahun ini terancam akan dibongkar oleh pihak pemerintah. Bahkan dari salah satu warga meminta kepada pemerintah jika memang rumahnya dibongkar, maka ada ganti rugi dari pemerintah daerah karena mereka mengaku tidak memiliki lahan untuk mendirikan bangunan rumah. Demikian. Baik, terima kasih rekan Izi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang pria ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di kediamannya yang berada di Jalan Ekonomi Gang Gunung Puri 3 RT 13 Kelurahan Loabuah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Korban yang diketahui berinisial NF 52 tahun tewas dengan sejumlah luka berat pada bagian kepalanya. Dari hasil dan pemeriksaan serta keterangan sejumlah saksi, Polresta Samarinda akhirnya menetapkan istri korban sebagai pelaku. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Rita Lavinia yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rita. Ya, selamat siang Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar, peristiwa ini terjadi pada Kamis 29 Desember 2022 pada pukul 05.15 waktu Indonesia Tengah kemarin, Mei dan Tribuners. Nah, tragedi berdarah ini merupakan puncak pertikaian antara NF selaku suami atau korban dan istrinya SA yang menjadi pelaku. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Fadli menjelaskan dari pengakuan AS, cekcok terjadi pada pukul 02.00 dini hari kemarin. Kala itu NF atau korban membangunkan SA dan tanpa sebab langsung memulai pertengkaran. Dalam keributan ini, korban terus-menerus mengacungkan sebilah senjata tajam jenis parang ke arah sang istri. NF juga mengancam akan membunuh SA yang ia klaim berselingkuh dengan menantunya sendiri. Rupanya ancaman ini bukan kali pertama terjadi, namun seringkali yang dilatar belakangi cemburu buta oleh korban atau suami dari SA ini. Berada dalam tekanan dan merasa terancam, pada pukul 04.00 waktu Indonesia Tengah, SA akhirnya memilih untuk mengakhiri nyawa suaminya tersebut. Niat ini pun ia jalankan pada pukul 05.15 waktu Indonesia Tengah dengan memukul kepala sang suami menggunakan alu yang terbuat dari kayu ulin. Akibatnya dari pemeriksaan pihak kepolisian di tubuh korban ditemukan sedikitnya 12 pukulan terutama pada bagian kepala yang berakibat fatal dan menyebabkan korban ini meninggal di tempat langsung saat itu juga. Kemudian jasadnya sendiri berhasil ditemukan pada pukul 6.20 waktu Indonesia Tengah sebab sang istri langsung melaporkan hal tersebut kepada FKPM dan ketua RT setempat. Nah, saat ini SA telah diamankan dan Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli mengatakan bahwa SA terancam pasal 340 Junto 338 KUHP dengan ancaman seumur hidup. Demikian Mei dan Tribuners.
Baik, terima kasih rekan Rita Lavenia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah hampir 2 tahun tidak menggelar perayaan Tahun Baru karena pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya kembali memeriahkan pergantian Tahun Baru tersebut besok malam. Dilansir dari laman Instagram DKI Jakarta, gelaran perayaan Tahun Baru dikemas dengan tema Jakarta Tahun Baruan yang akan digelar di sejumlah titik wilayah ibu kota. Akan ada pertunjukan musik hingga pesta kembang api yang meriah dalam malam pergantian tahun tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Leon Wical yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Leon. Baik, terima kasih rekan Mei. Setelah hampir 2 tahun tidak menggelar perayaan Tahun Baru karena pandemi COVID-19, pemerintah atau Pemprov DKI Jakarta akhirnya kembali memeriahkan pergantian Tahun Baru tersebut pada keesokan malam hari. Dilansir dari laman Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta yaitu di @dki-jakarta, gelaran perayaan Tahun Baru dikemas dengan tema Jakarta Tahun Baruan yang akan digelar di beberapa titik wilayah ibu kota. Adapun beberapa lokasi perayaan Tahun Baru di DKI Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, puncak Festival Malam Tahun Baru 2023 akan digelar di Panggung Budaya Taman Mini Indonesia Indah atau TMII dengan jangka waktu mulai pukul 8 malam hingga 1 dini hari. Lalu ada pula Festival Muda Mudi di mana nantinya akan terdapat beberapa lokasi panggung yang berlokasi di Pos Blok, Sarina, Stasiun MRT Bundaran HI, Mulut Jalan Imam Bonjol, Pedestrian Gedung Da Vinci, depan SCBD, FX Sudirman, Pedestrian Gedung Paninbank, dan M Block Space. Lalu ada pula tempat wisata dan rekreasi di mana nantinya ada di Monas yang akan menampilkan atraksi air mancur menari dan lampu warna-warni. Lalu di Ancol akan ada street art performance dan pesta kembang api. Dan yang terakhir ada di Kota Tua, kegiatan komunitas di Kota Tua. Lalu yang terakhir masing-masing wilayah kota administrasi di DKI Jakarta juga akan menggelar perayaan Tahun Baru, di mana untuk di Jakarta Pusat lokasinya ada di Tamrin 10, Jakarta Utara dan Jakarta Barat ada di kantor wali kota masing-masing, Jakarta Selatan ada di Situ Babakan, Jakarta Timur ada di Old Shanghai, dan Kepulauan Seribu ada di Pulau Untung Jawa. Demikian laporan dari Atahan, kembali kepada rekan Mei di studio. Terima kasih rekan Leon atas informasi Anda, dan Tribunars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PJ Gubernur DKI Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Kamera pertama akhir tahun kami tutup untuk supaya kegiatan-kegiatan ya tupoksi masing-masing tetap bisa berjalan. Dan berikutnya kami membahas, kita awal lah ya, membahas semua data untuk konsep perencanaan di 2024. Contohnya data bansos, kami program dengan datanya di P3 ini itu apa? Nah, data cari itu sinkron. Kira-kira itu aja ngobrol. Termasuk juga tadi ada dinas kesehatan, kita bicara terkait dengan yang dibayangkan tingkat pusat mana yang dibayangkan oleh Pemda DKI mana nanti disambung dengan malah ada BPJS Kesehatan. Kami akan tetap itu. Kalau yang terkait Tahun Baru tadi ada obrolan nggak Pak pembahasannya Pak? Gunungan sampah di Pasar Kemiri-Muka, Beji, Kota Depok mulai diangkut menggunakan alat berat dan dipindahkan ke truk tronton untuk kemudian dibawa ke TPA Cipayung. Kepala UPT Pasar Kemiri-Muka, Wahyu Syahadat, mengatakan sedianya sampah yang bersumber dari area pasar bisa diangkut menggunakan 1 unit mobil truk tronton. Namun terkini sampah ini semakin menggunung karena warga di sekitar pasar juga membuang sampah di lokasi yang sama. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Dwi Putra Kesuma, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dwi. Baik, selamat siang Mei dan juga rekan Tribuners. Bisa saya jelaskan bahwa warga serta pedagang di Pasar Kemiri-Muka, Beji, Kota Depok belakangan ini dikeluhkan dengan sampah yang semakin menggunung dengan ketinggian kurang lebih 5 meter. Gunungan sampah ini juga tersebar hingga ke beberapa kios pedagang dan juga aroma busuk
dari sampah ini tercium hingga dari jarak puluhan meter. Kepala UPT Pasar Kemiri Muka, Wahyu Syahadat, mengatakan bahwa faktor dari menggunungnya sampah tersebut adalah sampah yang berasal dari luar daerah, yang mana dari 5 RW yang ada di sekitar Pasar Kemiri Muka. Sedianya ia mengatakan bahwa sampah yang berasal dari pedagang Pasar Kemiri Muka biasanya rutin diangkut hanya menggunakan satu mobil truk tronton saja. Namun kini pihaknya bersama DLHK harus mengerahkan sejumlah mobil tronton lagi untuk mengangkut sampah tersebut. Ia juga mengatakan bahwa tumpukan sampah ini terjadi karena adanya libur Natal pada tanggal 25 Desember 2022 lalu, yang mana saat itu pengangkutan sampah di Pasar Kemiri Muka sempat ditiadakan karena petugasnya sedang libur. Oleh karena itu, sampah ini semakin menggunung dan tak terkendali. Lebih lanjut, saat ini sampah tersebut sudah mulai diangkut menggunakan alat berat berupa bulldozer, dan juga dikerahkan beberapa unit mobil truk tronton agar sampah tersebut bisa langsung dievakuasi ke tempat pembuangan akhir Cipayung di Kota Depok. Kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan, Mei. Baik, terima kasih rekan Dwi Putra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ribuan umat dari berbagai latar belakang memadati lapangan Borarsi, Manokwari, Papua Barat dalam Natal bersama pada Kamis 29 Desember malam. Natal bersama ini dihadiri langsung Bupati Manokwari Hermus Indo. Turut hadir Wakil Bupati Manokwari, Sekretaris Daerah Manokwari, Kepala Biro Kesra Pemprov Papua Barat, perwakilan Kodam 18 Kasuari, serta lainnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Infak Mayor, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Infak. Ya, terima kasih rekan. Ya, terima kasih rekan Mei. Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa pada Kamis 29 Desember 2022 semalam telah berlangsung ibadah Natal bersama pemerintah Kabupaten Manokwari, gereja, TNI, Polri, dan masyarakat yang berlangsung di lapangan Borarsi Manokwari. Natal bersama ini dihadiri langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indo, serta Wakil Bupati Manokwari, Sekretaris Daerah Manokwari, Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi Papua Barat, perwakilan Kodam 18 Kasuari, Kejaksaan Tinggi Papua Barat, serta stakeholder lainnya, Tribuners. Dalam kesempatan ini, Bupati Hermus Indo menyampaikan pesan Natal yang menyentuh kepada seluruh umat yang hadir. Ia mengajak seluruh umat untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya kepada sesama orang percaya atau seiman, namun kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Manokwari. Hermus juga mengatakan hidup harus mengalami perubahan, dan yang menilai teman Natal tahun ini punya makna sendiri atau nilai tersendiri untuk mengajak semua elemen masyarakat maupun pemerintah meninggalkan kehidupan lama dan hidup berkomitmen bertransformasi dalam semua aspek pembangunan. Melalui perayaan Natal ini juga diharapkan semua elemen baik masyarakat, pemerintah, TNI, Polri, dan gereja memiliki hubungan positif kepada Tuhan, sesama, dan alam. Ibadah Natal kali ini melibatkan semua denominasi gereja yang ada di Kabupaten Manokwari sebagai petugas pelayan seperti penari, pembawa derma, pemain musik, serta worship leader. Dan pendeta yang memimpin dalam ibadah Natal bersama ini adalah Pendeta Max Ebe yang membawakan pembacaan dalam kitab Injil Matius pasal 2 ayat 12 hingga 15. Ibadah ini berlangsung sekira pukul 18.00 atau jam 6 sore hingga pukul 10 malam atau 22 waktu Indonesia Timur. Dalam ibadah ini dilakukan juga pengamanan oleh pihak TNI dan Polri di area lapangan Borarsi. Ribuan umat yang ada di Kabupaten Manokwari pun turut terlibat dalam perayaan Natal bersama ini. Demikian rekan Mei yang dapat saya laporkan, saya kembalikan.
Terima kasih rekan Infok Mayor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Belum sah mengarungi biduk rumah tangga sebagai sepasang suami istri, hubungan sejoli berinisial H dan RA harus diterpa permasalahan. Diduga karena sang wanita RA ketahuan berkomunikasi melalui WhatsApp dengan laki-laki lain secara diam-diam di belakang H sang pacar, lantas membuat pria asal Sedati Sidoarjo itu gelap mata. H nekat menganiaya sang pacar hingga mengalami luka memar pada beberapa bagian di wajah. Aksi kekerasan tersebut dilakukan oleh H saat sedang mengendarai motor membonceng RA selesai mengunjungi alun-alun kota Surabaya untuk bersuah foto di sana. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim Luhur Pambudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Luhur. Oke, baik, Mei, dapat kami laporkan belum sah mengarungi biduk rumah tangga sebagai sepasang suami istri, hubungan sejoli berinisial H, berusia 26 tahun, yang bekerja sebagai kuli bangunan, dan RA, pasangannya, berusia 19 tahun, yang merupakan pegawai atau karyawan dari Gerai Laundry Kiloan harus diterpa badai permasalahan pelik. Jadi informasinya ternyata memang diduga karena si wanita RA ini ketahuan berkomunikasi melalui WhatsApp dengan laki-laki lain secara gantian di belakang pacarnya yang berinisial H ini, dan itulah yang membuat pacarnya itu yang merupakan warga dari Kabupaten Sidoarjo itu gelap mata. Akhirnya nekat menganiaya sang pacar yang dikencaninya sejak beberapa bulan yang lalu hingga mengalami luka memar pada beberapa bagian wajah. Aksi kekerasan tersebut dilakukan oleh pemuda bertubuh kurus dan tinggi itu saat sedang mengendarai motor membonceng RA usai berkunjung dari alun-alun kota Surabaya untuk bersuah foto di sana. Jadi kepala H yang saat itu memakai helm bermerek INK itu langsung mendongak ke belakang, dimaksudkan agar untuk mengenai wajah dari sang pacar yang ada di belakangnya hingga terluka. Seperti merasa tak puas, si cowok itu sontak menghentikan laju motornya di bahu jalan saat melintas di kawasan depan dari Taman Bungkul Kota Surabaya yang berlokasi di Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Kemudian saat turun di situ, ternyata keduanya percekcokan terjadi di antara mereka makin jadi. Si cowoknya itu kembali mencecar pacarnya itu, si perempuan RA, seraya merebut ponsel bermerek Infinix warna hijau milik dari si perempuan. Tujuannya adalah berusaha untuk menghapus percakapan chat mesra sang pacar dengan pria lain yang ada pada aplikasi percakapan WA dalam ponsel yang dimiliki oleh si perempuan. Jadi kendati demikian, upaya tersebut ternyata tak membuat si cowoknya itu puas dan menyudahi keinginannya untuk RA. Melihat sang pacar yang cenderung defensif dan memilih diam itu selama percekcokan tersebut berlangsung, seraya menahan diri, luka lebam yang harus ditanya, si cowok tersebut justru makin kalap ya, sontak melemparkan ponsel seberat 228 gram tersebut mengarah tepat pada dahi kepala si ceweknya itu hingga benjol berwarna merah-merah. Dan percekcokan hebat di antara keduanya itu di pinggir jalan itu ternyata menyita perhatian sejumlah anggota polisi lalu lintas dari Polrestabes Surabaya yang saat ini berjaga di pos pelayanan Nataru 2023 di kawasan dekat Taman Bungkul pada Rabu 29 Desember malam itu. Jadi kemudian keduanya akhirnya dimintai keterangan dan dikirim ke dalam pos pelayanan tersebut. Dan akhirnya dikomandoi langsung oleh Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Arif, langsung keduanya dibawa ke Mapolsek Wonokromo yang berlokasi hanya berjarak 500 meter dari lokasi pos tersebut. Kemudian kami berusaha mengonfirmasi pada pihak Polsek Wonokromo, yakni kami dapat informasi dari Kapolsek Wonokromo Polrestabes Surabaya, yakni Kompol Riki Donaira Piliang, bahasanya ternyata memang dua orang tersebut yang merupakan pasangan yang sedang berpacaran itu memang hingga saat ini masih dimintai keterangan, dan diduga kuat motif dari si cowoknya itu menganiaya si ceweknya karena ada motif kecemburuan yang secara detail persisnya tidak bisa disampaikan oleh pihak kepolisian, dan hingga saat ini masih belum diketahui apakah penanganan hukum terhadap si cowoknya kan akan berlangsung karena pihak dari Kompol Riki Donaira Piliang ini masih proses pemeriksaan terhadap
si cowoknya ini yang dilakukan oleh pihak Reskrim Polsek Wonokromo, dan nanti apakah memang akan tetap si korban akan tetap meminta untuk lanjutkan pada proses hukum selanjutnya, yakni dengan tentunya melalui tahapan dan pembuatan laporan, atau nanti akan berakhir dengan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Demikian Mei, reportase kami, kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur Pambudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Arus penumpang datang dan berangkat menjelang pergantian tahun tetap terjadi di Bandara Internasional HAS Hananjudin. Bahkan semenjak awal Desember 2022, trafik penumpang paling ramai terjadi pada Rabu 28 Desember lalu yang mencapai 2.169 penumpang. Jumlah tersebut melampaui prediksi puncak arus mudik menjelang Nataru pada tanggal 23 Desember lalu yang berjumlah 2.117 orang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung Dede Suhendar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dede. Ya, baik Medan Tribuners, bisa kami sampaikan kondisi arus penumpang menjelang momen Nataru di Bandara Internasional HAS Hananjudin masih terus terjadi. Berdasarkan data dari pihak bandara sendiri, untuk puncak dari mudik momen Nataru tersebut terjadi pada tanggal 28 Desember kemarin, di mana jumlah penumpang itu mencapai angka 2.199 orang yang dilayani oleh 14 penerbangan dari rute Jakarta maupun Kepulauan Bangka. Berdasarkan keterangan dari Eksekutif Manajer dari PT Angkasa Pura II Cabang Bandara HAS Hananjudin, Hairul Sidiki, menjelaskan sebenarnya pihaknya telah memperkirakan untuk puncak Nataru itu terjadi pada tanggal 23 Desember kemarin, di mana pada waktu itu jumlah penumpang yang berangkat maupun datang itu sekitar 2.117 orang. Kemudian di momen-momen selanjutnya, yaitu di tanggal 24 dan seterusnya, itu penumpang mulai turun lagi di angka 2.107 dan kemudian lagi di angka 2.077 orang. Dirinya juga tidak menyangka menjelang momen-momen akhir pergantian tahun tersebut jumlah penumpang justru makin bertambah. Kemudian mengingat kondisi cuaca menjelang momen pergantian tahun baru ini cukup buruk di wilayah Belitung, namun untuk kondisi penerbangan masih tetap normal dan belum pernah terjadi untuk delay dari pihak maskapai. Namun menurutnya pihak Angkasa Pura II tetap memberikan himbauan dan terus berkoordinasi dengan BMKG maupun pihak airlines untuk menjaga keselamatan penumpang. Dan bisa kami sampaikan, Mei, nanti di penghujung tahun pihak PT Angkasa Pura II juga akan menggelar semacam acara syukuran ketika pesawat terakhir berangkat dari Bandara Tanjung Pandan. Dan kemudian disusul dengan acara di momen tahun baru nanti, di mana untuk menyambut pesawat yang landing pertama di wilayah Bandara Tanjung Pandan. Demikian, Mei, informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih rekan Dede Suhendar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Perbaikan sepanjang 8 km jalan utama di Kecamatan Cotgirek, Kabupaten Aceh Utara yang diinisiasi oleh Kapolsek setempat Ibda Agus Maulizar pada Rabu 28 Desember selesai dikerjakan. Jalan dari kilometer 8 Kecamatan Loksukon sampai dengan Desa Kampung Bantan, Kecamatan Cotgirek mulai dikerjakan pada 20 Desember 2022 dengan 2 alat berat dan bantuan personel Polsek serta pihak perusahaan. Sehingga kini jalan tersebut sudah layak dilintasi oleh masyarakat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Jafarudin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Jafar. Di Cotgirek, Kabupaten Aceh Utara, Kapolsek Cotgirek Ibda Agus Maulizar menginisiasi perbaikan jalan sepanjang 8 km dari desa kilometer 8 di Kecamatan Loksukon yang menghubungkan dengan desa Bantan, Kecamatan Cotgirek, Kabupaten Aceh Utara, yang mana jalan tersebut tidak jauh dari pusat ibu kota Kabupaten Aceh Utara. Untuk diketahui, selama ini atau sejak 2019, jalan tersebut rusak parah, banyak lubang di sepanjang jalan tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat sangat kesulitan melintasi jalan tersebut akibat lubang di sepanjang jalan tersebut yang
panjangnya sekitar 8 km. Bahkan karena jalan tersebut rusak parah, banyak lubang sehingga menyebabkan rawan kecelakaan. Bahkan ada masyarakat yang mengalami kecelakaan tunggal di sepanjang jalan tersebut akibat lubang di jalan tersebut, sehingga banyak masyarakat yang terjatuh atau mengalami kecelakaan di lokasi tersebut. Melihat kondisi seperti itu, kemudian Kapolsek Chatgire, Ibda Agus Maulizar kemudian menginisiasi untuk perbaikan jalan tersebut dengan cara menggalang bantuan dari sejumlah perusahaan yang ada di kawasan Chatgire yang selama ini juga menggunakan jalan tersebut untuk pengangkutan atau untuk mobilisasi mereka. Kemudian dengan dibantu dengan 2 alat berat, kemudian sekitar 100 truk material, jalan tersebut berhasil diperbaiki sekitar memakan waktu sekitar sepekan lebih atau sekitar 9 hari, sehingga pada Rabu kemarin jalan tersebut sudah selesai diperbaiki, ditimbun, kemudian dikompek sehingga kini jalan tersebut mudah dilintasi oleh masyarakat. Kapolsek Chatgire menyebutkan bahwa ini dilakukan atas informasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam Jumat Curhat, yang juga atas arahan dari Kapolres Aceh Utara AKBP Riza Faisal untuk melakukan perbaikan jalan tersebut. Sehingga kini masyarakat sangat berterima kasih kepada Kapolres Aceh Utara dan juga Kapolsek Chatgire Ibda Agus Maulizar yang sudah menginisiasi jalan tersebut, karena dengan sudah dibangun jalan tersebut semakin mudah masyarakat untuk bukan hanya untuk melintasi keperluan ke pasar, tapi juga memudahkan masyarakat juga dalam mengangkut hasil taninya. Tentu ini akan berpotensi mendongkrak perekonomian masyarakat dengan sudah selesai jalan tersebut. Namun demikian juga diharapkan masyarakat di kawasan itu, salah satunya adalah Geci atau kepala desa di kilometer 12 Zulkarnain, menyampaikan bahwa atau berharap agar ke depan ada tindak lanjut dari pemerintah untuk membangun jalan tersebut kembali sehingga benar-benar layak dilintasi oleh masyarakat dan tidak cepat rusak dengan jalan yang sudah dibangun yang diinisiasi oleh Kapolsek Chatgire Ibda Agus Maulizar. Demikian Mai laporannya. Baik, terima kasih rekan Jafarudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Ahmad Yani Ternate dipenuhi penumpang, terutama rute keberangkatan Ternate Jailolo dan Ternate Manado. Bahkan sebagian calon penumpang memilih naik ke atas kapal terlebih dahulu sebelum mendapatkan tiket. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Amri Besi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amri. Ya, terima kasih. Langsung saja. Silakan rekan Amri dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Mei. Jelang liburan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate dipenuhi penumpang. Utamanya rute keberangkatan Ternate Jailolo dan juga Ternate Manado. Sarif Manaf, maksud kami, salah satu calon penumpang KM Permata Obi rute Ternate Manado mengatakan bahwa Tahun Baru kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Sekarang justru kepadatan penumpang lebih dari yang kita lihat. Selain itu, dirinya juga mengakui bahwa setahun sebelumnya terjadi COVID-19, sehingga untuk jelang liburan Natal dan Tahun Baru juga dibatasi oleh petugas dari baik KSOP dan juga sehingga sebagian penumpang
berdasarkan amatan Tribun Telekom yang telah memilih untuk naik lebih dulu ke atas kapal karena kepadatan penduduk dari depan hingga bagian dalam terminal Pelabuhan Ahmad Yani Ternate sangat padat, dan hal itu menjadi petugas KSOP serta TNI Polri dengan instansi lainnya terus intens melakukan pengawasan dan memberikan pengawalan dan bagaimana mempermudahkan akses untuk calon penumpang yang memasuki ke dalam Pelabuhan Ahmad Yani untuk keberangkatan kapal yang telah dituju sesuai dengan rute keberangkatan. Selain itu, Tribuners perlu diketahui bahwa sejak H-3 sampai saat ini, Pelabuhan Ahmad Yani Ternate sejak pagi pukul 08.00 sampai sore itu terlihat jelas berdasarkan amatan Tribun Telekom bahwa aktivitas calon penumpang yang merebut tiket di depan terminal Ternate sangatlah padat, sehingga dari pihak KSOP maupun TNI Polri dan instansi lain yang terus melakukan pengawasan dan memberikan akses untuk mempermudahkan para calon penumpang mendapatkan tiket dengan tujuan keberangkatan yang diinginkan. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Amri Besi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kejati, Maluku Utara, Dade Ruskandar membenarkan telah menyelamatkan uang negara sebanyak 3 miliar rupiah lebih. Jumlah itu tercatat dari 48 perkara dugaan tindak pidana korupsi di Maluku Utara. Baik itu yang ditangani bidang pidana khusus Kejati Maluku Utara maupun Kejari jajaran sepanjang tahun 2022. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Randi Basri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randi. Mohon maaf Tribuners, wartawan kami belum dapat tergabung karena kendala koneksi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Setelah sukses menggelar International Surfing Competition Papua Barat 2022, Persatuan Selancar Olahraga Indonesia Papua Barat siap kembali menggelar event lebih besar. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSOI Papua Barat Theo Oldet pada Kamis 29 Desember. Dijelaskan pihaknya berencana membuat event selancar lebih besar tahun depan bersama ASEAN Surfing Championship atau ASC. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat Marvin Raubaba yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Marvin. Terima kasih rekan Mei dan juga Tribuners di mana saja Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Manokwari, Papua Barat bahwa pada Kamis kemarin telah selesai seluruh penyelenggaraan event surfing internasional Papua Barat tahun 2022, yang mana pada kejuaraan itu dimenangkan oleh surfer dari Bali dan juga dari NTB. Dan setelah sukses menyelenggarakan event tersebut, Ketua PSOI Papua Barat Theo Oldet mengaku dirinya telah berkonsultasi dengan pihak ASC untuk mengadakan satu lagi event surfing terbesar yang akan pernah diadakan di Papua Barat. Event tersebut direncanakan akan bergulir pada tahun depan. Untuk itu, Theo mengaku bahwa jika rencana tersebut disetujui oleh pihak pemerintah provinsi maupun kabupaten, maka itu merupakan langkah yang tepat agar di Papua Barat sendiri bisa tercipta satu destinasi wisata baru, yang mana surfing menjadi destinasi tersebut. Selama ini menurut Theo Oldet, para wisatawan dari mancanegara atau dari luar negeri biasanya datang ke Papua Barat hanya untuk menikmati pemandangan yang ada di Raja Ampat. Lalu yang khusus pencinta alam, mereka biasa langsung ke kabupaten-kabupaten lain seperti Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan. Khusus untuk kota Manokwari dan Papua Barat sendiri ada satu destinasi wisata baru yang ditemukan, dan saat ini setelah sukses diselenggarakan event surfing internasional kemarin. Untuk itu Theo Oldet berharap bahwa pemerintah harus mendukung seluruh rencana PSOI Papua Barat guna terciptanya satu destinasi wisata baru. Destinasi tersebut diakui oleh Theo Oldet bahwa
akan sangat berdampak positif bagi perkembangan ekonomi di masyarakat sekitar Pantai Amban dan juga pemasukan bagi Kota Manokwari, Kabupaten Manokwari, dan Provinsi Papua Barat secara keseluruhan. Demikian yang dapat dilaporkan rekan Mei. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Marvin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kajati Maluku Utara Dade Ruskandar membenarkan telah menyelamatkan uang negara sebanyak 3 miliar rupiah lebih. Jumlah itu tercatat dari 48 perkara dugaan tindak pidana korupsi di Maluku Utara, baik itu yang ditangani bidang pidana khusus Kejati Maluku Utara maupun Kejari jajaran sepanjang tahun 2022. Dari puluhan perkara tersebut, 11 diantaranya ditangani Pitsus Kejati dan 37 kasus lainnya ditangani Kejari jajaran. Ia juga menyebut puluhan perkara dugaan korupsi yang sudah diselesaikan adalah 7 di Pitsus Kejati dan 21 di Pitsus Kejari. Jenderal Bintang 2 itu menambahkan untuk dugaan korupsi yang sudah berstatus penyidikan di Pitsus Kejati maupun Kejari sebanyak 41 perkara, di mana 7 kasus ada di Pitsus Kejati dan 34 di Pitsus Kejari. Dari 41 dugaan korupsi yang sudah berstatus penyidikan tersebut, ada 25 yang sudah diselesaikan, diantaranya 6 di Pitsus Kejati dan 19 di Pitsus Kejari. Dengan demikian, Pitsus Kejati dan Kejari telah mengembalikan keuangan negara yang dikorupsi senilai 3,7 miliar rupiah. Selain itu, pihaknya juga mengembalikan 20 sertifikat hak milik yang saat ini tengah dilakukan penilaian. Sama saja yang mengajukan. Nah, Anda mengetahui bahwa WIU ini tidak menyebut perusahaan. Saat inilah kita sedang memakai perusahaan saja kita mengajukan WIU. Karena di dalam usulan provinsi tidak menyebut perusahaan. Ada dua surat. Saat ini umum kita terima info dari atau data dari Kementerian Jakarta tidak menyebut perusahaan. Ini yang sedang terjadi sampai saat ini. Kita mendapatkan 3-4 nama. Kita akan melihat nanti kalau kita bawah. Dan pasti adalah perlu usulan perusahaan mengajukan WIU untuk direview. Nah, yang kita di sini adalah ada tumpang tinggi, ada yang tidak sesuai dengan ketentuan terkait amdalnya maupun dokumen lain. Nah, terkait penanganan perkara bahwa kejaksaan tinggi dan kejaksaan masing-masing punya kewenangan menangani perkara. Saat ini saya sudah berkasi detail, karena ini masih detail, kalau saya salah, jadi saya harus tadi, kalau saya salah. Sejumlah persoalan adat hingga masalah dibahas di Kabupaten Kota dibahas melalui Musyawarah Kerja atau Musker Lembaga Adat Melayu Riau yang dilaksanakan pada 27 hingga 29 Desember 2022. Melalui Musyawarah Kerja tersebut, selain membahas berbagai persoalan adat apa yang mendesak di Kabupaten Kota, juga dirumuskan sejumlah program kerja serta rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Riau. Di bidang hukum, advokasi, dan pertanahan hak-hak masyarakat adat akan dilakukan sosialisasi ketentuan hak-hak masyarakat adat, pendampingan masyarakat adat dalam mendapatkan perhutanan sosial, dan lainnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander Kitonama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alex. Baik, terima kasih Mei. Bisa saya laporkan dari Pekanbaru bahwa pada tanggal 27 sampai tanggal 29 dilaksanakan musyawarah kerja lembaga adat atau LAM Riau, dilaksanakan selama 3 hari, dan selama 3 hari tersebut dirumuskan beberapa persoalan yang selama ini terjadi di Provinsi Riau, baik itu di Kabupaten Kota maupun di persoalan di provinsi. Dan agenda ini sendiri merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan biasanya setiap akhir tahun. Dan dalam perumusan kali ini terdapat sejumlah poin, ada belasan poin, dan
salah satu diantaranya itu terkait persoalan hukum yang pihak Lamriau cukup fokus untuk membahas persoalan tersebut karena berkaca dari beberapa persoalan yang terjadi di salah satunya itu adalah terkait masalah adanya kejanggalan beberapa bulan lalu, yakni antara yang dilakukan oleh komunitas, di mana salah satu komunitas yang ada di Provinsi Riau itu menggelar sebuah kegiatan, dan kemudian kegiatan tersebut mengundang biduan, dan kemudian biduan tersebut menggelar aksi joget di atas meja, dan itu sempat viral di nasional, jadi pemberitaan nasional beberapa bulan lalu. Padahal di Provinsi Riau sendiri dikenal sebagai provinsi yang memiliki adat istiadat Melayu yang cukup kental dengan adat istiadatnya. Dan pihak Lamriau tidak ingin hal tersebut serupa terjadi ke depannya, kemudian lebih memperkuat lagi regulasi dan aturan di lembaga adat Melayu. Sebagaimana diketahui, untuk kejadian tersebut juga sudah diberlakukan sanksi, yakni pemotongan 1 ekor kerbau beberapa waktu lalu, dan juga sudah dilaksanakan beberapa bulan lalu bersama pihak komunitas yang melaksanakannya. Demikian laporan saya, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Alex atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kejati Maluku Utara Dade Ruskandar membenarkan telah menyelamatkan uang negara sebanyak 3 miliar rupiah lebih. Jumlah itu tercatat dari 48 perkara dugaan tindak pidana korupsi di Maluku Utara, baik itu yang ditangani bidang pidana khusus Kejati Maluku Utara maupun Kejari jajaran sepanjang tahun 2022. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Randi Basri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randi. Silakan rekan Randi dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Mei. Di studio memang benar dapat saya laporkan dari Ternate Maluku Utara, di mana Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sepanjang tahun 2022 berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 3 miliar lebih, di mana hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Dade Ruskandar, di mana yang bersangkutan menyebut penyelamatan uang negara sebesar itu tercatat sepanjang tahun 2022 dengan jumlah kasus yakni 48 kasus dugaan tindak pidana korupsi, di mana dari 40 kasus tersebut ditangani bidang tindak pidana khusus baik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara maupun jajaran Kejari jajaran di Provinsi Maluku Utara. Dari jumlah kasus tersebut juga, di mana 11 kasus diantaranya ditangani bidang khusus Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan juga 37 kasus ditangani bidang Kejari jajaran Provinsi Maluku Utara. Dan juga dari 48 kasus tersebut, menurut Dade, 28 perkara sudah diselesaikan, sementara lainnya masih dalam penyelidikan. Dan juga perkara dugaan korupsi tersebut menurut Jenderal Bintang 2 ini, di mana dugaan korupsi sudah berstatus penyelidikan dan baik di bidang khusus maupun di Kejari dengan jumlah 41 kasus dan 7 kasus di khusus Kejati dan 34 di khusus Kejari jajaran Provinsi Maluku Utara. Dengan hasil tersebut, di mana Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah menyampaikan hasilnya di akhir tahun, di mana dihadiri para Kejari jajaran Provinsi Maluku Utara. Seperti itu rekan Mei. Terima kasih rekan Randi Basri atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kejati Maluku Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang saya baca Quran di laporan Sulawesi dari Kejari, Anda itu mesti lebih detail ya. Mesti lebih detail. Terkait materinya nanti Kejari akan menjelaskan. Misalkan dalam hal ini
setiap kejaksaan punya kewenangan masing-masing untuk menangani perkaranya. Kita nanti akan nilai apakah betul atau tidak, kan? Nah, sejauh ini kita masih mengumpulkan data ya. Kita masih belum data yang belum lengkap, nanti kalau sudah lengkap juga ada data yang lain. Dan itu juga apa namanya tidak sama sebenarnya. Macam sekarang di lantai kan naik katanya. Kita juga ada dari COVID. Nanti lah Pak Dari yang akan dijelaskan secara detail. Kemudian terkait dengan negara, tadi saya sampaikan mungkin kan kalau cepat juga menjelaskan. Saya sebutkan ada 3 miliar 705 juta 425 juta 409.188 rupiah kenyamanan keuangan negara, termasuk 20 sertifikat yang saat ini sedang kita coba untuk tindak penilaian. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Sirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Unik dan beda dari yang lain ketika kamu melihat jembatan Akar Bayang di Sumatera Barat. Jembatan Akar Bayang terkenal bukan karena FBS menggandakan setiap deposit. Oh ya? Serius? Setiap deposit? Ya, benar digandakan. Bonus tak terbatas. Saudara, di tengah proses peradilan pidana yang masih berjalan,
Dinyatakan tidak diterima dan terhadap terdakwa Nikita Mirzani almarhum mewakili dilakukan penahanan yang sah, maka dimintakan agar terdakwa Nikita Mirzani binti almarhum mewakili dibebaskan dari tahanan. Harap tenang, harap tenang. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, dinyatakan bebas Nikita Mirzani menangis haru. Selebgram dan presenter Nikita Mirzani dibebaskan dari dakwaan jaksa terkait perkara pencemaran nama baik Dito Mahendra. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, Banten pada Kamis 29 Desember 2022. Kabar itu disampaikan Nikita Mirzani melalui akun media sosial Fitri Salhuteru sahabatnya pada Kamis siang. Menurut Fitri Salhuteru, Nikita Mirzani dibebaskan dari dakwaan jaksa. Nikita Mirzani sampai terlihat menangis saat diputus bebas dari dakwaan jaksa. Nikita Mirzani meneteskan air matanya ketika diizinkan pulang ke rumah dan bertemu kembali bersama anak-anaknya. Di perkara tersebut, Nikita Mirzani tidak hanya mencemarkan nama baik Dito Mahendra di media sosial, namun ia juga didakwa telah membuat pria tersebut kehilangan uang senilai 17,5 juta rupiah. Berikut wawancara dengan pihak Nikita Mirzani. Dan minggir dulu dan misi dan. Kalian tunggu. Di mana di hutan? Di hutan. Nanti. Cabut ngapain? Usai 2 kali operasi, kondisi Indra Bekti membaik. Kabar baik diterangkan oleh adik kandung Indra Bekti terkait kondisi sang kakak yang menjalani 2 kali operasi otak. Harum, adik bungsu Indra Bekti, menerangkan bahwa kondisi sang kakak sudah berangsur membaik. Indra Bekti disebutkan sang adik sudah bisa merespon dengan baik. Bahkan tingkat saturasi Indra Bekti pun sudah membaik. Alat bantu pernapasan yang terpasang di tubuh Indra Bekti pun akan segera dilepas. Berikut wawancara dengan pihak keluarga Indra Bekti. Masih pada nunggu, saya juga masih nunggu keluarganya di atas. Keluarganya masih shock atau seperti apa? Keluarganya sendiri masih shock atau seperti apa? Iya masih lah, pasti ya. Shock lah, bukan cuma keluarga lah, semua teman-teman kerabatnya shock. Ada keterangan dari suster atau dokter nggak? Masih saya nggak sampai situ. Kondisi keadilan sendiri? Masih ini ya, terpuruk ya, masih kelihatan sangat pucat juga. Mungkin ya jangan lupa juga jaga kesehatan bunda. Saya belum tahu ya kalau masalah itu. Berarti belum sadarkan diri ya pasien dari operasi ya? Masih sama ya? Saya masih sama. Operasi udah. Tutup usia, proses pemakaman dipenuhi tangis haru keluarga. Suasana tangis haru menyelimuti prosesi pemakaman almarhum Abdul Hamid atau yang lebih dikenal sebagai Pak Ogah di Taman Pemakaman Umum Jatisari, Jati Asih, Kota Bekasi pada Kamis 29 Desember 2022. Pantauan dari warta kota, kerabat almarhum dan rekan keluarga pun tak kuasa menahan tangis ketika jenazah mulai dimasukkan ke dalam liang lahat. Tangis semakin pecah ketika liang lahat pun mulai ditutup.
Tak hanya kerabat, anak ketiga Pak Oga, Dono Arsiano pun juga tampak tak kuasa menahan kesedihan atas kepergian sang ayah. Ia berulang kali nyaris pingsan ketika menyaksikan sang ayah untuk terakhir kalinya. Dalam kesempatan itu, istri Pak Oga, Yuyun Widianti, juga mengatakan dipilihnya TPU Jatisari dikarenakan memang berdekatan dengan kediaman almarhum. Sehingga hal ini juga untuk memudahkan mobilitas keluarga ketika akan berkunjung ke makam untuk berziarah. Berikut wawancara dengan pihak keluarga Pak Oga. Ya Allah, dan untuk keluarga terutama yang ditinggalkan diberikan kesabaran, tawakal, istiqomah, dan dimuliakan dalam hidupnya kelak nanti. Gitu ya. Jadi memang Pak Oga itu sakit dari 3 tahun lebih, kurang lebih. Dalam 1 tahun ke sana saya memang intens selalu mensupport, terus membantu, ibaratnya bersama teman-teman juga, sampai dengan ajalnya sekarang ini gitu. Jadi pas kemarin saya bercerita di 1 bulan sebelum meninggal ya, Pak Oga itu 1 bulan sebelum meninggal itu sudah Alzheimer, dalam artian udah tidak ingat apa-apa, dalam arti kalau udah ngobrol udah nggak nyambung kayak gitu kan. Terus kalau rasa cemburunya luar biasa, posesif, terus pemarah gitu, ngambek kayak gitu kan. Saya sendiri aja datang ke sana diusir, dicemburuin kayak gitu. Sampai pada saat saya ngobrol sama ibu Yuyun dan Pak Oga, tiba-tiba Pak Oganya itu udah merangkak dari kamar yang nggak bisa berdiri, merangkak. Saking beliau ini ceritanya cemburu, nggak mau ditinggal 1 langkah pun dari Bu Yuyun ya teh ya gitu pada saat itu. Jadi Bu Yuyun ini harus selalu mendampingi, sementara Bu Yuyun kan juga udah sabar menunggu seperti itu. Jadi Bu Yuyun ini keluar dari kamar apabila mau ke toilet aja, itu pun udah dipanggil. Berita selanjutnya datang dari pasangan selebritis Uya Kuya dan Astrid kunjungi Indra Bekti usai laksanakan operasi. Uya Kuya dan sang istri Yani Astrid menjenguk Indra Bekti yang baru saja menjalani operasi. Berurai air mata, Uya Kuya dan Astrid menerangkan kondisi Indra Bekti selepas menjalani operasi lantaran pecah pembuluh darah. Astrid yang juga berurai air mata pun kemudian melanjutkan ucapan Uya Kuya mengenai kondisi Indra Bekti. Uya Kuya juga mengatakan bahwa Indra Bekti sudah bisa mengangkat kakinya dan merespons ucapan mereka. Selain itu, Astrid juga mengatakan bahwa Indra Bekti sudah bisa merespon ketika diajak bercanda. Berikut wawancara dengan Uya Kuya dan Astrid. Kan masih ada obat biusnya diserah. Jadi temen tadi obat biusnya kadang dikurangin dan ya tentunya yang penting itu aja sih, ada respon cerita dari Riri ya. Iya. Baru banget. Tapi sempat dengar kabarnya dari mana? Kemarin jadi waktu malam tuh sempat kan seperti Madilan posting foto ulang tahun, terus sempat bilang masih mukanya kok nggak kayak biasa ya, kok kayak lagi punya anak badan apa capek apa gimana gitu. Terus kita tidur habis subuh kita bangunnya siang, terus Toto dapat kabar dari Richard Hutario. Kaget. Seperti itu kan emang orangnya workaholic banget ya, dia selalu kalau nggak bisa diam, tawa pasti, woi gitu kan kalau ngomong. Iya. Uyi dipanggil gue Uyi. Uyi, mantip katanya. Ya selalu kalau ketemu baik-baik aja, nggak pernah cerita kenapa sehat. Nggak tahu, cuman katanya pecah pembuluh darah itu. Cuman tadi kan kita concernnya kan gara-gara operasi, kita ketakutan sih maksudnya. Ya pokoknya udah operasi udah berjalan dengan baik. Dan sudah ada, alhamdulillah udah baik. Kabar terakhir datang dari Razman Arif penuhi panggilan penyidik atas kasusnya dengan Hotman Paris. Razman Arif Nasution memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri pada Kamis 29 Desember 2022. Sebelumnya diketahui Razman Arif Nasution dilaporkan Hotman Paris Hutapea atas tuduhan pencemaran nama baik.
Menurut pantauan di gedung Bareskrim, Razman Arif Nasution mulai menjalani pemeriksaan sejak pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan mantan kuasa hukum Iklim Hakim ini sempat dihentikan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, lalu dilanjutkan kembali pada pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Diakui oleh Razman, pada pemeriksaan sesi pertama penyidik mencecarnya dengan 11 pertanyaan seputar unggahan di Instagram. Menariknya, pengacara berusia 52 tahun ini mengaku sempat tidak bersedia diperiksa sebelum pertanyaannya dijawab oleh penyidik. Rupanya, Razman ingin memastikan bahwa status hukum sang mantan klien juga bernasib sama seperti dirinya. Berikut wawancara dengan Razman Arif Nasution. Ada 10 pertanyaan. Saya lihat separuh lagi lah. Banyak keterangan-keterangan yang saya luruskan. Dan yang pasti apa yang saya lakukan adalah atas permintaan klien saya, Putri 5 April. Pertanyaan seputar apa mungkin Bang? Ya itu, pertanyaan seputar postingan di Instagram dan pernyataan di media. Itu aja. Berarti yang lain tidak ada. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Jumat 30 Desember 2022. Dan seperti biasa, kami akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, baru-baru ini Pemkab Halmahera Selatan berencana mengusulkan Pulau Widi sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Usulan ini dilakukan seusai MOU pengelolaan Pulau Widi di Halmahera Selatan dibatalkan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, usulan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Nur Hidayat Higani dari Tribun Ternate. Silakan rekan Nur Hidayat. Ya, rekan Ariska di studio, benar sekali terkait dengan Kepulauan Widi. Sementara ini pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sedang mengusulkan untuk menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Nah, usulan itu setelah Kepulauan Widi antara Kepulauan Widi terkait dengan Kepulauan Widi antara Pemprov Maluku Utara dan PT LII dibatalkan oleh pemerintah pusat dalam rapat koordinasi lintas menteri yang saat itu dihadiri langsung oleh Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik. Nah, Rizka dan Tribuners, terkait dengan pengusulan Kepulauan Widi menjadi KSPN itu berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011, di mana tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata nasional. Sehingga itu pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melihat bahwa Kepulauan Widi ini layak dan cocok untuk diusulkan menjadi KSPN. Nah, di mana Kepulauan Widi juga mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti peningkatan ekonomi dan juga sosial budaya. Kepala Dinas Kabupaten Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan Mustafa Aharuhama menyebutkan bahwa sementara ini pihaknya mencoba untuk melihat kriteria-kriteria dari peraturan pemerintah tersebut untuk bagaimana mengkombinasikan dengan apa yang telah dimiliki oleh Kepulauan Widi untuk mengusulkan menjadi KSPN. Oleh karena itu, Mustafa juga menyebut bahwa Pulau Widi ini memang sudah sangat layak untuk diusulkan menjadi KSPN jika mengacu pada 11 kriteria yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 50 tadi tentang kawasan strategis pariwisata nasional. Namun, Ariska dan pemirsa Tribuners, pengusulan Widi menjadi KSPN ini saat akan dilakukan secara bertahap atau dia berjenjang, karena pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan juga akan tetap mengusulkan Kepulauan Widi menjadi KSPN ini akan tetap mengacu pada peraturan tersebut atau perundang-undangan yang berlaku. Sehingga itu proses pengusulan ke pemerintah pusat atas Kepulauan Widi menjadi KSPN itu dilakukan secara bertahap dan juga berjenjang. Kepala Dinas Pariwisata Halmahera Selatan Mustafa Aharuhama juga menyebut bahwa upaya-upaya itu telah dilakukan. Dalam hal ini Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat ketika Kepulauan Widi mau antara Pemprov Maluku Utara dengan PT LII terkait dengan Kepulauan Widi itu telah resmi dibatalkan. Namun untuk informasi pembatalan mau antara Pemprov Maluku Utara dan juga PT LII terkait pengelolaan Kepulauan Widi yang ditekan pada tahun 2015 lalu, saat ini belum ada informasi terkait pembatalan itu. Hanya saja terkait dengan informasi pembatalan ini telah disampaikan oleh Bupati Halmahera Selatan baru-baru ini ketika selesai mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri yang dimediasi oleh Kemenkopolhukam RI di Jakarta. Oleh karena itu, ketika pembatalan mau antara Pemprov Maluku Utara dengan PT LII ini menjadi sebuah kesempatan terhadap Pemkab Halmahera Selatan untuk melakukan pengembangan kembali terhadap Kepulauan Widi yang bisa dibilang merupakan salah satu surganya Halmahera Selatan yang memiliki potensi banyak hal, memiliki potensi pariwisata yang sangat kuat. Ariska dan Tribuners, terkait Kepulauan Widi juga
pihak Kodim 1509 Labuha baru-baru ini menyatakan dukungan terkait dengan pembatalan atau pencabutan izin pengelolaan Kepulauan Widi oleh pemerintah pusat terhadap PT Leadership Island Indonesia atau PT LI. Nah, baru-baru juga Wakil Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Basam Kasubat juga menegaskan bahwa sejauh ini Kepulauan Widi yang dikelola oleh investor PT LI ini tidak memberikan atau berkontribusi atau memberikan dampak pembangunan terhadap Kepulauan Widi atau warga sekitar. Bahkan juga dia mengatakan warga yang mencoba untuk mencari nafkah, dalam hal ini nelayan yang coba masuk untuk mencari ikan di sekitaran Kepulauan Widi juga dilarang oleh pihak pengelola. Oleh karena itu Pemkab Halmahera Selatan juga sangat setuju seketika izin pengelolaan Kepulauan Widi oleh PT LI ini dicabut, atau mau yang disepakati sebelumnya pada tahun 2015 ini dibatalkan oleh pemerintah pusat. Nah, itu adalah rencana pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan ketika mau antara Pemprov Maluku Utara dan juga PT LI ini dibatalkan secara resmi, maka PT LI maka Kepulauan Widi akan diusulkan menjadi KSPN dengan mempelajari 11 kriteria yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang KSPN itu sendiri. Demikian Ariska dan Trimnas dapat kami laporkan di Halmahera Selatan, kami kembalikan ke studio. Baik rekan Nur Hidayat Higani dari Tribun Ternate, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners menikmati malam pergantian tahun dengan camping di Taman Langit Pangalengan rupanya menjadi favorit banyak orang. Sebab jelang tahun baru, area camping ground yang ada di Puncak Mulia Jalan Cukul, Sukalayu, Pangalengan tersebut telah habis dipesan oleh wisatawan. Padahal Taman Langit Pangalengan ini memiliki area camping ground yang cukup luas, Tribuners. Bahkan bisa menampung hingga 700 tenda. Dan seperti apa keindahan di tempat ini akan disampaikan oleh rekan Putri Puspita dari Tribun Jabar. Silakan rekan Putri. Oke, baik. Terima kasih Ariska. Tribuners, saya melaporkan dari Bandung mengenai tren camping yang sedang hype banget nih di kalangan anak muda saat ini. Dan ternyata nggak cuma anak muda aja, sekarang juga keluarga ingin merasakan camping di alam. Apalagi semenjak adanya pandemi, tren untuk berlibur wisatawan di udara yang sejuk dan juga pegunungan menjadi hal yang mulai digemari nih untuk keluarga. Nah, di tahun baru kali ini, terutama tepatnya di Taman Langit Pangalengan, untuk dalam menyambut tahun baru, semuanya dikatakan oleh manajemen pihak Taman Langit Pangalengan sudah full book, di mana 700 tenda menjadi area yang cukup luas. Di sana tuh ternyata sudah full book oleh para wisatawan yang berasal dari wilayah Jabodetabek. Dan juga untuk area campingnya ini terdapat 3 paket, yaitu diantaranya paket standar, paket medium pack, dan medium private di bagian tendanya. Untuk di bagian standar dan medium pack, kalian bisa mendapatkan matras, di mana area tendanya ini berlaku untuk bisa menampung untuk 4 orang, dan juga mendapatkan penerangan dan juga alat untuk charger listrik. Dan juga yang bedanya apa sih dengan medium private ini? Nah, yang medium private ini tuh lebih menarik nih Tribuners, karena area campingnya itu berada di bagian selatan dan juga langsung dengan pemandangan Gunung Wayang yang ada di daerah Garut. Dan juga di area medium private ini kalian bisa mendapatkan tenda dan di bagian bawahnya itu langsung ada toiletnya. Jadi kalian tidak perlu mencari toilet lagi karena sudah disediakan langsung di areanya tersebut. Nah, untuk harganya ini berada di sekitar mulai dari 450.000 sampai 700.000. Nah, untuk menuju kawasan Taman Langit ini memang agak curam Tribuners, di mana untuk menuju lokasi ini daerahnya masih bebatuan. Jadi untuk pastikan nih untuk kalian yang membawa kendaraan, mau mobil atau motor, dipastikan kendaraannya dalam keadaan baik-baik saja karena memang menanjak ke arah puncak bukit dengan ketinggian 1670 mdpl. Dan juga untuk menuju area camping ground ini kalian akan berjalan kaki melewati jembatan dengan sepanjang 300 meter. Jadi untuk menuju area camping ground ini memang cukup menarik Tribuners karena kalian akan melewati jembatan dengan pemandangan hamparan kebun teh yang cukup luas. Dan ini memang menjadi salah satu spot favorit untuk wisatawan karena awalnya ini menurut tim manajemen
Jembatan ini memang untuk jalur, mohon maaf, dan jembatan ini memang hanya untuk akses perjalanan menuju area camping ground saja. Tetapi karena ternyata pemandangannya cukup bagus, cukup banyak wisatawan yang menjadikan area jembatan ini untuk area spot untuk foto-foto. Dan harga untuk menuju Taman Langit ini cukup murah, yaitu 15.000 saja. Dan harga ini juga berlaku untuk saat weekend, weekday dan weekend. Demikian Ariska, saya Putri Puspita melaporkan dari Bandung. Baik rekan Putri Puspita dari Tribun Jabar, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, tahun ini Taman Mini Indonesia Indah akan turut menggelar perayaan Tahun Baru 2023. Tak tanggung-tanggung, perayaan tahun ini, tempat wisata ini akan dilakukan dengan rentan waktu 24 jam. Dalam perayaan ini, pengunjung akan dimanjakan dengan penampilan dari band-band ternama Indonesia. Selain itu, ada pula beragam penampilan seni budaya khas Indonesia. Tak ketinggalan, pementasan kembang api juga akan ditampilkan selama 15 menit. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah ada rekan Randy Rutama Putra dari Warta Kota. Silakan atas laporan Anda, Randy. Baik, terima kasih rekan Ariska dan selamat sore Tribuners. Beberapa band lokal Indonesia akan siap meramaikan pergantian atau perayaan tahun 2023 di Taman Mini Indonesia Indah Cipayung, Jakarta Timur. Band tersebut diantaranya yakni 420, Mocha, dan The Bagindas akan meramaikan di beberapa titik yang telah disediakan di wilayah Taman Mini Indonesia Indah nanti. Nantinya pun di Taman Mini Indonesia Indah tersebut tidak hanya menampilkan beberapa penampilan atau performer dari beberapa band lokal saja. Nantinya di pertengahan atau di akhir perayaan tersebut juga nantinya akan diisi oleh pementasan kembang api yang akan melangsungkan perayaan tersebut dengan durasi lebih kurang 15 menit. Kembali lagi di menarik pernyataan saya sebelumnya bahwa di pertengahan perayaan pergantian tahun tersebut nantinya pihak atau pengelola Taman Mini Indonesia Indah akan menggelar doa bersama dari 7 agama yang sudah diresmikan terdapat di Indonesia. Yang dimana menurut Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko atau TWC BRPB yakni Bapak Edi Setiono, dia menjelaskan bahwa perayaan Tahun Baru di Taman Mini Indonesia Indah ini memang perdana atau pertama kali diadakan selama kurun waktu 24 jam. Ini mana akan berlangsung pada hari Sabtu, maksudnya akan dimulai pada hari Sabtu 31 Desember dan akan diakhiri pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023. Runtutan acara tersebut sudah bisa pengunjung nikmati sejak pagi hari tepat pada hari Sabtu 31 Desember yakni sekira pukul 9 pagi dan akan berakhir pada pukul lebih kurang 02.00 waktu Indonesia Barat. Dan di mana harga tiket tersebut berbeda dengan hari-hari biasa. Pengunjung di hari-hari biasa bisa membeli tiket melalui website resmi online Taman Mini Indonesia Indah.com yakni dengan harga Rp25.000. Namun terhitung 31 Desember 2022, harga tiket tersebut menjadi Rp50.000. Hal ini ditegaskan oleh Edi Setiono bahwa hal ini bukan termasuk kenaikan harga tiket, melainkan sudah termasuk 2 hari, yakni hari Sabtu dan hari Minggu. Sudah termasuk perayaan atau fasilitas menikmati perayaan pergantian tahun baru 2023 di Taman Mini Indonesia Indah. Selain penampilan beberapa band lokal, kembali lagi di topik pertama bahwa nantinya Taman Mini Indonesia Indah akan juga menampilkan beberapa atraksi dari beberapa anjungan, maksud saya dari keseluruhan anjungan yang terdapat di wilayah Taman Mini Indonesia Indah ini. Dan beberapa petugas, lebih kurang 593 petugas atau personil gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan pengawas internal dari Taman Mini Indonesia ini sudah bersiap
disiapkan atau dikerahkan nantinya oleh pengelola TNI yang bertugas dengan yang bekerja sama dengan jajaran relevan. Baik, Ariska, mungkin itu saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Randy Rutama Putra dari Warta Kota. Dan Tribuners, berikut kami himpun wawancara dengan Dirut PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, Edi Setiono. Rekan semua, jadi kita sangat senang ya, ada dua hal. Yang pertama adalah Taman Mini ini akan hadir dengan wajah baru, itu yang pertama. Kita berharap wajah baru Taman Mini ini bisa dinikmati oleh warga masyarakat secara luas. Yang kedua, tentunya kita juga berbahagia, ini pergantian tahun pertama yang diizinkan untuk dilakukan secara terbuka. Ya, jadi dua ini yang membuat kita sama-sama berbahagia, tetapi kita tidak akan lupa bahwa kita tetap akan menyelenggarakan pergantian malam tahun baru ini dengan batas-batas yang tidak mengganggu atau tidak lepas dari yang kita harus tegaskan terkait dengan protokol kesehatan ya, karena memang COVID-19 ini kan belum selesai. Jadi kegembiraan ini akan tetap kita jaga. Tribuners, Festival Seni Budaya Nambo Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah kembali digelar. Dalam festival yang digelar oleh Karang Taruna Kecamatan Nambo ini menampilkan beragam tarian, Tribuners. Selain itu, ada pula aneka permainan tradisional yang turut ditampilkan dalam festival ini. Dan untuk mengetahui kemeriahan festival tahunan ini, kita sudah tersambung dengan rekan Asnawi Zikri dari Tribun Palu. Silahkan rekan Asnawi. Ya, baik Rizka. Memang benar setiap tahun Karang Taruna Kecamatan Nambo itu menggelar festival seni budaya yang didukung penuh oleh perusahaan PT DSLNG sebagai program CSR-nya. Dan dalam festival seni budaya yang digelar selama 3 hari ini, yaitu sejak tanggal 28 dan akan berakhir sebentar malam, yaitu tanggal 30 Desember 2022, itu menampilkan berbagai atau beragam jenis seni dan budaya ya, seperti tarian, kemudian musikalisasi puisi, kemudian musik-musik tradisional, dan kemudian yang paling menarik dan memantik perhatian publik yaitu menampilkan permainan tradisional yang tentu selama ini mungkin ditinggalkan oleh generasi sekarang ya. Dan di festival seni budaya ini mereka kembali menampilkan permainan tradisional kepada anak-anak usia dini agar terus dilestarikan ya. Nah, dalam kegiatan festival seni budaya ini juga itu didukung juga atau disupport juga oleh komunitas seni budaya di luar Kecamatan Nambo, seperti yang berada di wilayah Kecamatan Batui dan berada di wilayah Kecamatan Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Nah, Karang Taruna Kecamatan Nambo sendiri berharap agar festival seni budaya Nambo ini terus dilestarikan, dilaksanakan setiap tahun agar generasi muda yang ada di Kabupaten Banggai itu terus mempertahankan dan merasa bangga dengan budaya yang ada di wilayah mereka, seperti tarian tradisional, kemudian permainan musik tradisional, dan yang paling penting adalah permainan tradisional ya, yang tentu kita ketahui bersama bahwa generasi muda saat ini lebih dekat dengan gadget, sehingga mereka meninggalkan budaya atau permainan tradisional yang sudah menjadi turun-temurun ya. Karena itu diharapkan agar didukung juga oleh pemerintah Kabupaten Banggai agar budaya-budaya ini terus dilestarikan dan dikembangkan. Demikian, Rizka. Baik, rekan Asnawi Zikri dari Tribun Palu, terima kasih atas informasi Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Taman Satwa Cikembulan di Garut, Jawa Barat menyiapkan sejumlah diskon selama masa libur Tahun Baru 2023.
Tak tanggung-tanggung, diskon yang ditawarkan ini bisa mencapai 30%. Bahkan khusus untuk anak yatim, Taman Satwa Cikembalun juga memberikan diskon sebesar 50%. Dan untuk mengetahui syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan diskon ini, akan disampaikan oleh rekan Zidki Algifari dari Tribun Jabar. Silakan rekan Zidki. Baik, rekan Ariska dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, ini kembali saya bisa sampaikan nih ada tempat liburan begitu yang sangat menarik di Kabupaten Garut, yaitu berlokasi di Taman Satwa Cikembulan. Ini menjelang akhir tahun dan pergantian tahun baru dan tahun baru 2023, ini pengelola menyiapkan berbagai diskon begitu untuk para pendatang begitu dari berbagai daerah termasuk bagi warga lokal di Kabupaten Garut. Taman Cikembulan ini menyiapkan berbagai diskon, tentunya ada diskon sebesar 30-50% untuk rombongan sekolah begitu, dan bahkan pengelola juga memberikan diskon secara gratis untuk anak yatim. Namun ada syarat-syarat tertentu tentunya Rizka, bagi anak yatim yang hendak berlibur ke Taman Satwa Cikembulan ini untuk mendapatkan diskon gratis begitu. Ini tentunya harus ada komunikasi dulu dengan pihak pengelola, yaitu dengan manajer operasional Rudi Arifin, yaitu pengelola di Taman Satwa Cikembulan yang ada di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Jadi harus ada komunikasi dulu, nanti setelah ada komunikasi, sebelum datang harus ada komunikasi, nanti setelah ada komunikasi langsung bisa mengakses Taman Satwa Cikembulan secara gratis. Dan pihak pengelola hanya meminta begitu para anak yatim itu yang datang untuk mendoakan kelancaran dari kelancaran bisnis tentunya dari Taman Satwa Cikembulan ini. Ini juga berbagai diskon juga tadi sudah disebutkan hadir. Kemudian nanti juga pengunjung yang datang di tahun baru akan diperbolehkan untuk memberikan pakan secara langsung kepada hewan-hewan yang tentunya aman, dan sudah beberapa hewan yang aman dan bisa pengunjung melakukan pemberian pakan secara langsung gitu. Ini kemudian nanti ada hiburan-hiburan tentunya di tahun baru di tanggal 1 Januari, dan ini diharapkan mampu menggait wisatawan dari berbagai daerah maupun lokal yang datang ke Kabupaten Garut. Terlebih karena memang saat ini cuaca di Kabupaten Garut sedang tidak begitu baik, cuaca ekstrim menerjang kawasan selatan, pantai, dan kemarin Bupati Garut, Rudi Gunawan, mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan berlibur begitu ke daerah pantai atau ke daerah pegunungan, karena memang dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena cuaca yang buruk. Bupati mengajak masyarakat di luar daerah untuk berlibur ke Garut, yaitu di sekitar perkotaan. Ada juga banyak begitu tempat-tempat wisata di sekitar perkotaan, ada Cipanas begitu. Salah satu tadi Taman Satwa Cikembulan, kemudian Situ Bagendit dan kawasan-kawasan lainnya. Begitu Ariska. Baik rekan Zidki Algifari dari Tribun Jabar, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners mencari tempat wisata murah meriah di Malang, Anda bisa mengunjungi Taman Rekreasi Kota. Hanya dengan mengeluarkan uang 2.000 saja, Anda sudah bisa mengajak si kecil untuk menikmati 2 kolam renang, taman bermain hingga kamar mandi bilas. Tak heran jika kolam renang termurah di Malang ini selalu ramai pengunjung Tribuners. Bahkan saat ramai, jumlah kunjungan ke Taman Rekreasi Kota ini bisa mencapai 100 hingga 200 orang. Dan seperti apa serunya berlibur di sana akan disampaikan oleh rekan Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Silahkan rekan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Ariska di studio. Dan saya memberi informasi terkait liburan atau tempat berliburan di Kota Malang yang murah meriah. Salah satu tujuannya adalah kolam renang Taman Rekreasi Kota yang ada di belakang Balai Kota Malang. Untuk akses masuk ini cukup murah, yaitu cuma 2.000, dan ini banyak dikunjungi oleh warga lokal, terutama dari Malang Raya. Saya sempat wawancara dengan Ulfa, salah satu pengunjung yang membawa beberapa anak dan keluarganya untuk
datang ke lokasi ini. Menurut dia, salah satu alasan datang ke tempat ini adalah tempatnya harganya murah dan gampang terjangkau. Meski ia warga Kabupaten Malang, namun ketika liburan dia mengajak anaknya ke Kota Malang karena ada kakek neneknya yang berada di Kota Malang. Dan yang menarik lagi adalah air dari kolam tersebut diambil dari sumber air yang ada di sekitar kolam tersebut. Jadi tidak tercampur obat seperti kaporit, dan ini membuat berenangnya menjadi lebih enak karena tidak mencium bau obat-obatan. Disebutkan oleh Yuda Aditama dari perawat kolam menyatakan bahwa sebagian besar warga yang datang ke sini adalah mereka yang usai memanfaatkan bus Malang City Tour yang juga gratis yang disiapkan oleh Disub Kota Malang. Setelah itu mereka berjalan kaki menuju Taman Rekreasi Kota untuk berenang atau hanya menikmati taman di sekitar rekreasi ini. Dan kolam renang ini dikelola oleh bagian umum Pemkot Malang dan saat ini sedang dikembangkan lagi kandang besar untuk menjadi tambahan destinasi. Namun Yuda masih belum tahu akan diisi hewan apa karena sebelumnya di bagian atas itu juga ada kandang besar, namun sudah tidak ada hewannya dan kemungkinan akan diisi jenis hewan lain yang akan menyemarakan di Taman Rekreasi Kota ini. Demikian Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Dan Tribuners, rekan Silvi juga sempat melakukan wawancara dengan Yuda Aditama selaku perawat kolam. Berikut liputannya untuk Anda. Gimana Pak, untuk liburan tahun ini mungkin bagi pengunjung di Karakter itu Pak? Ya, untuk habis corona itu kita baru tahu cara ini ya masih ada lah daripada yang kemarin sebelum corona itu mungkin banyak masyarakat yang datang ke sini. Kalau sekarang per hari berapa Pak? Kita ambil 2.000 Per hari 2.000 untuk per harinya. Per hari pengunjung? Jumlah kunjungannya? Jumlah kunjungan ya mungkin kalau cuma ambil hari liburnya Sabtu dan Minggunya mungkin ada terus. Tapi untuk hari-hari biasa itu ya gila. Tapi ini orang karena liburan mungkin lebih. Jadi berapa Pak kisaran? Kisaran ya 100 lah sampai 200. 100 sampai 200. Ya. Jadi mulai libur sekolah sampai sekarang ini kisaran itu ya per harinya kunjungan. Kisaran. Tribuners, bagi Anda warga Kuningan yang ingin liburan ke Bali, Anda tak perlu jauh-jauh. Sebab di Kuningan terdapat satu objek wisata yang memiliki vibes mirip dengan wisata alam daerah Ubud Bali, Tribuners, yakni bangunan kolam cinta yang ada di objek wisata Sarailand. Berwisata di tempat ini pun Anda tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, sebab tiket masuk hanya dibanderol seharga 20.000 saja per orang. Dan seperti apa detail dari tempat wisata ini akan disampaikan oleh rekan Ahmad Ripai dari tribuncirebon.com. Silahkan rekan Ahmad. Baik Ariska, dapat saya sampaikan untuk bangunan kolam cinta yang berada di objek wisata Sarailand yang terletak di kawasan wisata Palutungan, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, memang baru selesai dibangun dan menjadi tambahan destinasi wisata di Kabupaten Kuningan. Dengan konsep wisata yang dilakukan oleh pengelola ataupun owner tersebut, itu mengambil ataupun mengadopsi daripada lingkungan wisata yang berada di daerah Ubud, Bali. Sehingga dalam pembuatan itu memang mendapat perhatian serta pengawalan dari owner untuk dilakukan sama persis berada di kawasan wisata Ubud. Nah, di sini alasan pemilik membangun wisata di Kabupaten Kuningan berasal di Ubud ini karena
sosok pemilik yang diketahui bernama Gugun ini merupakan pengusaha wisata yang selalu mengambil selalu berpergian ataupun traveling terhadap wisata-wisata yang ada di Nusantara sehingga dilakukan pengembangan di daerah Kabupaten Kuningan. Kepada pengunjung saat melakukan kunjungan ataupun mendatangi lokasi tersebut itu cukup membayar 20.000 sebagai pembelian harga tiket masuk. Kemudian lokasi wisata Kolam Cinta yang berada di Palutungan ini memang tidak jauh dari pusat kota Kuningan. Demikian Ariska yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Ahmad Ripai dari tribuncirebon.com. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Gugun, pengusaha wisata Sarailand. Berikut liputannya untuk Anda. Alasan dibuat bangunan kolam ini gimana ini Pak? Alasannya dibuat ini kolam cinta ini karena kita mengambil konsep dari Bali ya, itu dari Ubud. Di Ubud itu pemandangannya sama. Jadi kita ngambil konsep dari sana untuk kita ambil kolamnya, kita ngambil dari konsep dari sana. Jadi ada kolam, tapi untuk view langsung ke alam bebas. Jadi kita ambil konsepnya dari Bali gitu. Iya. Artinya fasilitas ini buat umum atau memang pengunjung hotel saja Pak? Fasilitas ini kalau untuk hari Sabtu dan hari Sabtu ya, khusus hari Sabtu weekend ya, itu kita khususkan untuk ini yang tamu hotel, Pondok Villa ya. Ya, kalau untuk hari biasa kita dibebasin untuk pengunjung dari umum ya. Tribuners, saat berkunjung ke Jam Gadang, Anda tak hanya bisa menikmati pemandangannya saja, namun kini pengunjung juga bisa melihat dan berbelanja di kampung kuliner. Kampung kuliner yang ada di kawasan Jam Gadang ini menghadirkan puluhan gerai UMKM yang menjual aneka olahan lokal dan mancanegara. Dan untuk mengetahui keseruan berburu kuliner di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Alif Ilham Fajriadi dari tribunpadang.com. Silahkan rekan Alif. Terima kasih rekan Ariska. Dapat saya laporkan dari Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, bahwasanya selama seminggu terakhir telah dilakukan sebuah program oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi yang bernama Kampung Kuliner, yang mana dalam bentuk penyelenggaraannya itu mendirikan stand-stand UMKM di Kelantaran atau Kalian Jam Gadang Kota Bukit Tinggi. Nah, untuk diketahui juga, Kampung Kuliner ini adalah sebuah program pemerintah Kota Bukit Tinggi dan juga masuk sebagai rangkaian kegiatan pedati atau pesta seni budaya, pameran dagang dan industri ke-12 di Kota Bukit Tinggi, dan juga menyambut hari jadi Kota Bukit Tinggi yang ke-238 tahun. Dan juga terlihat dari pantauan wartawan tribunpadang.com di sekitar lokasi, bahwasanya di Kampung Kuliner ini menghadirkan puluhan stand UMKM yang menjual berbagai olahan khas Kota Bukit Tinggi hingga mancanegara seperti saus Korea, teriyaki, dan sanjay dari Kota Bukit Tinggi gitu. Dan untuk itu kata Kadis Pariwisata dan Olahraga Kota Bukit Tinggi menyebut bahwasanya dirinya melihat aktivitas stand UMKM di Kampung Kuliner ini atau di Jam Gadang ini mampu untuk mengangkat perekonomian masyarakat di sekitar Kota Bukit Tinggi. Dan kampung UMKM ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun mendatang pada tanggal 1 Januari 2023. Terima kasih rekan Ariska. Baik, rekan Alif Ilham Fajriadi dari tribunpadang.com, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, menikmati libur akhir tahun di Bandung Selatan, Santorini Swimming Pool bisa menjadi pilihan. Tempat rekreasi yang satu ini memiliki 2 kolam renang yang menyuguhkan suasana asri dari pegunungan Tribuners, yakni kolam renang utama dan kolam renang anak yang dilengkapi dengan wahana waterboom dan seluncuran air. Menariknya lagi, berenang di tempat ini, pengunjung bisa merasakan sensasi berenang dengan air asri dari pegunungan.
Selain itu, fasilitas yang ditawarkan Santorini Swimming Pool juga bisa terbilang cukup lengkap. Dan bagaimana keseruan menghabiskan libur akhir tahun di sana akan disampaikan oleh rekan Napisah dari Tribun Jabar. Silakan rekan Napisah. Santorini Swimming Pool salah satu kolam renang di Bandung Selatan yang cocok dijadikan rekreasi pada pergantian tahun. Berada di Bojongnangka, Desa Mekarwangi, Kecamatan Ibun ini menyuguhkan suasana yang asri dari pegunungan. Jarak yang ditempuh dari alun-alun Majalaya Kabupaten Bandung Selatan membutuhkan waktu 25 menit untuk sampai di lokasi tersebut. Harga tiket dari hari Senin sampai Jumat dibanderol Rp10.000 per orang, sedangkan hari Sabtu dibanderol Rp15.000 per orang. Fasilitas yang didapat pengunjung, Ariska dan Tribuners, Santorini Swimming Pool ini menyediakan lahan parkir yang luas, musola, toilet, gazebo, tempat sewa perlengkapan ban atau pelampung, kantin, dan rumah joglo. Harga pelampung atau ban dibanderol Rp10.000 untuk anak-anak, sedangkan dewasa dibanderol Rp20.000. Rekreasi air ini, Ariska dan Tribuners memiliki 2 kolam renang, yakni kolam renang utama dan kolam renang anak-anak dengan wahana waterboom dan seluncuran air. Kolam anak ini memiliki kedalaman 60 cm, jadi ramah untuk anak-anak berenang. Sedangkan kolam renang utama memiliki ukuran 25 meter dan lebar 15 meter. Kolam renang utama ini memiliki 3 tingkatan kedalaman, yaitu 80 cm, 140 cm, dan 160 cm. Pengunjung juga dapat menikmati sensasi berenang dengan air asri dari pegunungan. Tidak hanya kolam renang, Ariska dan Tribuners, Santorini Swimming Pool terdapat bangunan yang khas, yakni rumah joglo. Rumah joglo ini dapat dijadikan tempat penginapan keluarga dan gathering dengan kapasitas 50 orang. Harga sewa dalam kurun kurang sehari atau tidak menginap sebesar Rp1 juta. Harga tersebut tidak termasuk tiket kolam renang. Sedangkan harga sewa per malam dibanderol Rp2 juta. Harga sudah termasuk tiket masuk kolam berenang untuk 20 orang. Fasilitas yang terdapat di rumah joglo ada 4 toilet, 1 dapur dengan peralatan yang lengkap, 12 tempat tidur dan bantal, 1 speaker portable dan 1 televisi. Bagi pengunjung sendiri yang tidak membawa bekal makanan maupun minuman, Santorini Swimming Pool menyediakan kantin yang menjual aneka macam makanan dan minuman. Kantin ini bermitra bersama penduduk sekitar untuk membuka peluang usaha dengan membagi hasil dari keuntungan sebesar 15%. Masyarakat sekitar juga dapat membuka lahan parkir dengan keuntungan 100% untuk masyarakat. Sebab menjelang perayaan Tahun Baru maupun Lebaran, pengunjung diprediksi akan meningkat di Santorini Swimming Pool. Sekian Ariska yang dapat saya sampaikan dari Bandung, Jawa Barat. Saya Napisah melaporkan. Baik rekan Napisah dari Tribun Jabar, terima kasih atas rekomendasi dan juga informasi Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Masjid Raya Al-Jabar yang digadang-gadang menjadi masjid terbesar di Jawa Barat telah diresmikan hari ini 30 Desember 2022. Kehadiran masjid yang satu ini tak hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja, namun Masjid Raya Al-Jabar juga dinilai bisa menjadi daya tarik baru dalam konteks promosi Jawa Barat ke luar negeri. Menurut pelaksana tugas Kepala Biro Pemerintahan dan Oda Pemprov Jabar, Dodit Ardian Pancapana, hadirnya Masjid Raya Al-Jabar juga menambah landmark baru bagi promosi Jawa Barat. Oleh sebab itu, hal ini akan menjadi ikon Jawa Barat yang kedepannya di mata internasional.
Terlebih Masjid Al-Jabar yang bisa menampung sekitar 50.000 orang. Tentu hal ini akan menjadi bagian materi promosi ke luar negeri. Selain itu, hal ini juga akan menjadi ciri khas Jawa Barat di kalangan dunia. Dodi juga menuturkan bahwa Masjid Raya Al-Jabar bisa dijadikan lokasi baru untuk menggelar kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama dengan luar negeri. Diketahui sebelumnya pembangunan Masjid Raya Al-Jabar sudah dilakukan sejak tahun 2017 silam. Memakan waktu hampir 5 tahun, Masjid Al-Jabar dibangun dengan berbagai keunikan, seperti adanya 4 menara setinggi 99 meter yang terinspirasi dari jumlah Asmaul Husna. Keunikan lainnya, masjid ini didirikan di atas kolam retensi atau embung seluas 25,997 hektar di kawasan Gede Bage, Kota Bandung. Selain itu, di area masjid tersebut juga dibangun taman-taman hijau sebagai area rekreasi bagi keluarga. Masjid yang mampu menampung hingga puluhan ribu jamaah itu ditargetkan menjadi destinasi wisata religi sekaligus pusat edukasi di Kota Bandung. Adapun filosofi nama Al-Jabar merupakan salah satu Asmaul Husna yang bermakna maha perkasa. Diketahui desain Masjid Raya Al-Jabar ini merupakan rancangan langsung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga memiliki latar belakang arsitektur. Untuk lokasinya, Masjid Raya Al-Jabar berada di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Cimincrang nomor 14 Cimenerang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung. Lokasi masjid ini dekat dengan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau sekitar 2 km dengan waktu tempuh berkendara 5 menit. Lokasi Masjid Al-Jabar dapat diakses menggunakan kendaraan pribadi ataupun transportasi umum. Untuk menuju ke masjid ini ada 2 jalur yang bisa Anda gunakan, Tribuners. Pertama dari Jalan Soekarno-Hatta menuju Jalan Cimincrang. Kedua dari Jalan Gede Bage Selatan menuju kawasan Plaza Summarecon Bandung, kemudian melalui Jalan Ranca Panci. Sementara untuk memudahkan akses pengunjung dari luar kota Bandung, tengah direncanakan pembukaan jalur baru. Setelah pintu Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Hadiningrat dibuka, banyak wisatawan yang datang. Bahkan antrian masuk terlihat mengular hingga keluar ruas jalan depan Kori Kamandungan. Padahal untuk masuk ke kompleks dalam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini tak bisa sembarangan, Tribuners. Ada sejumlah aturan yang dibuat dan harus dilakukan oleh wisatawan sebelum masuk ke kompleks keraton. Wisatawan juga harus bersabar karena untuk masuk ke dalam Keraton Kasunanan Surakarta ini dibatasi, di mana satu gelombangnya hanya sebanyak 25 orang saja. Saat masuk, para wisatawan ini juga harus ditemani oleh seorang guide. Selama berkeliling, para guide ini akan membantu para wisatawan untuk memahami beberapa bagian dalam keraton, termasuk tentang pendapat Markukunda yang berada di sisi timur Sanggabuana. Sementara untuk aturan masuknya, semua wisatawan harus melepaskan sandal. Namun jika menggunakan alas kaki yang tertutup seperti sepatu tetap diperbolehkan. Aturan masuk ke Keraton Kasunanan ini disampaikan langsung oleh Ketua Lembaga Dewan Adat atau LDA GKR Wanda Sarikus Murtiah atau Gustimung. Selain itu, untuk wisatawan putri diharapkan tidak memakai celana. Namun apabila terlanjur datang menggunakan celana, nantinya pihak keraton akan memberikan jarik yang bisa dipakai selama dalam keraton. Dilansir dari tribunsolo.com, para wisatawan yang ingin masuk ke Keraton Kasunanan Surakarta ini tidak dipungut biaya masuk alias gratis. Pihak lembaga Dewan Adat juga sudah memberikan batas mana yang boleh dan tidak boleh dilewati para wisatawan. Ada tali biru memanjang diberi petunjuk bertuliskan batas pengunjung. Para wisatawan kemudian diajak berkeliling di sekitar kawasan pelataran Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Itu pun tidak bisa lama-lama, hanya 15-30 menit saja. Gustimung menuturkan animo masyarakat yang masuk ke dalam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tergolong tinggi.
Terlihat di tanggal 27 Desember 2022 lalu, jumlah kunjungan Keraton Kasunanan Surakarta telah mencapai 1.000 orang. Diketahui pembukaan pintu Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini dilakukan oleh kelompok lembaga Dewan Adat. Pembukaan pintu Kori Kamandungan untuk wisatawan dilakukan setelah adanya kericuhan di Keraton Solo. Kericuhan tersebut melibatkan dua kubu yang terlibat konflik, yakni kubu Sasono Putro yang mengatasnamakan Raja Keraton Solo, SIS KS Pakubuwono XIII Sanggabehi, dan lembaga Dewan Adat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Selama libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2023 berlangsung, jumlah wisatawan ke Talaupak dan Pantai Kata Kota Pariaman meningkat. Pelaksana tugas atau PLT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kota Pariaman, Kusniati Zaunit mengatakan, peningkatan ini terjadi karena libur Nataru dan libur sekolah datang dalam waktu bersamaan. Dia menyebut kebanyakan wisatawan yang datang ke daerah tersebut memilih untuk menikmati wisata pantai. Setidaknya di sana ada lebih dari 6 destinasi wisata pantai yang ada di Kota Pariaman yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Di antaranya ada destinasi wisata Pantai Sanur, Pantai Kata, Pantai Cermin, Pantai Gandoriah, Talau Pauh, Pantai Apar, dan Padang Birik-Birik. Dari ke-6 destinasi wisata pantai di atas, kata Kusniati, jumlah pengunjungnya cukup merata. Benar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Rizka Khairina, beserta segenap kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update sore edisi Jumat 30 Desember 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Justina Kartika, inilah live update selengkapnya. Masuk berita pertama Tribuners, pantauan pos pelayanan terpadu Polres Klaten pada Jumat 30 Desember 2022 sore, arus lalu lintas cukup ramai lancar. Pos pelayanan terpadu ini berada tepat di depan Candi Prambanan. Sebanyak 25 personel gabungan terdiri dari TNI, Polri hingga Dishub ditugaskan berjaga di pos tersebut. Saat ini kita telah terhubung dengan reporter Tribun Video Saradita Oktaviani yang akan melaporkan situasi terkini di lokasi. Silakan laporan Anda, rekan Saradita Oktaviani. 3, 2, 1, oke. Baik, selamat sore Tribuners. Saat ini saya melaporkan langsung dari pos pelayanan terpadu Polres Klaten, tepat berada di depan kawasan Candi Prambanan. Dan saat ini lalu lintas terpantau cukup lumayan ramai, namun masih bisa dikendalikan dan juga tidak ada kepadatan. Sebanyak 65 personel gabungan baik dari TNI, Polri maupun hingga dinas perhubungan dikerahkan untuk menjaga lalu lintas selama menjelang tahun baru 2023 ini. Dan selain itu kami juga mendapatkan informasi bahwa akan ada yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian lalu lintas yang ada di daerah sekitar Candi Prambanan ini. Dan itu pemirsa di dalamnya kami juga sudah bersama Wakapolres terpadu dari Prambanan Klaten. Ada Bapak Tony. Bapak, ini untuk kepadatan lalu lintas diperkirakan puncaknya pukul berapa Pak hari ini? Kalau tiap hari itu pagi jam 8 sampai jam 10, kemudian jam 3 sampai jam 6. Oke. Nah, ini untuk menjelang tahun baru sendiri, kira-kira apakah nanti untuk skema rekayasa lalu lintasnya seperti apa? Karena kalau tahun ini berbeda sama tahun pada waktu Lebaran atau Idul Fitri, untuk arus tahun ini atau masyarakat yang mudik tidak sepadat yang Lebaran. Jadi kita belum sampai merekayasa lalu lintas. Apabila ada kemacetan atau perulitan di satu tempat, kita sudah punya CCTV dari seluruh wilayah Klaten, sehingga kita saling koordinasi. Kemudian apabila kita melakukan pengaturan dari satu wilayah, semuanya bergerak serentak, sehingga tidak ada terjadi penumpukan arus. Oke, baik. Kami juga mendapatkan informasi bahwa biasanya masyarakat sekitar di Klaten ini merayakan tahun baru ya di jalan-jalan ini. Nah, untuk menjelang H-1 besok untuk tahun baru, apakah ada antisipasi khususnya begitu? Betul sekali. Jadi kita kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Polres Sleman, sehingga wilayah Klaten ini kan spesialnya berbatasan sama Sleman. Sehingga kemarin juga dirapatkan bahwa malam tahun baru nanti ada penambahan kekuatan dari Sleman dan kita Polres Klaten membantu pos terpadu Prambanan, sehingga biasanya terjadi di perbatasan sini dan biasanya kemacetan akan terjadi 1 jam, namun kita sudah antisipasi dengan kekuatan personil yang ada. Baik, terima kasih Pak Tony. Dan Tribuners, sekian yang bisa saya sampaikan langsung di pos terpadu Polres Klaten. Kembali ke studio, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Saradita Oktaviani dari Tribun Video. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Lampung Tribuners. Truk tronton bermuatan 17 ton sawit terguling di Jalan Ruas Punggur pada Kamis 29 Desember 2022. Pengemudi truk tronton muatan biji sawit Aan mengatakan mobilnya terguling tepat di Kampung Toto Katon, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah, sekira pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Sopir truk tronton mengaku hendak mengantarkan biji sawit dari Seputih Banyak, Lampung Tengah menuju Bedeng 29, Kota Metro. Informasi lengkap terkait peristiwa ini akan dilaporkan oleh rekan Fajar Ihwani Sidik, reporter Tribun Lampung. Silakan laporan Anda, rekan Fajar Ihwani. Terima kasih. Dapat saya sampaikan, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022,
telah terjadi truk tronton bermuatan 17 ton yang bermuatan biji sawit terguling di ruas Jalan Punggur, tepatnya pukul 8 pagi. Sopir truk yang bernama Aan mengaku hendak mengantarkan biji sawit tersebut dari Kecamatan Seputi Banyak, Lampung Tengah, menuju ke kota Metro. Dijelaskan oleh Aan bahwa jatuhnya atau tergulingnya mobil tersebut diakibatkan oleh banting setir karena terdapat motor yang berderet atau seperti konvoi dari arah yang sama, yaitu dari arah Seputi Banyak hendak menuju arah kota Metro dengan mendahului mobil truk tronton milik Aan. Karena posisi jalan di titik itu sedikit menikung, jadi Aan terpaksa harus menepi ke sebelah kiri untuk menghindari bersinggungan dengan deretan motor tersebut. Akibatnya, separuh ban di sebelah kiri masuk ke bahu jalan yang notabene masih terbuat dari tanah, kemudian mengakibatkan mobil terguling. Muatan biji sawit sebanyak 17 ton sempat tumpah ke jalan, namun tertampung oleh terpal yang ada di atas kendaraan mobil. Langkah antisipasi yang dilakukan oleh sopir yaitu menghubungi mobil lain untuk melakukan pindah muat. Kemudian mobil pindah muat datang pukul 11 dan dilakukan pindah muat. Dan lalu lintas pada saat tergulingnya mobil hingga bongkar pindah muat cukup lancar karena pihak kepolisian telah datang untuk mengatur lalu lintas. Demikian yang dapat saya sampaikan, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Fajar Ihwani dari Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali. Saat ini pengelolaan rumput Manahan dikelola oleh Dinas dan Konsultan Rumput Rahayu. Rahayu sendiri adalah dosen Universitas 11 Maret UNS Solo. Rahayu menjelaskan belum ada kerjasama dengan Persis Solo terkait perawatan rumput. Saat ini kita telah terhubung dengan rekan Aryadi Army, reporter Tribun Solo yang akan melaporkan informasi selengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Aryadi Army. Selamat siang, rekan Justina. Saya akan melaporkan terkait pengelolaan rumput Stadion Manahan, bahwa Rahayu sendiri menyampaikan belum ada kerjasama terkait pengelolaan rumput Manahan dengan pihak Persis Solo sendiri. Jadi Rahayu selaku konsultan rumput Stadion Manahan masih bekerjasama dengan dinas dan menjadi pendamping. Kalaupun nantinya Rahayu akan mendapat mandat dari Persis Solo untuk mengelola rumput Stadion Manahan, Rahayu mengaku siap dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi Rahayu. Rahayu juga menyampaikan bahwa kalaupun nantinya Persis Solo memiliki training ground atau lapangan sendiri, Rahayu juga bersedia untuk menjadi konsultan rumput pihak Persis Solo itu sendiri. Rahayu tinggal menunggu bagaimana langkah ke depan Persis Solo. Akankah Persis Solo mengajak Rahayu untuk mengelola rumput Stadion Manahan ataupun training ground yang akan dibuat Persis Solo ke depannya. Sekian laporan dari saya, rekan Justina. Terima kasih. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Aryadi Army Syah Putra, reporter Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita lain, Tribuners. Pipa gas amonia di pabrik ikan milik Susi Pujiastuti di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat meledak saat sedang diperbaiki pada Rabu 28 Desember 2022. Suatu petugas pemadam kebakaran Pangandaran, Septian Agriatna, mengatakan Damkar Pangandaran menerima laporan terkait adanya kebocoran gas di pabrik ikan milik Susi Pujiastuti. Dalam evakuasi, pihaknya menerjunkan 1 unit SCB atau alat pernapasan bertekanan udara yang digunakan untuk memastikan sumber gas tersebut. Informasi lengkap terkait berita ini akan dilaporkan oleh rekan Patna, reporter Tribun Priangan. Silakan laporan Anda, rekan Patna. Baik, Justina, selamat sore. Kami laporkan langsung kejadian yang terjadi di pabrik ikan milik Susi di wilayah Pangandaran, tepatnya di Jalan Merdeka, Pangandaran, Dusun Karangsalam, Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Dan pada saat kejadian, ya detik-detik kejadian sebelumnya,
salah satu warga setempat yang tengah melakukan atau bekerja di satu bangunan yang tidak jauh dari pabrik tersebut, atau tepatnya berada di samping pabrik tersebut, sedang melakukan mengerjakan bangunan yang memasang bata. Namun sekitar pukul 1 mendengar ledakan dari arah pabrik Ibu Susi yang diduga pipa gas bocor yang meledak ya. Dan kemudian tak lama warga setempat serta pegawai yang berada di dalam pabrik berhamburan keluar menjauhi karena mencium bau menyengat dari gas amonia yang keluar dari pabrik ikan milik Ibu Susi yang berada di sekitar Pangandaran, di Jalan Merdeka Pangandaran. Nah, setelah untuk melakukan evakuasi dan pertolongan pertama terhadap beberapa pegawai yang menjadi dampak akibat bau menyengat yang keluar dari pabrik ikan milik Susi. Sejumlah pegawai sempat dibawa ambulan, kemudian tak lama selang ya petugas damkar melakukan evakuasi di dalam pabrik, dan pada pukul 14.40 setelah kejadian untuk kejadian ini untuk korban tidak ada korban susulan, dan korban hanya terdapat sesak napas ya pada saat itu, dan saat ini sudah kembali normal seperti biasa, tidak ada hal-hal yang berdampak negatif terhadap di dalam pabrik tersebut, dan kondisinya sudah aman kembali. Begitu, Yustina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Patna dari Tribun Priangan. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama petugas Damkar Pangandaran, Septian Agriatna dan Andika, warga setempat. Ya, sebelumnya ada laporan kepada pihak damkar terkait adanya kebocoran gas. Setelah datang ke lokasi, ternyata kebocoran gas amonia disebabkan tadi adanya perbaikan. Setelah perbaikan, pipanya jebol sehingga gas tidak terkendali. Dari kami tadi menggunakan satu unit SCBA, kemudian digunakan untuk mematikan sumber gas tersebut. Setelah sumber gas tersebut dimatikan, tindakan kami menyemprot lokasi yang terkena biar gas tersebut tidak menyebar di lokasi terdampak. Ya. berapa gas yang bocor tadi? Bagaimana? Yang bocor berapa gas? Satu. Dan saat ini seperti apa? Udah dinyatakan aman atau gimana? Sudah dinyatakan aman, dan dari perasaan juga kita udah tidak mencium bau lagi. Banyak yang dievakuasi nggak? Banyak tadi. Suruh pada keluar semua. Banyak keluar ya. Kejadiannya jam 1 tadi pak meleduk pas mau masuk kerja. Ada suara apa? Ada suara. Dikirain apa? Dikirain anak-anak yang suka biasanya. Suka ini sama yang di bawah embet pada lalu. Ternyata lama-lama makin menyerak, bau terus karena mata perih. Berarti baunya sampai keluar? Sampai keluar. Bapak di sebelah mana waktu itu? Di sebelah itu, di atas. Di atas. Berarti masang bata. Di belakang pabrik. Di samping Ibu Susi. Nah, lagi apa di situ? Lagi masang bata. Masang kerja berarti ya, proyek. Nah, waktu itu berarti sekitar jam berapa? Jam 1-an. Jam 1. Nah, saat itu apa yang dilakukan Bapak waktu mendengar ini? Ya langsung dilihat, langsung pada turun. Bau semua pada turun. Pada turun lari. Dan yang lain juga yang pegawai nggak keluar? Iya, semuanya pada keluar. Pada keluar tadi? Keluar. Terus nggak lama damkar semua pada datang. Siap. Berarti sekitar jam 1-an ya tadi kejadiannya. Oke Pak, izin nama siapa Pak? Andika. Usia berapa Pak? 37. Warga mana Pak? Pangandaran yang kerja di sini ya? Oke. Suster Felicia selama 25 tahun hidup membiara menjadi suster di Biara Maria Mediatrix atau TMM. Suster Felicia merayakan 25 tahun menjadi biarawati di kampung kelahirannya di Desa Koting A, Kecamatan Koting, Kabupaten Sika,
pada Kamis 29 Desember 2022 pagi. Misa syukuran Suster Felicia hidup membiara ini berlangsung di Gereja Katolik Santo Franciscus Xaverius Koting, Maumere. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Christine Adal, reporter Tribun Flores. Silakan laporan Anda, rekan Christine Adal. Oke, baik rekan Justina. Tepatnya pada Kamis 29 Desember 2022 pagi, Suster Felicia merayakan perayaan 25 tahun hidup membiara. Dan perayaan misa syukur ini dilaksanakan di Gereja Katolik Santo Franciscus Xaverius Koting, Maumere. Dan misa syukur ini dipimpin langsung oleh Uskup Maumere Monsinyur Ewaldus Martinus Sedu, dan juga dihadiri oleh para imam konselebran, para suster, umat, dan keluarga. Dan hadir pula dalam kesempatan ini Wakil Bupati Sika Romanus Loka. Dan biarawati ini berkarya di Keuskupan Surabaya, membidangi bidang kesehatan dan juga sosial. Nah, suster ini berada di menjalankan karya panggilannya di Biara Trakeat Maria Medriatik, sehingga sering dengan disebut dengan TMM. Dan perayaan misa syukur ini juga sangat meriah karena ada dihiasi dengan para penari, kemudian ada umat yang ikut melaksanakan misa bersama, dan juga sebagai bagian dari ucapan syukur ini, Suster Felicia dan bersama keluarga mengadakan acara syukuran yang tidak jauh dari gereja ini. Nah, Suster ini kini saat ini masih berada di Keuskupan Maumere, masih bersama dengan keluarganya. Dan dalam kesempatan ini juga Wakil Bupati Sika Romanus Loka tepatnya usai perayaan Ekaristi menyampaikan ucapan selamat kepada suster, dan ia juga mengatakan kepada suster dan semua yang hadir dalam kesempatan ini untuk melakukan pekerjaan penuh ikhlas dan juga belas kasih, dan tentunya juga mengajak semua orang untuk melakukan berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan. Dalam kesempatan ini juga Uskup Maumere Monsinyur Ewaldus Martinus Sedu mengatakan bahwa janji yang telah diikrarkan oleh Suster Felicia dalam perayaan misa 25 tahun hidup membiara untuk terus dilanjutkan dan terus berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan, dan dia mengajak semua yang hadir untuk mendoakan karya panggilan Suster Felicia. Mungkin demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Christine Adal dari Tribun Flores. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita lain Tribuners, belum lama ini mainan tradisional lato-lato kembali ramai dimainkan oleh anak-anak hingga orang dewasa. Alhasil tren lato-lato mendatangkan berkah tersendiri bagi para penjual mainan anak-anak. Termasuk bagi Afrizal berusia 60 tahun yang menjual mainan anak-anak di kawasan Rawalumbu, Bekasi. Usai kembali viral 2 pekan ini, Afrizal turut menjual lato-lato dengan harga bervariasi. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Warta Kota, rekan Yolanda Putri. Silakan laporan Anda, rekan Yolanda Putri. Ya baik Justina, terima kasih dan selamat sore Tribuners. Memang yang kita ketahui bahwa belum lama ini permainan lato-lato menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari mulai anak kecil hingga kalangan orang dewasa. Nah, ternyata dengan viralnya permainan lato-lato ini membawa berkat tersendiri bagi para pedagang mainan, salah satunya nih Afrizal. Kakek tua ini mengaku bersyukur dengan viralnya lagi permainan lato-lato, ia pun turut bisa ikut menjual permainan tersebut. Ia mengatakan bahwa harga permainan lato-lato yang ia jual cukup bervariasi dengan harga mulai dari 10.000 hingga 12.000. Ia juga menuturkan bahwa lato-lato didapat dari salah satu pusat toko mainan anak-anak yang berada di ibu kota yakni DKI Jakarta. Sebagai penarik perhatian, tak jarang ayah 5 anak ini juga turut memainkan lato-lato saat tengah berjualan. Sayangnya dia tak terlalu mahir dalam memainkan permainan tersebut. Akibatnya terkadang pergelangan tangannya pun bengkak lantaran berkali-kali terkena benturan bola lato-lato tersebut. Ia juga mengaku bahwa dalam sehari, khususnya pada saat akhir pekan, dagangannya bisa menghabiskan 2-3 lusin mainan lato-lato. Pria asal Padang ini juga mengaku sebenarnya permainan lato-lato sudah ada sejak
ia duduk di bangku sekolah dasar saat di kampung halamannya, yakni di Padang, Sumatera Barat. Tak hanya itu, ditemui wartakotalive.com juga salah satu penggemar lato-lato, yakni Dion, mengatakan bahwa ia mengikuti tren lato-lato berasal dari media sosial. Sejak saat itu, dia lantas mencari penjual mainan anak-anak untuk membeli lato-lato. Dari berawal niatnya coba-coba, justru malah menjadikan Dion ketagihan memainkan lato-lato. Bunyi dari benturan kedua bola lato-lato menjadi kepuasan tersendiri bagi Dion saat bermain. Demam lato-lato yang ia rasakan turut menjadikan tangannya sedikit banyak merasakan sakit. Meski demikian, menurut informasi yang saya himpun dari berbagai sumber, permainan lato-lato ini ternyata memiliki manfaat, terutama bagi anak-anak, dikarenakan dapat melatih konsentrasi dan fokus. Lantaran saat bermain lato-lato diperlukan konsentrasi dan fokus yang tinggi untuk membuat kedua bola tetap beradu. Permainan ini juga bisa menjadi sarana belajar anak untuk mengontrol gerakan tangan. Begitu, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama penjual mainan lato-lato Afrizal. Udah terlambat juga sih. Ada lama. Tapi ada Pak, udah sebulanan Pak. Paling kalau saya ada sebulanan. Ada sebulanan. Nah Pak, dari mulai banyak yang jual lato-lato nih, gimana Pak pemasukan Bapak? Rame gak sih Pak yang beli? Ada aja ya? Ada yang beli. Ya. Ada aja anaknya rezeki. Bapak biasanya sehari bisa, kalau dihitung bisa ini berapa Pak? Ada pemasukan berapa? Ya nggak nentu sih, kalau lagi kemarin lagi khusus Natalan tuh lagi iya, agak ramai. Rame. Kalau khusus lato-latonya Pak sehari bisa berapa Pak? Bisa menjual berapa produk? Selosin berapa Pak? 12 biji dan bisa Kemarin waktu pas lagi rame berapa Pak? ya rata-rata kalau saya mah Selosin 2 lusin. Lumayan ya Pak. Satu ininya berapa? Beda-beda ukuran, beda-beda harga apa sama semua kalau di Bapak? Sekarang udah ada dulu, kalau dulu kan kalau baru-baru keluar kan mahal. Iya. Ya, turun. Ngikutin pasaran. Bapak ini di mana? Apa berapa harganya? Sekarang 10.000 gitu. 10.000 jual. Belinya di mana? Itu tuh yang polos, yang biasa. Kalau yang ada karakternya tuh yang makin. Seorang pria asal Kelurahan Waipalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, diduga tenggelam di perairan laut setempat pada Kamis 29 Desember malam. Informasi ini diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Flores Timur. Korban berinisial MTA 36 tahun diduga tenggelam saat mengambil perahu motor berkapasitas mesin 3T milik temannya dari Larantuka menuju Waipalun. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Paul Kabelen, reporter Tribun Flores. Silakan laporan Anda, rekan Paul Kabelen. Oke, rekan Justina dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa warga di Kelurahan Waipalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Pulau Flores, dihebohkan pasca seorang warga bernama Marianus Tamo Ama atau yang berinisial MTA diduga tenggelam di perairan setempat. Dan hingga saat ini korban belum ditemukan. Berdasarkan informasi yang saya terima dari Lurah Waipalun, mengatakan bahwa pihaknya bersama warga sudah berjibaku mencari korban dari tadi malam. Sampai dengan saat ini belum ada titik terang. Ia mengatakan korban bersama tetangganya Kalis sempat mengambil perahu mesin berkapasitas 3T dari Kelurahan Lawerang menuju ke Waipalun. Namun saat berada di perairan Waipalun, kapal tersebut macet, sehingga korban berusaha untuk mengambil seutas tali yang berada di dekat rompong, namun nahasnya korban justru tenggelam dan sampai saat ini masih menghilang. Dan sampai saat ini Momire sudah berada di lokasi sejak pagi tadi pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
mereka bersama warga juga berusaha mencari korban. Hadir juga para relawan yang punya kemampuan menyelam. Namun usaha itu belum membuahkan hasil hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Upaya pencaharian oleh tim SAR terpaksa dihentikan. Dan memang kondisi cuaca di Flores Timur saat ini sangat tidak bersahabat, di mana angin kencang dan tingginya gelombang sangat menghambat proses pencarian. Dan pencarian akan dilanjutkan besok, tanggal 31 Desember 2022. Demikian, Justina, informasi yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Flores Timur, Pulau Flores. Ya, terima kasih atas laporan Anda, rekan Paul Kabelan dari Tribun Flores. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita lain, Tribuners. Masjid Al-Jabar di Jawa Barat akhirnya diresmikan pada hari ini, Jumat 30 Desember 2022. Ribuan jamaah pun menghadiri peresmian masjid yang berada di Kecamatan Gedebage. Bangunan utama masjid ini berbentuk piramida berlapis ratusan kaca berwarna tersusun, layaknya sisik ikan. Tak hanya itu, terlihat pada bangunan utama diteduhi lembaran atap bertenda putih. Informasi lengkap terkait berita ini akan dilaporkan oleh rekan M. Nandri Prilatama, reporter Tribun Jabar. Silakan laporan Anda, rekan M. Nandri. Ya, terima kasih rekan Justina dan selamat sore rekan Tribuners dimanapun berada. Betul sekali, pada pagi tadi, tepatnya pukul 10 pagi tadi, Masjid Megah di Jawa Barat, bahkan mungkin di Indonesia, yaitu Masjid Al-Jabar, akhirnya diresmikan dan ribuan jamaah pun hadir dalam peresmian masjid yang berada di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung ini. Nah, Masjid Al-Jabar ini sendiri berdiri di tengah-tengah danau memangnya. Ada 4 menara tinggi 99 meter berbentuk tiang layar. Tiang layar kapal di 4 pojok bangunan utama masjid ini pun, bangunan utama masjid berbentuk piramida berlapis, ratusan kaca berwarna tersusun, layaknya sisik ikan. Tak hanya itu, terlihat juga di bangunan Masjid Al-Jabar di bagian utamanya itu diteduhi lembaran-lembaran atap yang bertenda putih. Nah, jemaah yang hadir pun tak lupa mengabadikan setiap momennya dengan berlatar pemandangan kemegahan Masjid Al-Jabar. Pengunjung memasuki kawasan masjid melalui bagian muka sebelah timur, kemudian memasuki plaza utama, dan pengunjung pun dapat mengakses tempat wudhu dan area museum di bagian lantai dasar. Nah, kemegahan lainnya di Masjid Al-Jabar yang diresmikan tadi pagi, itu di gerbang aula utama masjid, jemaah langsung disambut dengan pintu berwarna emas seperti layaknya di Masjid Nabawi dengan mahkota pintu bercorak. Nah, beralih ke bagian tengah, pengunjung pun atau jemaah bakal menemukan struktur utama aula seluas 99 kali 99 meter. Atapnya pun dari ujung ke ujung tak ditopang satupun pilar tambahan. Hanya ada 16 tugu yang berfungsi sebagai jaringan penyejuk udara dan rak Al-Quran. Nah, selain itu Al-Jabar pun atau Masjid Al-Jabar merupakan masjid yang mendapatkan ilham dari nama Asmaul Husna, atau juga bisa dikaitkan dengan singkatan dari Jawa Barat, yaitu Jabar. Ada sebanyak 27 pintu di Masjid Megah ini yang menandakan adanya 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat. Nah, kapasitas masjid ini mampu menampung sekitar 50.000 jemaah, dan Masjid Al-Jabar ini tak sekedar proyek masjid, melainkan ada beberapa proyek seperti proyek museum, yang dimana ada Museum Rasulullah dan Sejarah Islam Nusantara dan Jabar. Kemudian ada proyek danau retensi, yang dimana danau retensi yang mengelilingi Masjid Al-Jabar itu berfungsi untuk mengendalikan banjir di wilayah Gedebage yang memang seringkali terjadi banjir di wilayah itu. Dan proyek keempatnya itu ialah taman yang mengelilingi Masjid Al-Jabar itu sendiri. Jadi berdasarkan keterangan dari Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil, Masjid Al-Jabar ini melebihi dari imajinasinya atau ekspektasinya yang justru ternyata lebih indah dan lebih keren ketika sudah berdiri kokoh seperti saat ini. Nah, Emil juga sempat mengakui bahwa Masjid Al-Jabar ini masjid yang tersulit yang pernah dia rancang, dan kedepannya Masjid Al-Jabar akan dikelola secara langsung olehnya dan juga bersama Wakil Gubernur Jawa Barat dan Ruzanul Ulum dan juga Ketua Harian yakni Bapak Sekda Jawa Barat.
Begitu rekan Justina dari Bandung, Jawa Barat. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan M. Nandri Prilatama dari Tribun Jabar. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita lain, Tribuners, mendukung program kendaraan listrik, PLN Kalsleteng menambah stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Di Kalsel sudah ada 2 SPKLU, yang pertama adalah di halaman PLN Kalsleteng dan kini terbaru dibangun dan berada di area perkantoran pemerintah Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terkait berita ini akan dilaporkan selengkapnya oleh rekan Nurholis Huda, reporter Banjarmasin Pos. Silakan laporan Anda, rekan Nurholis Huda. Baik, rekan istri yang di Jakarta, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan bahwa hari ini tadi itu ada momen sejarah juga. Ini ada salah satu-satunya stasiun pengisian listrik umum, yang mana ini memang program pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk program kendaraan listrik di PLN Kalsleteng untuk menambah stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Untuk di Kalsleteng sendiri itu sudah ada 2 untuk yang umum, itu di halaman PLN Kalsleteng sendiri di Banjarbaru dan juga di Kalimantan Tengah itu sudah ada, dan ini hari ini tadi diresmikan yakni di lingkup kantor Provinsi Kalimantan Selatan yang ada di Banjarbaru. Nah, dari peresmian SPKLU ini ada yang menarik tadi, bahwa diikutkan juga ada pameran yang juga itu dilibatkan dari produsen-produsen motor listrik, sehingga masyarakat dan aparatur sipil negara juga ikut melihat motor-motor listrik, baik mau kendaraan roda 4 atau roda 2 seperti apa, dan juga varian-variannya dan termasuk harga-harganya ya. Nah, dan menurut JM PLN Kalsleteng Johar Arifin, bahwasannya SPKLU yang dibangun di areal Pemprov itu adalah yang pertama di areal pemerintahan kantor gubernur, dan ini menurut Gubernur Kalsel Sabirin Nur, ini adalah momentum untuk meningkatkan ekosistem kendaraan listrik guna percepatan kendaraan listrik di Kalsel, termasuk di level nasional. Karena itu dia juga mengimbau dari pihak SKPD-nya untuk membelanjakan sebagian kendaraan mobil dinasnya untuk dikonversi atau dialihkan ke kendaraan listrik, karena sudah tersedia SPKLU atau SPBU-nya kendaraan listrik yang ada di areal Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian yang kami laporkan dari Banjarbaru, Nurholis Huda. Kembali ke rekan kami Justina di Jakarta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Nurholis Huda dari Banjarmasin Pos. Selamat bertugas kembali. Polisi menggerebek ladang ganja seluas 1 hektar di Rejang Lebong. Penggerebekan dilakukan bersama tim gabungan pada Kamis 29 Desember 2022 kemarin. Dalam penggerebekan itu, pemilik ladang ganja seluas 1 hektar berhasil melarikan diri melompati jendela pondok kebun mengarah ke hutan. Informasi lengkap akan dilaporkan oleh rekan Panji Destama, reporter Tribun Bengkulu. Silakan laporan Anda, rekan Panji Destama. Baik, terima kasih rekan Justina, dapat dilaporkan Tribuners dimanapun kalian berada, Kabupaten Rejang Lebong. Tim gabungan pada Kamis 29 Desember 2022 kemarin. Dalam penggerebekan itu, pemilik ladang ganja seluas 1 hektar ini berhasil melarikan diri melompati jendela pondok kebun mengarah ke hutan. Meski pemilik ladang berhasil melarikan diri, istri yang sedang hamil 5 bulan dan anak pemilik ladang ganja tersebut ditinggal masih masyarakat ladang ganja di sekitaran perbukitan, tepatnya di Desa Airusa, Kecamatan Sidang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong. Berbekal informasi itu, polisi langsung menyelidiki keberadaan ladang tersebut. Alhasil, polisi menemukan ladang seluas 1 hektar. Perjalanan yang ditempuh menuju ladang tersebut cukup sulit, karena ladang berada di kawasan perbukitan. Dari titik terakhir jalan menuju kebun, polisi harus berjalan kaki selama lebih kurang 2 jam. Saat ini istri dari pemilik ladang
berinisial RP ditetapkan sebagai saksi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan wajib lapor. Sedangkan untuk pemilik ladang ganja itu masih diburu oleh pihak kepolisian dan identitas pemilik ladang berinisial NIN, 32 tahun. Polisi juga sudah mengamankan ratusan batang ganja dari ladang ganja tersebut untuk dijadikan barang bukti. Demikian rekan Justina dari tribunbengkulu.com melaporkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Panji Destama dari Tribun Bengkulu. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama KBP Tony Kurniawan, Kapolres Rejang Lebong. Pagi hari ini kita tim gabungan dari Intel Brimob beserta Polres ya, dengan Satuan Narkoba maupun dari Polsek melaksanakan kegiatan pengecekan ke ladang ganja. Kami dapat informasi ini dari 1 hari yang lalu dari masyarakat bahwa di Desa Airusa ada penduduk yang melaksanakan kegiatan penanaman ganja. Setelah kami cek gabungan tadi sekitar pukul 16 ya, 4 sore, tim Intel dari Brimob beserta Polsek langsung cek ke TKP. Di TKP kita temukan 2 penduduk, 2 warga, ya, suami istri, yang mana untuk suaminya dengan inisial saudara R itu melarikan diri dan kita mengamankan istrinya. Nah, setelah itu nanti kita akan melaksanakan penyisiran besok karena hari malam ini gelap. Kita akan melaksanakan penyisiran besok, akan mengumpulkan semua barang bukti berupa tanaman ganja tersebut yang kurang lebih tanaman tersebut berusia kurang lebih 2-3 bulan. Bang, kalau untuk istrinya sendiri? Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung mengungkap kasus dugaan korupsi kegiatan pekerjaan konstruksi preservasi rekonstruksi jalan Insinyur Sutami Sri Bawono tahun anggaran 2018-2019 pada Kamis 29 Desember 2022. Dari pengungkapan kasus dugaan korupsi proyek Jalan Insinyur Sutami Sri Bawono, Lampung, Polda Lampung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Informasi lengkap akan dilaporkan oleh reporter Tribun Lampung, rekan Huri Agusto. Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Justina. Bisa kami laporkan bahwa kemarin, tepatnya tanggal 29 Desember 2022, Polda Lampung telah berhasil mengungkap kasus korupsi proyek pembangunan jalan, ruas jalan Dr. Insinyur Sutami dari ruas Tanjung Bintang menuju ruas jalan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Dari kasus tersebut atau dari pengungkapan kasus korupsi tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti senilai 17 miliar dari kerugian negara sebesar 29 miliar. Adapun proyek itu sendiri menelan biaya sekitar lebih dari 149 miliar rupiah. Dan dari kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan 4 tersangka yang sebelumnya polisi telah menetapkan 5 tersangka, namun salah satu di antara 5 tersangka tersebut belum dilakukan penahanan dikarenakan berkas perkara dari salah seorang tersangka tersebut belum dinyatakan lengkap atau belum P21. Saat ini keempat tersangka itu telah dilakukan penahanan di Mapolda Lampung. Adapun modus dari para pelaku ini, yakni dengan mendirikan perusahaan bernama PT UMR, dan modusnya saat menjalankan aksi saat memenangkan tender tersebut, yakni dengan cara mengurangi nilai proyek atau mengurangi bahan sehingga bahan baku pembuatan aspal tersebut tidak lagi memenuhi standar atau tidak lagi layak untuk digunakan oleh masyarakat atau cepat rusak. Demikian yang bisa kami sampaikan, rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Huri Agusto dari Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali. Menutup akhir tahun 2022, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kaltara merilis pengungkapan dan penggagalan peredaran narkotika jenis sabu kristal, ganja, dan ekstasi pada Jumat 30 Desember 2022. Untuk jenis sabu kristal mencapai 48,67 kg yang berhasil digagalkan peredarannya dan diamankan bidang pemberantasan BNNP Kaltara selama 2022.
Kemudian ada ganja sebesar 193,25 gram dan ekstasi 94 butir. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Tribun Kaltara rekan Andi Pausiah. Silakan laporan Anda, rekan Andi Pausiah. Ya, baik rekan, selamat petang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, di penghujung tahun 2022 menutup akhir tahun 2022, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara merilis pengungkapan peredaran narkotika sepanjang tahun 2022 pada hari Jumat 32 Desember 2022 siang tadi. Adapun dikatakan Kepala BNNP Provinsi Kalimantan Utara Brigjen Pol Rudi Hartono yang didampingi bersama jajarannya di kantor BNNP Provinsi Kalimantan Utara di Kelurahan Pamusian untuk jenis sabu kristal yang didapatkan mencapai atau ditangani mencapai 48,67 kg dan ini diamankan langsung oleh internal bidang pemberantasan BNNP Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian juga ada ganja sebesar 193,25 gram dan juga ekstasi sebesar 94 butir. Dikatakan Kepala BNNP Kaltara Brigjen Pol Rudi Hartono, dari total pengungkapan BB tersebut itu bersama jajarannya dan juga ada diantaranya berhasil mengungkap jaringan internasional sebanyak 2 kasus. Kemudian untuk tindak pidana narkotika dan psikotropika sebanyak 15 kasus dan didapatkan ada 27 tersangka. Selanjutnya juga ada tindak pidana pencucian uang atau TPPU sebanyak 1 kasus dengan 1 tersangka dengan nilai sekitar 596 juta. Kemudian dikatakan Brigjen Pol Rudi Hartono untuk kasus menonjol selama tahun 2022 yang pernah dilakukan dan ditangani dan diungkap yakni ada di jaringan KTT Wahau. Total tersangka diamankan sebanyak 1 orang dengan total barang bukti mencapai 22,23 kg narkotika jenis sabu. Ia melanjutkan sepanjang tahun 2022 juga ada terdapat 12 kali operasi gabungan yang dilakukan BNNP Kaltara melibatkan juga stakeholder diantaranya Bea Cukai, TNI, Polri, Kemenkumham, Lembaga Pemasyarakatan, KSOP, Binda, serta perusahaan jasa ekspedisi, yakni JNT dan JNE. Data yang dihimpun dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltara beserta Polres jajarannya, ada sebanyak 302 laporan polisi masuk dan kemudian terdapat 449 orang yang menjadi tersangka dan rincian barang buktinya yang disita ada sekitar 138,59 kg narkotika jenis sabu dan 7.665 butir narkotika jenis pil ekstasi. Di tahun 2022 ini total barang bukti yang berhasil diungkap dari jajaran BNNP Kaltara bersama dengan jajaran BNNP Kaltara dan Polda Kaltara sejumlah sekitar 187,26 kg untuk jenis sabu-sabu, kemudian 193,25 gram jenis ganja kering, dan 7.665 butir pil ekstasi. Di kesempatan rilis pers bersama awak media pagi tadi di kantor BNNP Kaltara, Kepala BNNP Kaltara Brigjen Pol Rudi Hartono mengajak semua masyarakat untuk sama-sama memerangi peredaran narkotika di Kaltara. War on drugs, speed up, never let up, menuju Indonesia bersinar. Dan program kedepannya ia menegaskan akan memiskinkan bandar-bandar yang ada di jaringan di Provinsi Kalimantan Utara. Demikian rekan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Andi Pausiah dari Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Kepala BNNP Kaltara Brigjen Pol Rudi Hartono dan Kabid Pemberantasan BNNP Kaltara AKBP Deden Andriana. Juga telah membentuk 21 agen. Ini juga penyebaran di samping para petugas BNN, ada agen-agen pemulihan baik di kampus maupun di tempat-tempat terpencil sehingga ada kemampuan masyarakat untuk melakukan penyembuhan diri. Kemudian pada hard power approach, yaitu BNN Kalimantan Utara telah
melakukan pemberantasan dengan sindikat narkotika di Provinsi Kalimantan Utara sepanjang 2022 dengan telah memetakan 2 jaringan nasional, bukan internasional, Pak, serta 3 laporan informasi intelijen. Kemudian secara menyeluruh terdapat peningkatan dari tahun 2021, yaitu kita telah. Itu atas nama siapa, keluarganya atau orang tersangka sendiri? Atas tersangka sendiri. Tersangka sendiri. Cuman dalam satu rekening itu memang transaksinya cukup fantastis lah, sampai 300 juta satu bulan. Setiap bulan tuh Pak ada mengalir? Satu bulan aja. Kemudian nilainya tuh hampir nihil gitu. Banyak penarikan sekian juta. Nantinya tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya apa karena memang dibanding dengan pekerjaannya. Kemudian dia juga ngomong belikan buat pacarnya ini, belikan pacarnya motor. Nanti motornya kan saya sita. Kemudian aset yang lainnya masih kendaraan juga belum kami dapatkan sampai sekarang. Ada motor Ninja. Di Lapas Tarakan masih Pak ya? Masih Lapas Tarakan. Inisial SK. Ya? Beratnya kemarin berapa banyaknya Pak ya? Apanya? Sabunya. Sabunya 1 kilo. 1 kilo ya. Sebanyak 28 Rohingya yang sempat melarikan diri dari mantan kantor imigrasi Lok Sumawe pada 21 Desember 2021 lalu ditemukan kembali di kawasan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Selanjutnya mereka pun dibawa kembali ke Lok Sumawe dan telah tiba di mantan kantor imigrasi Lok Sumawe pada Rabu 29 Desember 2022. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Saiful Bahri, reporter Serambi News. Silakan laporan Anda, rekan Saiful Bahri. Terima kasih rekan Justina. Dapat saya laporkan terlebih dahulu bahwa pada pertengahan November 2022 lalu itu terdampaknya 2 gelombang pengungsi Rohingya di 2 lokasi terpisah di Aceh Utara, yakni di kawasan Kecamatan Muara Batu dan di Kecamatan Dewantara. Saat mereka terdampar sempat beberapa hari ditampung di lokasi mereka terdampar, dan tidak lama kemudian mereka pun semuanya baik yang di Muara Batu maupun di Dewantara itu dipindahkan ke kantor imigrasi Lok Sumawe yang terdapat di Kecamatan Lamangat, Kota Lok Sumawe. Namun saja sejak sesuai data yang kita himpun sejak 13 Desember hingga sekarang ini banyak Rohingya yang kabur, itu terjadi dengan jumlah yang bervariasi. Bahkan sempat kita himpun kemarin Rabu tanggal 29 Desember 2022 termasuk 10 Rohingya kabur dari lokasi tersebut. Dan dari data yang kita himpun itu yang terbesar Rohingya yang kabur ya ini pada 21 Desember 2022 yakni sebanyak 28 orang. Jadi beberapa hari yang lalu 28 Rohingya yang kabur tersebut sempat ditemukan kembali oleh Polairut di kawasan Tanjung Balai, Sumatera Utara, di sebuah bot yang diduga mereka hendak menyeberang ke Malaysia tempat famili mereka. Setelah ditemukan kembali oleh Polairut di kawasan Tanjung Balai, mereka langsung dibawa ke kantor imigrasi kawasan Tanjung Balai, dan beberapa hari kemudian, tepatnya kemarin Rabu 29 Desember, mereka diberangkatkan kembali dengan menggunakan 1 unit bus wisata dari Tanjung Balai menuju Lok Sumawe. Dan informasi terakhir kita himpun tadi malam sekitar pukul 22 WIB, mereka telah tiba kembali di kantor imigrasi Kota Lok Sumawe untuk bergabung dengan para Rohingya lainnya. Demikian rekan kita. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Badan Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara memastikan lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan pembangunan IKN akan diberikan ganti untung yang sesuai. Hal itu seperti ditegaskan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Badan Otorita IKN Thomas Umbupati Tena Polodadi. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah siap membayar tanah masyarakat baik di Sepaku maupun yang berada di Kutai Kartanegara dan menjadi lokasi pembangunan proyek IKN.
Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Dita Rahayu, reporter Tribun Kaltim. Silakan laporan Anda, rekan Dita Rahayu. Baik, Yustina dan Tribun, Badan Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara memastikan lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan atau yang menjadi lahan pembangunan dari proyek Ibu Kota Negara akan diberikan ganti untung yang sesuai. Ya, Kepala Deputi Bidang Kendalian Pembangunan Badan Otorita IKN Thomas Tumbu Latutiana Bolodadi mengatakan bahwa pemerintah siap membayar tanah masyarakat baik yang berada di Sepaku maupun yang berada di Kutai Kartanegara, di mana dua daerah ini merupakan daerah asal pemindahan dari Ibu Kota Negara. Thomas mengatakan bahwa prinsip ganti untung yang akan diterapkan Badan Otorita tetap melalui pertimbangan dari nilai jual objek pajak atau NJOP serta perbandingan nilai jual pasar di daerah lainnya. Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum melakukan proses ganti untung, pihaknya akan mengikuti penawaran dari tim appraisal. Negosiasi dari tim appraisal ini mengikuti prinsip dari pemerintah pusat, sehingga dipastikan dalam proses ganti untung nanti itu masyarakat tidak ada yang dirugikan. Kemudian hingga saat ini juga dapat kami laporkan bahwa tim appraisal masih melakukan penghitungan terhadap nilai ganti untung yang akan diberikan terhadap tanah masyarakat yang berada di kawasan Ibu Kota Negara. Untuk kami informasikan juga bahwa total luas lahan warga Sepaku yang akan dibebaskan untuk kepentingan IKN yakni seluas 817,9 hektar. Kemudian rencananya pembebasan lahan akan dilakukan selama beberapa tahap, dan untuk tahap pertama ini yang akan dibebaskan lebih dahulu yaitu lahan seluas 345,82 hektar. Kemudian sisanya menyusul pembebasan di tahap berikutnya. Demikian, Yustina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Dita Rahayu dari Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali. Polresta Manado baru saja melaksanakan upacara kenaikan pangkat bagi 65 personilnya pada Jumat 30 Desember 2022 hari ini di Mako Polresta Manado. Usai upacara kenaikan pangkat tersebut, 65 personel Polresta Manado kemudian menjalani tradisi mandi kembang. Tradisi mandi kembang ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Nilton Durado, reporter Tribun Manado. Silakan laporan Anda. Kami berterima kasih upacara kenaikan pangkat bagi 65 dan 5 personel Manado naik pangkat Jumat 30 Januari 2004 setelah resmi kenaikan pangkat. Kapolres Manado kemudian paling terkenal saat yaitu tradisi mandi kembang, dan satu persatu anggota personel oleh Kapolres Manado dan beberapa pejabat. Naik pangkat hari ini seperti
tradisi Mandi Kembang dan sini dipimpin oleh Kapolres Sirait. Dan menurut Kapolres Manado sendiri saat ditemui pagi tadi mengatakan bahwa tradisi Mandi Kembang itu tradisi yang memang sudah biasa dilaksanakan oleh Polri saat berangkat. Halo Mas. Ya, silakan dilanjutkan rekan. Kapolres usai tadi Manado yang kami bahwa harus dengan proses dan kerja yang baik. Untuk itu, ia meminta kepada Menteri Personel Polres Manado yang baru saja naik pangkat agar bisa memberikan kinerja terbaik kepada masyarakat Kota Manado. Kinerja terbaik yang dimaksudkan adalah dengan memberikan pelayanan prima dengan cepat pada yang masuk dan arahan Polri harus cepat juga. Demikian dari saya. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Hilton Dorado dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait. Ada 2 personel kami yang mendapatkan kenaikan karena penghargaan, ada mendekati masa pensiun, kemudian sisanya yang 63 itu adalah kenaikan pangkat reguler. Jadi kalau mereka selama melaksanakan tugas dan dalam periode tertentu dia tidak melakukan pelanggaran apa-apa, maka negara memberikan haknya untuk menaikkan pangkat itu setingkat berikut. Ada yang dari Brigjen terbuka, Brigjen Brigpol, Brigjen terus sampai dengan tadi juga ada yang berpangkat Pamen, Komisaris Polisi. Nah, harapannya dengan mereka mendapatkan pangkat ini semakin mawas diri, semakin profesional kita kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan. Karena banyak masyarakat kita mengharapkan banyak terhadap Polri, terutama yang ada di Polresta Manado. Dan satu lagi, kemarin juga kita sudah diumumkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mabes Polri, Sulawesi Utara, tingkat kepercayaan masyarakatnya itu adalah 90%. Dan itu Retakan dan kedalaman jalan ambles terjadi di Jalan Nasional 3 Palabuhan Ratu Sukabumi, tepatnya di Kampung Nyalindung, Desa Pasir Suren, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat semakin parah pada Kamis 29 Desember 2022. Kepala Desa Pasir Suren M.E. Zailani mengatakan kedalaman amblesan saat ini mencapai sekitar setengah meter. Informasi lengkap terkait peristiwa ini akan dilaporkan oleh rekan M. Rizal Jalaluddin, reporter Tribun Jabar. Silakan laporan Anda rekan M. Rizal Jalaluddin. Baik, Justina dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa terkait terjadinya retakan dan juga jalan ambles di Jalan Raya Nasional Palabuhan Ratu Sukabumi, tepatnya di Kampung Nyalindung, Desa Pasir Suren, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ini merupakan kejadian ke beberapa kalinya semenjak terjadinya pergerakan tanah. Informasi kami dapat, peristiwa terparah terjadi kemarin, di mana amblesan jalan semakin bertambah dan ketinggian pun bertambah beberapa senti. Dan berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Pasir Suren M.E. Zailani, bahwa ketinggian saat ini mencapai sekitar setengah meter. Bahkan informasi kami dapat tadi pagi ketinggian terus bertambah dan kedalaman amblesan jalan pun mencapai sekitar 1 meter. Dan untuk kondisi arus lalu lintas sendiri, baik dari arah Palabuhan Ratu menuju Sukabumi ataupun sebaliknya, warga bersama petugas melakukan buka tutup jalan, di mana para pengendara dari arah Palabuhan Ratu ke Sukabumi dan juga Sukabumi ke Palabuhan Ratu, mereka bergantian melalui jalan ambles tersebut karena sangat berbahaya dengan retakan, dan belahan retakan pun cukup lebar, mencapai 5 hingga 10 cm dan kedalamannya juga cukup dalam. Bagi para pengendara juga diminta untuk tidak kebut-kebutan karena kondisi jalan raya yang rusak parah akibat pergerakan tanah.
Berdasarkan keterangan dari kepala desa bahwa jalan raya tersebut sudah beberapa kali dilakukan perbaikan, namun hanya ditambal saja, tidak dilakukan pengurugan di lokasi jalan amblas. Sehingga amblasan terus terjadi, terlebih dengan kondisi hujan deras setiap harinya dan juga banyaknya kendaraan-kendaraan angkutan besar yang melintasi jalan raya nasional Cibadak Palabuhan Ratu tersebut. Hingga saat ini belum ada perbaikan secara permanen dari pihak PUPR untuk jalan raya tersebut, terlebih saat ini memasuki libur akhir tahun ataupun libur tahun baru, di mana wisatawan diprediksi akan banyak yang datang ke Palabuhan Ratu dari arah Sukabumi dan sekitarnya. Namun kondisi jalan raya saat ini nampak tidak mendukung untuk keamanan para pengendara karena kondisinya yang masih rusak parah. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan M. Rizal Jalaluddin dari Tribun Jabar. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kepala Desa Pasir Suren M.E. Zailani. Oke, Pak, untuk amblasan jalan, Pak, itu kabarnya malam amblas lagi atau seperti apa? Nah, itu semalam amblas. Berapa senti itu? Hampir setengah meter itu amblasnya. Nah, terus yang di Cirawa pun juga sama. Seperti itu. Itu ruas jalan apa sih, Pak? Ruas jalan nasional kalau itu mah. Bukan jalan desa. Jadi kalau sementara jalan. ditutup ya, Pak? Sementara ini buka tutup aja. Iya, seperti itu. Informasinya sebelumnya memang baru selesai diperbaiki. Itu diperbaiki hanya dari ujung ke ujung aja. Hanya ditambal aja ya? Aja ditambal, dikira saya mau diuruk kan gitu. Tahu-taunya ditambal aja. Oleh pihak mana, Pak? Pihak PU. PU provinsi ya? Provinsi. PU nasional, PUPR ya? Kan itu mah PUPR nasional. Kebijakan pemberhentian operasional angkot di Kota Sukabumi di malam tahun baru menjadi kontradiktif. Sebagaimana diketahui hasil rapat unsur pimpinan daerah, salah satunya pemerintah memberhentikan operasional angkutan atau angkot pada 31 Desember mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Kebijakan tersebut pun mendapat tanggapan dari beberapa supir angkot yang mengandalkan kehidupan dari para penumpang. Informasi terkait berita ini akan dilaporkan oleh reporter Tribun Jabar, rekan Dian Herdiansyah. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Yustiana. Dapat saya laporkan bahwa hasil kesepakatan rapat koordinasi antara unsur pimpinan daerah di Kota Sukabumi ada beberapa hal yang menjadi keputusan bersama, yakni salah satunya pemberhentian operasional, salah satunya angkutan umum yang ada di Kota Sukabumi. Sebagaimana ketahui bahwa di Kota Sukabumi ini terdapat 4 trayek menuju dari Kabupaten Sukabumi menuju arah Kota Sukabumi. Berdasarkan hasil kami meminta wawancara dengan para supir angkot, pada dasarnya mereka menyayangkan dengan keputusan wali kota ataupun hasil keputusan Forkopimda, yang dimana bahwa malam tahun baru ini menjadi momentum para supir angkot untuk mencari rezeki. Sebagaimana ketahui sebelumnya bahwa pada 2 tahun yang lalu tidak terjadi adanya perayaan malam tahun baru, sehingga malam tahun baru tahun 2023 ini dianggap rezeki bagi para supir angkot. Sementara itu para supir angkot juga meminta adanya sama rata antara angkot dengan driver online supaya tidak sama-sama jalan. Demikian rekan Yustiana kami sampaikan dari Kota Sukabumi. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Dian Herdiansyah. Reporter Tribun Jabar, selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama sopir angkot Ricky Firmansyah dan Ade Heriansyah. Hanya Pak ketika ada pembatasan Pak nanti di operasional angkot Pak. Angkot nggak ada, soalnya tahun-tahun kemarin belum ada pembatasan, baru tahun sekarang aja. Yang keluar pasti ada lah. Apa Pak yang paling kerasa nantinya Pak? Ya mungkin salah satunya keuangan, masalah sewa gitu ya. Meskipun ya nggak ada, ya mudah-mudahan malam kan kalau supir angkot kebanyakan gitu nggak ada pagi, mudah-mudahan siang ada siang sore gitu kan. Jam operasional menurut Akang sebagai supir angkot bagaimana? Terutama kalau bilang di keberatan sih emang keberatan. Soalnya gimana?
Jangankan malam-malam, siang gini juga penumpang udah susah. Gitu. Kalau misalkan siang-siang udah dapat uang mah, jangankan jam 7, jam asar juga kira-kira jam 3, jam 4 pulang boleh. Asal udah dapat uang, gitu aja. Ya. Di tahun-tahun sebelumnya ada nggak Kang kondisi seperti itu? Di tahun sebelumnya belum ada. Baru kali ya tahun. Itu dampaknya bagaimana nanti pengguna angkot sendiri? Kalau dampaknya sih belum tahu kan, belum itu. Jadi belum pernah ya. Ada pengurangan ini nggak apa pemasukan nggak? Kalau masalah pengurangan sih pasti banyak. Soalnya kan volume kendaraan sekarang tahu sendiri bertambah kan. Ini kan angkot pandangannya. Kalau bisa sama-sama dibatasi lah. Sama-sama dibatasi. Tahu sendiri kan. Ini maju semua juga di sini rekan-rekan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya tiba di Bima pada Rabu 28 Desember 2022 sekira pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Presiden Joko Widodo terlihat turun dari pesawat kepresidenan di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin atau SMS Bima, ditemani Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Presiden Joko Widodo mengenakan baju putih celana hitam seperti kunjungan kerja lain yang dilakukan di Indonesia. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Sotiawati Indah, reporter Tribun Lombok. Silakan laporan Anda, rekan Sotiawati Indah. Baik, terima kasih. Sambutan warga masih berjejer di sepanjang jalan di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima menuju wilayah kota Bima. Presiden membagikan kaos berwarna hitam yang dimana yang bertulis G20 di bagian belakang, sedangkan bagian depannya itu tertulis nama Jokowi. Baju-baju ini langsung menjadi rebutan warga hingga menunggu lama pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian selanjutnya itu yaitu pada Kamis 29 Desember 2022 di mana Presiden Jokowi beserta rombongan lainnya tiba di Pasar Sila, yaitu di Pasar Sila di Kabupaten Bima. Setelah tiba di Pasar Sila, Presiden langsung disambut oleh warga yang sudah menunggu sejak pagi sekali, hingga pada akhirnya warga hingga langsung menemui beberapa pedagang. Jumlah warga yang dikebutin atau mendekati Presiden mencapai ratusan orang. Pasukan pengaman Presiden bahkan terlihat kewalahan saat menghadapi warga tersebut karena meminta warga harap untuk menjaga jarak, tapi tidak bisa. Hingga para pejabat yang menemaninya seperti Menteri PUPR yaitu Rama Basuki dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Ados Jukri Bimansa dan Bupati Bima yaitu Haja Indah Damayanti Putri dan Wali Kota Bima yaitu Haji Muhammad Lutfi dan sejumlah pejabat lainnya harus mengalah dari warga karena berjubel. Sehingga pejabat-pejabat itu keluar dari barisan rombongan karena dirangsek oleh ratusan warga yang ingin mendekati Presiden. Hingga bagian los pasar ada seorang ibu-ibu pingsan akibat berhimpitan dengan warga lain. Kemudian perempuan parubaya tersebut diangkat oleh sejumlah laki-laki sekitar di lokasi. Saat berjalan keluar di Pasar Sila, Presiden terlihat langsung menunjuk beberapa perempuan lanjut usia untuk berdiri di samping mobil kepresidenan, hingga Presiden Jokowi membagikan bantuan berupa sembako kepada beberapa lansia yang ditunjuk langsung oleh Presiden sendiri. Setelah mengunjungi Pasar Sila,
Presiden Jokowi langsung menunjuk rumah reklamasi korban banjir di Desa Tambe, Kabupaten Bima pada hari itu juga, beserta rombongan dan pejabat lainnya. Dan di dalam pidatonya Presiden Jokowi mengatakan pada tahun 2019 diterjang badai Toraja yang berdampak pada banjir di sebagian besar wilayah Kabupaten Bima. Presiden berharap rumah reklamasi yang telah dibangun lebih baik daripada rumah sebelumnya. Selain itu juga Presiden mengaku telah melihat fasilitas umum yang ada di rumah reklamasi tersebut seperti musola dan taman. Setelah meresmikan rumah reklamasi di Bima berlanjut, Presiden juga meresmikan rumah reklamasi di Kabupaten Dompu sebanyak 7 unit rumah. Dan itu juga, selain itu juga, Presiden mengajak pemilik hunian untuk berdialog atau berbicara atau ngomong-ngomong santai. Aksi bagi-bagi kaos juga kembali dilakukan oleh Presiden Jokowi yang selalu menjadi menarik perhatian dan diminati warga. Setelah usai dari Kabupaten Bima, Presiden Jokowi beserta istrinya langsung balik ke Bandara Sultan Salahuddin Bima karena untuk melakukan kunjungan kerja lainnya, yaitu di Sumbawa untuk meresmikan bendungan. Setelah sampai di helipad Bendungan Beringin Hilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedatangan Presiden dan Ibu Irada disambut oleh Bupati Sumbawa yaitu Mahmud Abdullah dan Dandim 107 Sumbawa Rektor JIJ Alit Setiawan dan Kapolres Sumbawa AKBP Neri Novika Chandra. Ibu Presiden beserta Ibu Iriana dan rombongan lainnya langsung menuju lokasi peresmian Bendungan Beringin Hilir di Kecamatan Utan dengan menggunakan kendaraan beroda 4. Setelah itu, Presiden langsung terjun ke pasar tradisional di Utan, yaitu untuk membagi bansos kepada para pedagang di pasar tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Setiawati Indah dari Tribun Lombok. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita lain, Tribuners, sesuai dengan tradisi masyarakat Manado setiap pergantian tahun, selalu diramaikan dengan pembakaran kembang api. Untuk menyambut tahun baru 2023, masyarakat mulai berburu kembang api dari harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah di Pasar 45 Kota Manado, Sulawesi Utara. Informasi lengkap terkait berita ini akan dilaporkan oleh rekan Ferdi Guhuhuku, reporter Tribun Manado. Silakan laporan Anda, rekan Ferdi. Oke, dari Kota Manado saya dapat laporkan kepada Tribuners seperti yang sudah disampaikan rekan dari studio bahwa di Kota Manado seperti tradisi sebelum-sebelumnya menjelang tahun baru masyarakat Kota Manado berburu kembang api di Pasar 45 Kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, para masyarakat ini datang dengan sengaja dari berbagai kota karena memang di Kota Manado adalah pusat penjualan kembang api saat ini. Dan mereka berburu kembang api dari berbagai harga. Diketahui bahwa harga yang paling murah kembang api yang biasa dibakar pada malam tahun baru itu yang diburu masyarakat mulai dari harga 350.000 sampai dengan harga 3 juta rupiah. Nah, salah satu pengunjung yang bernama Ramli mengungkapkan bahwa setiap hari raya dia selalu datang ke Pasar 45 Manado untuk berbelanja kembang api. Tujuannya tentu sudah diketahui bahwa untuk merayakan lepas tahun baru di Kota Manado itu dirinya selalu membakar kembang api bersama dengan keluarganya dan juga teman-temannya yang ada di kampung. Nah, Tribuners, di Kota Manado juga saat ini memang untuk pembakaran kembang api itu dilarang oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Manado. Tetapi bagi masyarakat ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dari sejak dulu
Makanya mereka tetap saja akan membakar kembang api, tetapi di sini juga perlu dihimbau dari pihak kepolisian bahwa tetap berhati-hati ketika membakar kembang api, karena memang dari pihak kepolisian juga tidak bisa mengontrol secara penuh masyarakat melakukan kegiatan pembakaran kembang api. Karena seperti saya katakan tadi, ini juga sudah menjadi tradisi sejak dulu dari sebelum-sebelumnya untuk merayakan perpisahan tahun baru dari 2022 menuju ke 2023. Masyarakat selalu saja melakukan tradisi ini sejak dulu. Jadi dari pihak kepolisian hanya meminta seperti itu kepada masyarakat, dan Ramli juga salah satu yang siap mematuhi peraturan yang dibuat oleh pihak kepolisian dengan catatannya tidak boleh dilarang, karena ini sudah menjadi kebiasaan mereka sejak dahulu. Mungkin itu laporan saya, rekan Yustina dikembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Ferdi Guwuku dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Menjelang tahun baru 2023, kepadatan arus lalu lintas terjadi di Jalan Jogja Solo KM 17 pada Jumat 30 Desember 2022 sore. Tepat di depan pos terpadu Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Polres Klaten, terpantau arus lalu lintas cukup ramai lancar. Pihak kepolisian mengatakan bahwa lonjakan volume kendaraan biasa terjadi sekira pukul 4 sore hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Kita kembali terhubung bersama rekan Saradita Oktaviani, reporter Tribun Video yang akan melaporkan informasi selengkapnya. Silakan laporan Anda rekan Saradita Oktaviani. Selamat sore Tribuners, saat ini saya sedang berada di pos terpadu Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Polres Klaten, tepatnya di depan kawasan Candi Prambanan. Dan bisa Anda lihat saat ini lalu lintas di belakang saya ini terpantau cukup padat, namun masih bisa diantisipasi dan cukup lancar. Memang berdasarkan keterangan yang sudah kami himpun dari pihak kepolisian, diperkirakan terjadi jam-jam kepadatan lalu lintas sekitar pukul di pagi hari sekitar pukul 9 hingga pukul 11. Sedangkan di sore hari kepadatan itu biasanya mulai pukul 4 sore hingga pukul 7 malam. Selain itu di pos ini juga terdapat sekitar 65 personil gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan situasi menjelang Tahun Baru 2023. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa untuk mengantisipasi adanya kepadatan apabila nanti terjadi kepadatan lalu lintas di sekitar Jalan Prambanan ini, maka polisi juga sudah menyiapkan sistem rekayasa lalu lintas yang dimana lalu lintas akan diarahkan menuju utara di sebelah pos terpadu ini, lalu kemudian diarahkan di Jalan Candi Sewu, kemudian ke Jalan Manis Renggono Prambanan. Begitu Tribuners. Dan selain itu, karena berbeda dengan tahun lalu ketika masih ada diterapkannya PPKM, di tahun ini PPKM sudah ditiadakan, otomatis animo masyarakat untuk merayakan Tahun Baru 2023 melonjak, sehingga memang terjadi sedikit lonjakan kepadatan jumlah kendaraan yang melintas menjelang Tahun Baru 2023 dibandingkan tahun lalu. Dan seperti yang Anda lihat saat ini memang terjadi kepadatan di jam-jam sore pukul 4 hingga pukul 7 malam nanti. Dan selain itu Tribuners, pihak kepolisian juga menegaskan bahwa tidak akan ada penutupan jalan menjelang Tahun Baru, dan kemudian juga kemungkinan lonjakan arus lalu lintas terjadi ketika hari Sabtu dan juga hari Minggu, di mana hari Sabtu akan dirayakan juga malam Tahun Baru 2023, sedangkan di hari Minggu tepat tanggal 1 Januari 2023. Begitu Tribuners yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas laporan Anda rekan Saradita Oktaviani dari Tribun Video. Selamat bertugas kembali. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menegaskan siap menghadapi gugatan yang dilayangkan mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo karena tak terima sudah dipecat.
Diketahui Sambo menggugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN DKI Jakarta. Gugatan ini dilayangkan lantaran Sambo tak terima dipecat dari kepolisian selesai kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyosa Huta Barat alias Brigadir J. Setidaknya ada 4 poin yang diajukan dalam gugatannya tersebut. Dalam permohonannya, Presiden Jokowi menjadi tergugat 1, sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai tergugat 2. Berikut poin-poin gugatan Ferdi Sambo yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Pertama, ia meminta agar PT UN mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Selanjutnya, PT UN harus menyatakan batal atau tak sah keputusan tergugat 1 tentang PTDH pada 26 September 2022. Sementara tergugat 2 diminta menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak penggugat sebagai anggota kepolisian. Kemudian menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila nantinya Majelis Hakim PT UN memiliki pendapat lain, maka diminta untuk mengambil keputusan yang adil. Diketahui Ferdi Sambo dilakukan pemberhentian tak dengan hormat pada 26 September lalu. Keputusan ini diambil setelah dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Kala itu Sambo sempat mengajukan banding atas putusan PTDH. Akan tetapi KKEP memutuskan menolak banding tersebut hingga akhirnya ia dipecat sebagai anggota Polri. Gugatan yang dilayangkan Ferdi Sambo terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendapat respons dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan bahwa proses pemecatan terhadap Ferdi Sambo sudah selesai. Untuk itu ia menilai bahwa gugatan ini hanyalah gimik semata untuk mengalihkan perhatian. Dalam keterangannya pada Jumat 30 Desember, Mahfud MD mengaku heran dengan sikap mantan Kadif Propam Polri tersebut. Menurut Mahfud MD, Ferdi Sambo sebelumnya sudah menyatakan siap menerima segala keputusan banding terhadapnya. Namun kini malah sebaliknya, yakni melayangkan gugatan ke PT UN dengan alasan tak terima dipecat. Mahfud pun menganggap bahwa gugatan Ferdi Sambo hanyalah untuk mengalihkan perhatian publik dari perkara pidana yang tengah dihadapinya. Soal kasus Ferdi Sambo yang melayangkan gugatan untuk Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo direspons oleh Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya akan menyiapkan Jaksa Pengacara Negara atau JPN. Kendati demikian, sejauh ini Kejagung masih belum menyiapkan JPN. Ketut Sumedana menuturkan jika Kejagung turut sebagai tergugat, pihaknya menyiapkan JPN. Namun jika ia tak turut sebagai tergugat, pihaknya akan menunggu surat kuasa khusus dari Presiden Joko Widodo untuk mewakili di luar maupun dalam pengadilan. Sebab JPN dapat bertugas jika pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat kuasa khusus kepada Kejagung. Sumedana memastikan Kejagung RI bakal siap jika diminta pemerintah untuk turut mewakili gugatan yang dilayangkan Ferdi Sambo. Sebelumnya Ferdi Sambo melayangkan gugatan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Joko Widodo. Gugatan itu dilayangkan Ferdi Sambo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN DKI Jakarta. Pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis lantas memberikan 3 poin yang jadi pertimbangan dalam gugatan ini. Satu di antaranya adalah pengabdian Ferdi Sambo selama jadi anggota Polri. Arman mengklaim bahwa kliennya selalu cakap dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Ia lantas menyinggung sejumlah jasa dan pengabdian Ferdi Sambo selama menjadi anggota Polri. Gugatan ini disebut Arman sebagai hak warga negara dan telah diatur dalam Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Meski proses peradilan terhadap kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat terus berjalan, Arman memastikan gugatan Ferdi Sambo tak akan mengganggu jalannya sidang. Menurut Arman Hanis, proses peradilan pidana dan upaya di PT UN yang dijalani Ferdi Sambo adalah 2 objek yang berbeda, sehingga tak perlu untuk dikaitkan secara berlebihan. Sebagai informasi, Ferdi Sambo mendapatkan vonis PTDH dari Polri pada Agustus lalu. Ferdi Sambo pun telah mengajukan banding namun ditolak oleh Polri.
Kubu Verdi Sambo turut melampirkan putusan terpidana kasus pembunuhan Jessica Kumala Wongso sebagai bukti yang meringankan kepada majelis hakim yang menangani perkara itu. Selain itu, tim penasihat hukum mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri tersebut juga menyerahkan salinan foto Putri Chandrawati. Diketahui Putri Chandrawati juga merupakan salah satu terdakwa dalam kasus itu, sekaligus istri Verdi Sambo saat sedang menyuapi para ajudan termasuk Yosua dalam perayaan ulang tahun pernikahan. Kedua berkas putusan dan foto itu adalah bagian dari 35 bukti yang diajukan tim kuasa hukum Verdi Sambo. Penyerahan tersebut dilakukan dalam persidangan dan langsung diterima oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 29 Desember 2022. Anggota tim kuasa hukum Verdi Sambo, Febri Diansyah, memaparkan alasan dibalik mengajukan berkas putusan Jessica Kumala Wongso sebagai bukti untuk meringankan klien mereka. Pihaknya mengajukan 4 putusan, yakni putusan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang menegaskan kebutuhan motif dalam pembuktian. Febri Diansyah juga melampirkan berkas putusan terhadap Karno Afriyadi. Ia juga menekankan tentang adanya kebutuhan wajib jangka waktu dan kondisi tenang bagi terdakwa. Sebagai informasi, kasus kopi sianida beracun yang menewaskan Wayan Mirna Salihin pada 2016 lalu menyita perhatian banyak pihak. Sebab Jessica akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Saat peristiwa itu terjadi, Irjen Krisnamurti masih berpangkat Brigjen dan mendapat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Direskrimum Polda Metro Jaya. Sementara Verdi Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya. Keduanya turut menangani kasus tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso pada 27 Oktober 2016 dalam dakwaan pembunuhan berencana. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan alasan Jessica Kumala Wongso membunuh lantaran cemburu dengan kemesraan Mirna dan suami Arif Sumarko. Akan tetapi, kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, tetap membantah kesimpulan hakim terhadap kliennya. Saat ini Jessica menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Satu bundel putusan pengadilan terkait dengan kasus pasal 340, pasal 338, dan juga penerapan pasal 55 KUHP. Untuk bukti B32 kami mengajukan 4 keputusan, yaitu putusan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang menegaskan dibutuhkannya motif dalam pembuktian. Kemudian dengan terdakwa Ratno Afriyadi bin Rapior, ini terkait dengan dibutuhkannya, wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Kemudian putusan dengan terdakwa Rudianto terkait dengan wajibnya dibuktikan motif dalam perkara pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana. Dan putusan atas nama Albert Benyamin Solihin terkait dengan diwajibkannya ada kesadaran bersama dalam penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP khususnya turut serta. Kemudian ada bukti B33, satu rangkap BAP Richard Eliezer Pudihang Lumiu, print out tanggal 5 Agustus tahun 2022. Bukti B34, print out juga berita acara penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan tersangka Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dan nomor 35, B35, surat pencabutan kuasa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang diberikan kepada Silitonga and Tambunan Law Firm tertanggal 6 Agustus 2022. BAP tanggal 5 Agustus inilah dan beberapa turunannya yang kemudian diakui oleh Richard sebagai keterangan bohong pada saat. Beralih ke berita lain, progres pengerjaan 3 megaproyek strategis nasional yang dibangun pemerintah Gubernur Ali Mazi dan Wakil Gubernur Lukman Abu Nawas sudah hampir selesai tahun ini. 3 megaproyek tersebut yakni Perpustakaan Bataraf Internasional, Jalan Tol Wisata Kendari Toronot, Kendari Toronipa, dan Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputayiko. Dari 3 megaproyek strategis nasional tersebut, Gedung Perpustakaan Bertaraf Internasional sudah lebih dulu rampung pengerjaan sejak Juni 2022 lalu. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Laude Ari, reporter Tribun News Ultra. Silakan laporan Anda, rekan Laude Ari. Ya, terima kasih rekan Justina. Selamat sore Tribuners.
Ya, benar sekali. Di akhir tahun ini, penghujung tahun ini 2022, 3 mega proyek yang diwacanakan pengerjaannya di pemerintahan Gubernur Ali Mazid dan Wakil Gubernur Lukman Abu Nawas sudah hampir rampung. Di mana 3 mega proyek ini yaitu Gedung Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Oputaiko, kemudian Gedung Perpustakaan Modern Bertaraf Internasional di Kota Kendari, kemudian Jalan Tol Wisata yang menghubungkan Kota Kendari dengan Toronipa Kabupaten Konawe. Saat ini dari 3 mega proyek tersebut, Gedung Perpustakaan lebih dahulu rampung pengerjaannya sejak Juni lalu, di mana di gedung yang terdiri dari 7 lantai ini menggunakan anggaran mencapai 100 miliar dan dibangun di area Jalan Sao-Sao, Kecamatan Bende, Kelurahan Kadia. Kemudian saat ini yang sudah hampir rampung pengerjaannya, kemudian di Rumah Sakit Jantung yang saat ini sudah 98% untuk pengerjaan finishing, sementara di Jalan Tol Wisata Kendari Toronipa untuk jalan tol ini jalannya sudah digunakan, hanya sekarang dari Pemprov masih melakukan pengerjaan untuk jembatan penghubung yang ada di Kecamatan Soropia. Kemudian untuk peresmian dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Bina Marga Pak Yamsul mengatakan untuk peresmian 3 proyek ini direncanakan akan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Namun untuk waktu peresmiannya kemungkinan akan dilaksanakan di awal tahun. Untuk pengerjaan dikerjakan sampai awal di bulan Januari awal tahun 2023. Demikian rekan Istina yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Laudiari dari Tribun News Ultra. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kadis Cipta Karya Bina Konstruksi Pak Riamsul. Teman-teman di Bina Marga untuk Jalan Toronipa. Oh iya. Tapi dari tiga proyek nasional ini sudah akan diresmikan di akhir tahun ini atau di awal tahun? Kalau untuk peresmiannya kita di Dinas Cipta Karya itu selalu siap. Kita mungkin awal 2023 sudah siap. Tapi kan itu koordinasinya bukan ke dinas, harus Pemda. Karena kan rencananya Pak Presiden kan tidak serta-merta dia kan harus ada koordinasinya. Harus ada statement dari Pak pemerintah daerah. Jadi kami sudah siap awal Januari sudah siap. Oh iya. Kalau untuk rumah sakit untuk pengerjaannya sekarang sudah tahu? Sudah 95% sekian. Jadi mungkin awal Januari sudah 100%. 100%. Termasuk fasilitas alat kesehatan sudah Dinkes yang koordinasinya. Maksudnya sudah dari Dinkes sudah memasang atau bagaimana? Koordinasi ke Dinkes. Karena mereka yang punya domain itu. Jangan sampai saya bicara salah loh. Oh iya. Oke. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapat dana hibah dari Uni Emirat Arab atau UAE. Tak tanggung-tanggung, dana hibah tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Nantinya dana hibah tersebut rencananya akan digunakan untuk kepentingan Kota Solo. Gibran berangkat ke Uni Emirat Arab pada 25 Desember 2022 lalu. Lawatannya tersebut akan berlangsung hingga Sabtu 31 Desember 2022 berdasarkan surat izin yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Melalui akun Twitternya pada Jumat 30 Desember 2022, Gibran mengaku bersyukur dapat menerima dana hibah langsung dari Presiden UAE Muhammad bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Dikatakan Gibran uang tersebut nantinya akan digunakan untuk mengatasi berbagai masalah di Kota Solo. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa pun mengungkap besaran dana hibah yang diberikan oleh Presiden UAE. Pemkot Solo mendapatkan dana hibah dari pemerintah tersebut senilai 15 juta US dollar atau setara 236 miliar rupiah. Rencananya dana hibah akan dikucurkan untuk 7 organisasi perangkat daerah atau OPD. Oleh karena itu penggunaan dana hibah tersebut tetap menggunakan mekanisme tata cara pengelolaan keuangan negara. Teguh menyampaikan dana hibah yang nantinya dikelontorkan di beberapa OPD sudah ada pertanggungjawabannya. Salah satu di antaranya yakni Dispora yang nantinya akan dimanfaatkan untuk perbaikan Gor Manahan. Selama Gibran di UAE, pimpinan di Kota Solo sementara digantikan oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa. Menurut Teguh, penerimaan dana hibah dari UAE
untuk Kota Solo merupakan tindak lanjut dari pertemuan Gibran dengan Presiden UIE dan Presiden Jokowi saat peresmian Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Pertemuan mereka berlanjut dalam perjalanan menuju dan berada di kediaman pribadi Presiden Joko Widodo. Bupati Karanganyar, Jawa Tengah Juliat Mono menyampaikan permintaan maaf kepada Menko Polhukam Mahfud MD pada Kamis 29 Desember 2022. Permintaan maaf ini berkaitan dengan pernyataannya yang blunder terkait nilai kuliah yang diberikan oleh Mahfud MD kepada Juliat Mono saat masih menempuh pendidikan S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam video yang beredar, Juliat Mono menyatakan bahwa dirinya tak diluluskan dalam mata kuliah yang diampu oleh Mahfud MD lantaran berbeda partai. Pernyataan dari Juliat Mono ini pun langsung ditanggapi oleh Mahfud MD. Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya sengaja mengundang Juliat Mono ke kantornya guna mengklarifikasi pernyataan tersebut. Selain Juliat Mono, Mahfud MD juga menghadirkan Kepala Program Studi Pasca Sarjana Hukum UMS Profesor Aidul Fitrisyada. Mahfud mengaku dirinya cukup terkejut dengan pernyataan Juliat Mono. Pasalnya Juliat Mono mengatakan bahwa ia malas kuliah karena Mahfud MD memberikan penilaian yang subjektif. Ia pun menyayangkan hal tersebut karena menyangkut integritasnya sebagai akademisi dan juga integritas kampus. Menurut Mahfud, faktanya dirinya memberikan nilai B dan meluluskan Juliat Mono. Dalam kesempatan yang sama, Juliat Mono kemudian menyampaikan bahwa dirinya khilaf kala itu. Juliat Mono menegaskan bahwa Mahfud MD adalah sosok yang berintegritas. Sebelumnya pernyataan blunder dari Juliat Mono ini disampaikan saat acara wisuda di UMS pada Sabtu 24 Desember. Menurutnya Mahfud MD bertindak subjektif karena berasal dari Partai PKB, sementara ia dari Partai Golkar. Namun demikian Juliat Mono mengakui ia mendapatkan nilai B dari Mahfud MD. Bupati Karanganyar menyebut Mahfud MD adalah sosok idola dan sosok serta tokoh yang berintegritas. Setelah Mahfud MD dan Bupati Karanganyar menyampaikan penjelasannya, keduanya pun bersalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliat Mono, Bupati Kabupaten Karanganyar, salah satu mahasiswanya Bapak Profesor Dr. Mahfud MD saat kami kuliah S2 Magister Hukum di UMS tahun 2002. Alhamdulillah kemarin kami di wisuda S2, tapi saat wisuda S2 Magister Hukum itu apa yang saya sampaikan sama sekali tidak benar. Saya tahun 2002 itu oleh Pak Profesor Mahfud diberikan nilai B. Jadi saya khilaf, saya mohon maaf dan itu sama sekali tidak benar apa yang saya sampaikan itu. Pak Mahfud itu sejak kami mahasiswa idola kami sangat bangga sekali, dan apa yang kami sampaikan saat sudah kemarin benar-benar salah dan tidak benar apa yang sampaikan seperti itu. Jadi justru Pak Mahfud memberikan nilai saya B di dokumen nilai pelajaran kuliah mata kuliah politik hukum. Oleh karena atas pernyataan saya yang keliru, yang salah, yang tidak benar itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menjaga betul-betul Pak Mahfud memiliki integritas dan idola kami dan idola bangsa Indonesia. Oke. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Setelah ini masih ada program live update seleb yang akan dipandu rekan kami Maria Nanda. Dan akhirnya saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syefa. Kita masih di Bincang Kampus. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu saya yang tentunya ini mudah-mudahan bisa menginspirasi Tribuners di rumah ya. Nah, sekarang saya sudah hadir, ini di sini sudah ada Ayu. Halo Ayu. Hai. Apa kabar nih? Baik. Baik ya. Oke, nah mungkin kita boleh kenalan dulu nih ya Tribuners dengan Ayu. Ayu boleh kenalan dulu dong dengan Tribuners di rumah. Kira-kira aktivitas sehari-harinya ini ngapain aja nih Yu? Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Widayanti. Saya mahasiswa Universitas Bandar Lampung. Kebetulan sekarang masih semester 5. Untuk aktivitas sehari-hari ya selain ngampus ya, tentunya seorang mahasiswa pasti ngampus. Pasti ada kegiatan latihan rutinitas setiap hari. Jadi memang kegiatannya normal ya, seperti remaja pada umumnya yang sibuk-sibuknya kegiatan kampus dan juga tentunya kegiatan-kegiatan yang mendukung aktivitas sehari-hari. Nah Tribuners, aku mau kasih informasi juga kalau Ayu ini merupakan seorang atlet ya dari cabang olahraga tarung derajat. Nah mungkin ini masih asing di telinga kita semua ya Ayu. Nah mungkin dengan adanya Ayu di sini juga bisa memperkenalkan nih, sekaligus memperkenalkan tarung derajat ini dengan Tribuners di rumah. Kira-kira tarung derajat ini apa sih Yu? Mungkin bisa ceritakan pengalaman Ayu. Kira-kira suka dari kapan gitu? Apa udah dari kecil gitu? Apa kapan nih memulainya? Kalau memulai kenalnya tarung derajat ini kebetulan dari SMK. Dulu saya SMK-nya di Krui. Situ ada ekskul dulu ya. Iya benar. Ikutlah ekskul itu tarung derajat. Ngikutin prosesnya dari siswa sampai kurata 3, 4. Kebetulan ada seleksi ajang Prapopnas. Prapopnas di provinsi. Nah, ya itu awal-awal saya 2019 kalau nggak salah ikut tanding di Prapopnas, seleksi, alhamdulillah terpilih ya. Waktu itu saya kelas 2 SMK mau naik kelas 3. Itu terpilih sebagai apa tuh? Sebagai atlet buat ke wakili Lampung. Buat ke Popnas, kan olahraga pelajar nasional. Ya, itu 2019 ya. Terus ujian, terus naik kelas 3 ditarik ke provinsi. Buat karantina bahasanya dulu tuh, buat latihan, dilatih 1 bulan 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan latihan, jadi dispen gitu di sekolahnya. Jadi di sekolahnya dikasih keringanan dispen gitu ya selama 2 bulan. Karena nggak mungkin kan PP dari Bandar Lampung ke Krui, jadi 2 bulan, sekitar 2 bulan lah tinggal di Bandar Lampung ini, karantina buat ke Popnas. Buat ke Popnas, dan itu memang sudah direkomendasikan provinsi ya, makanya tadi Ayu ditarik dan direkomendasikan di karantina. Karantina di sini selama 2 bulan itu berarti menetap, semua fasilitas dikasih oleh provinsi ya. Wah, itu mungkin apa yang bisa Ayu pelajari selama karantina itu? Ya tentunya bisa mengasah skill dari teknik-teknik bertarung ya, terutama. Terus dapat banyak pelajaran juga sih dari situ, karena dari bagaimana kita kayak lebih ke profesional, kayak meskipun kita dispen dulu tuh saya meskipun latihan atlet disuruh belajar juga. Disuruh atur waktu. Jadi harus jalan dua-duanya, balance ya. Dua-duanya. Karena namanya kelas 3 ya dulu tuh, mau ujian, mau ini. Di situ sebenarnya capek, udah capek-capek latihan, tapi ya itulah seorang atlet, jangan terlalu capek gitu. Kamu harus bisanya imbangin. Ingat, kamu seorang pelajar gitu. Jangan mentang-mentang kamu atlet tapi meninggalkan kewajibanmu seorang pelajar. Benar gitu. Disuruh belajar, ya berjalannya waktu, meskipun 2 bulan itu sehari aja rasanya kayak setahun kalau latihannya kan. Lama ya gitu ngerasanya. Saya membenci setiap detik latihan. Gitu dulu ya? Iya, tapi saya nggak mau berakhir dengan kekalahan. Wah, itu adalah quotes yang bisa memotivasi diri banget itu. Iya sih, karena saya nggak mau nanti kalau kalah ini malu gitu ya. Iya. Udah ngerugiin, yang pastinya kita nggak bisa banggain orang tua, kita ngecewain Lampung ibaratnya ya kan, sekolah, orang-orang yang menaruh harapan sama Ayu gitu ya. Di situ sih.
Jadi tetap berlatih, terus-terusan belajar juga gitu ya, sampai pernah drop nggak sih selama 2 bulan itu? Dulu pernah nangis, namanya mungkin masih bocil ya dulu ya, nggak bisa jauh dari orang tua, karena ibaratnya biasanya di sana terus. Dulu juga pernah sempet down karena lihat ini tuh sobek darahnya terus keluar, karena kan terus belajar mukul gitu kan. Bolong gitulah dulu tuh, sampai ketara banget bolongnya. Kayak namanya mungkin pemikiran anak kecil kayak shock gitu, ya ampun sampai kayak gini gitu. Jauh dari orang tua, terus dari situ sudah terbiasa doktrin sama pelatih, dijejelin motivasi yang bisa mendewasakan pikiran. Jadi akhirnya Ayu selama 2 bulan itu menjadi enjoy ya menjalani karantina, dan justru jadinya suka gitu. Nah, jadi hasil akhirnya apa nih dari karantina itu? Berhasilkah mendapatkan berhasil sih, cuman ya agak kurang maksimal. Namanya nasional ya, kemarin dapat 3 perunggu. Wow, itu udah lumayan banget loh. Ya. Karena kan kalau di nasional itu 20 peserta setiap sekolah. 20 peserta? Ya. Setiap cabang olahraga? Enggak, atau bagaimana? Setiap kelas, kayak kan tiap pertandingan tuh ada kelas-kelasnya, kayak kelas A, kelas B, kelas C gitu. Setiap kelasnya tuh ada 20 gitu. Jadi kan buat dapetin medali itu harus babak penyisihannya lama. Kayak harus ketemu sama Bali, ketemu sama Jakarta dulu. Kalau Ayu dulu kelas apa tuh? Kelas rendah sih, kelas kecil, kelas A. Gitu. Kelas A berarti melawannya banyak juga? Ya, justru kelas kecil itu yang banyak. Karena babak penyisihannya juga jadi justru lebih banyak tadi ya? Iya. Kayak gitu. Dapat perunggu, 3 perunggu. 1 aja. Oh, 1 perunggu. 1 perunggu. Nah, berarti setelah dari karantina terus itu ke nasional, lalu ke nasional balik lagi nih untuk ke Lampung. Ya, balik habis itu 2019, 2020 itu Covid kan. Iya, 2020. Sampai 2021 itu nggak, semua cabang olahraga tuh nggak ada pertandingan. Iya, kita yang prestasi nih bingung mau ngapain gitu kan. Tapi kalau dulu emang ada kegiatan tersendiri gitu dulu waktu Covid, karena kuliah juga daring. Mungkin pada gabut gak sih mahasiswa semua waktu itu. Gabut bener. Tapi kemarin alhamdulillah produktif juga sih kegiatannya. Selain berhubung atlet nggak ada, saya ini kayak ngejar cita-cita gitu. Daftar ini, daftar itu. Tapi nggak lulus, ya udah fokus kuliah. Kemarin tuh ada ini Pomnas kan olahraga mahasiswa nasional. Iya, dan itu mendadak itu. Ibaratnya yang 2019 2 bulan persiapan aja masih dapat perunggu. Itu jujur kita orang nggak ada persiapan, tiba-tiba mendadak ini dipilih ini kan, mungkin persiapan sebulan. Itu juga masih sibuk-sibuknya kuliah kan, masih ini awal-awal offline, jadi ya waktu latihan tuh berkurang lah istilahnya. Gitu. Jadi kemarin pas Pomnas ya nihil sih, bisa dibilang gitu. Pomnas gitu ya, yang nasional. Kalau yang untuk provinsinya kemarin? Nah iya, belum pulang, mungkin jarak 5 hari mungkin ya. Masih capek-capeknya badan dari Padang. Wow, dari Padang jauh ya? Dari Padang, terus lagi capek-capeknya badan, kaki aja masih bengkak lah ibaratnya, masih kena sikut. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ajang-ajangnya atlet provinsi ini kan ajang bergengsinya ya Porprov ini kan, nggak apa-apa lah Porprov ini latihan. Ya udah latihan, pemulihan, sempet urut juga kemarin, terus ya udah tempur di Porprov, babak penyisihan, terus semifinal, final, alhamdulillah bisa. Final berarti juara 1. Juara 1. Itu mewakili apa tuh?
Kemarin wakilin Kabupaten Pesisir Barat. Oke, berarti mewakili Kabupaten Pesisir Barat, juara 1 tarung derajat ya, se-Provinsi Lampung ini gitu. Wow, luar biasa banget Tribuners ya. Di sela-sela kesibukan sebagai seorang mahasiswa, si Ayu ini masih bisa menyempatkan berprestasi ini untuk membanggakan enggak hanya keluarga tapi untuk daerah bahkan Provinsi Lampung sendiri nih Tribuners. Nah, mungkin kita bisa kulik lagi nih Tribuners di rumah, kan ada yang masih belum tahu. Sebenarnya tarung derajat ini asalnya dia dari mana sih? Dia sama nggak sih dengan pencak silat gitu? Atau bahkan sama dengan cabang olahraga lain jenis apa nih? Kalau tarung derajat ini kan asalnya dari Bandung ya, Jawa Barat. Dia pendirinya itu masih ada tahu sampai sekarang. Pendirinya masih ada? Masih. Pendirinya itu Ki Haji Ahmad Derajat. Itu tarung derajat ini didiriin pada tahun 1972. 1972 dan beliau yang mendirikan itu masih sehat ya? Masih sehat, Wow, masih tendangannya aja masih bagus gitu. Wow. Jadi memang beliau yang memang menciptakan gerakan dan juga teknik tendangan, semua. Jadi tarung derajat ini dia yang ilmu yang realistis, fleksibel. Dia mendirikan ini dari pengalaman hidup dia. Karena di Bandung itu bisa dibilang keras ya kan, bisa dibilang keras. Ya dari situ dia mengembangkan ilmu-ilmu bela diri itu dan berkembang sampai sekarang. Oke, jadi kalau untuk teknik-tekniknya sendiri dia hampir sama seperti apa sih? Sebenarnya setiap bela diri beda ya? Sama sih, Oh, pasti sama. ada samanya. Ada sama, ada beda. Semua bela diri itu sama, cuman ada ciri khasnya tertentu gitu. Berarti memang tarung derajat ini punya lokal ya? Ya, sama seperti pencak silat. Ya, oke. Sama-sama lokal. Tapi ada perbedaan nggak sih antara pencak silat dan tarung derajat ini? Ada sih. Kalau beda di seni aja. Kalau pencak silat tuh, di seninya pencak silat tuh lebih ke pasang bawah gitu. Pasang bawah tuh artinya kayak dia seninya tuh gimana ya? Dari taruhnya aja deh, taruhnya aja nih. Kalau taruhnya kan pencak silat tuh bisa nendang kaki, bisa guntingan, bantingan gitu. Kalau tarung derajat dia basisnya ke atas, dari sabuk ke atas. Dia lebih kayak fighter gitu. Berarti hampir sama dengan taekwondo, karate. Yang memang serang. Tapi kalau taekwondo dan karate kalau nggak salah bisa serang atas bawah ya? Bisa. Ya, kaki juga masih bisa nggak sih? Iya kayaknya. Taekwondo bisa. Bisa ya. Tapi kalau untuk tarung derajat ini dia cuman batasnya sampai atas aja, dari sabuk sampai dengan atas. Berarti nonjok juga boleh ya? Iya. Ada titik-titiknya di mana sih titik-titik yang diperbolehkan untuk diterjang dan itu bisa dapat poin gitu? Ya semua dari pinggang ke atas, apalagi kalau kepala. Dia kalau kepala poinnya 4. Kalau kepala berarti ada titik-titik yang nggak boleh nggak? Kamu nggak boleh ninju jidat, kamu nggak boleh ke belakang gitu? Ya kalau bagian belakang nggak boleh. Iya, kalau dari sini. Oh, dari ke depan sini boleh. Tapi kalau dari belakang gini tonjokan nggak boleh. Nggak gitu. boleh. Tapi kalau untuk tendangan belakang sini boleh. Tendang nggak boleh? Boleh sih, tapi Boleh. kayaknya nggak bakalan bisa juga kalau nendang belakang. Karena kan dia fighter pasti berhadapan kan, pasti kenanya sini, Iya. sini gitu. Kalau sini ini kenanya apa ya? Rusuk. Wah, rusuk lagi. Tribuners ini cukup ekstrim juga nih ya, gitu. Iya. Oke. Nah, kalau berarti bagian muka itu ada pengamannya nggak sih? Body protectnya ada nggak? Iya, tapi kalau kepala kan cuma kepala, mata ini sama sampai sini doang. Ini kelihatan. Jadi kalau pukulannya kuat, terus kita nggak pinter ngehindar pukulan, ya kena. Kan banyak sih yang hidungnya moncrot, patah mungkin ya, mimisan dan sebagainya gitu. Yang bibirnya pecah, matanya sobek. Dulu saya ada kenalan dari Aceh dulu pas Popnas, dia udah mungkin tarung 2 kali mungkin ya. Matanya yang sebelah diperban karena darahnya keluar terus. Itu kenapa kok bisa kena mata? Karena kan pakai body protect. Kan pakai bodinya cuma segini, mukanya kena. Jadi kalau kita nonjok, pukulannya bagus ke depan, kan pasti kenanya mata. Wah, cukup ekstrim juga ya. Jadi kalau pengalaman dari Ayu sendiri, mungkin pernah ada di bagian mana yang itu nggak bisa terlupakan gitu? Kalau di bagian yang luka nggak ada sih sampai sekarang. Karena kan
Dari orang tua, keluarga, dari pelatih juga selalu mesenin keselamatan adalah nomor 1. Menang kalah soal biasa, tapi kalau udah cedera itu yang susah. Kitanya sakit berbulan-bulan, ya kan? Kalau ibaratnya kita pulang kalah, nggak apa-apa, ikhlas, nanti kita latihan lagi, gitu kan? Yang penting kalau jangan cedera, gitu ya. Iya, kalau udah cedera fatal itu susah. Tapi untuk selama ini kalau dari berlatih dan sampai bertarung, area muka masih aman ya? Aman, karena kita orang selalu mementingkan keamanan. Apa sih? Kalau jalan double cover gitu. Kalau dia pukul, gimana caranya kita hindar, ngelak gitu. Atau kita menghindar terus menyerang gitu. Atau pas dia memukul kita tendang. Jadi kan dia mental ke belakang gitu ya. Makanya sih gimana pun, apalagi namanya muka sensitif kan, apalagi cewek-cewek sih, aduh gitu. Ini investasi terbesar nih muka gitu kan ya. Itu dia. Nah untuk kalau untuk Ayu sendiri tuh sejak kapan mulai suka dari tarung derajat ini? Dari SMA tadi memang udah kenal mungkin ya? Iya. Di pesisir barat banyakkah yang mengkarantinakan menjadi atlet gitu? Banyak, alhamdulillah di sana banyak berkembang pesat. Kebetulan kami kemarin juara umum. Juara umum? Iya. Di mana? Di ini Porprov kemarin. Oke, Porprov ya, untuk kategori Kabupaten Pesisir Barat tadi ya? Iya. Oke, luar biasa sekali nih Tribuners. Nah selain mungkin pengalamannya udah berlomba dari nasional, provinsi gitu ya, sampai daerah gitu ya, ada pengalaman yang mungkin nggak terlupakan selama masa pertandingan itu? Apa ya, sama aja sih saya rasa semua pertandingan. Ada rasa deg-degan nggak ketika melaju ke nasional, dari provinsi ke nasional? Pasti ada sih, pasti ada. Tapi lebih deg-degannya tuh karena kita nggak percaya diri. Karena satu, persiapan kita belum mateng. Iya. Contoh kayak pas saya latihan 2 bulan itu, meskipun masih SMK itu pede gitu, nggak deg-degan. Maksudnya nggak percaya diri nih hasil latihan saya gitu kan. Seenggaknya nggak bonyok lah gitu. Tapi kalau pas nggak ada persiapan, sibuk ini sibuk itu, sebenarnya ada ketar-ketirnya juga sih. Waduh, ini bisa nggak ya gitu, bisa nggak ya, itu sih pasti yang deg-degannya. Berarti seorang atlet juga tuh masih punya loh Tribuners rasa deg-degan ya, rasa nggak percaya diri, insecure mungkin karena latihannya jelek tadi. Bukan jelek, lebih tepatnya kurang maksimal gitu tadi kurang ya. maksimal. Nah latihan kurang maksimal tuh biasanya disebabkan karena apa sih? Faktor-faktornya gitu? Karena kesibukan pribadi bisa jadi, terus karena kepengurusan juga ngaruh sih itu. Kepengurusan kayak misalnya namanya anak muda itu kalau misalnya nggak disuruh sini latihan, kayak kita tuh harus begini gitu. Oh gitu, jadi memang dari pengurusnya juga harus rewel gitu ya? Iya, harus rewel. Namanya kita, males lah gitu, capek abis ngerjain tugas, capek abis ngerjain apa gitu kan. Tapi kemarin tuh ya mungkin karena mendadak juga, mungkin karena persiapan Porprov juga, jadi kemarin tuh pas ini emang persiapannya kurang sih, bisa dibilang persiapannya kurang maksimal. Oke. Nah sebenarnya Ayu sendiri sebagai atlet petarung derajat ini ada rasa pernah bosen nggak sih ngejalanin aktivitas sebagai atlet mungkin? Sejauh ini nggak bosen sih, nggak pernah. Sejauh ini nggak pernah bosen ya? Iya, karena kan mungkin sudah jadi hobi tadi ya. Iya. Hobi, bahkan ini menghasilkan prestasi loh Tribuners ya. Banyak juga, bukan hanya prestasi tapi mungkin materi bisa didapetin juga ya dari sini gitu. Tapi kan kita nggak ngambil dari sisi materialnya, kita ngambil dari sisi prestasi itu tadi Tribuners, sebagai bentuk rasa kebanggaan kita terhadap provinsi gitu kan ya, mewakili provinsi, mewakili kabupaten juga dan juga keluarga gitu. Nah sebenarnya kalau untuk mau join nih, bergabung bersama Tarung Derajat itu caranya gimana sih? Dia bisa masuk ke Sahabat Atlet, apalagi kayak di UBL kan ada UKM-nya tuh. Jadi kalau dia mau masuk bisa DM di Instagram atau nanti ke UBL-nya langsung, ada formulir buat pendaftaran. Oke, jadi memang di UBL, di universitas tempat Ayu belajar ini memang ada UKM-nya ya? Ada. Oke, ada UKM-nya, dan mungkin Tribuners yang nonton
Kalau mahasiswa UBL mungkin ya bisa boleh banget untuk bergabung. Tapi kalau untuk mahasiswa dari luar gitu secara umum gitu ada nggak sih? Ada, kemarin ada pertukaran mahasiswa pelajar itu kan yang dari Bandung, dia pertukarannya ke Tekno. Dia latihannya di UBL. Terus ada juga mahasiswa Unila latihan juga ke UBL. Oh, jadi boleh ya? Boleh, terbuka untuk umum. Kan banyak juga, ada satu polisi yang latihan di situ, Pak Andi namanya. Dia latihannya tuh sama anak-anaknya, 4 apa 3 gitu anaknya tuh. Ada bocil-bocil juga di situ. Jadi memang tidak hanya diperuntukkan untuk mahasiswa, tapi juga yang umum bisa untuk bergabung ya, gitu. Apalagi latihan bareng itu boleh banget. Nah, kalau dalam waktu dekat ini ada cabang pertandingan yang mau dipertandingan lagi nggak? Kalau belum tahu juga sih kalau sekarang, karena kan ini provinsi juga mungkin masih sibuk mikirin ini ya, selesai Porprov ini kan banyak dana yang harus mereka kumpulin untuk bonus-bonus para atlet. Oh gitu. Iya. Oke. Kemungkinan besar belum ada pertandingan lagi karena emang puncaknya atlet tuh di provinsi ini Porprov ini. Porprov ini adalah memang pekan olahraga yang memang ini ya paling besar gitu ya di provinsi, kayak dan ibaratnya tuh bergengsinya gitu ya, ponnya provinsi lah. Oke, gitu. Jadi memang mungkin juga itu agenda tahunan ya, gitu kan ya. Kalau Porprov itu 5 tahun, kalau nggak 4 tahun. Oh, 5 tahun. Ya. Oke, 5 tahun sekali ya. Jadi pantas aja gitu ya. Pemerintah juga kan perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang gitu. Benar. Kan nggak hanya secara bonus-bonus nih aja, apalagi udah didapetin nih kan ya dari Ayu langsung. Mungkin juga kan persiapan cabang olahraga yang lainnya gitu. Nah, Ayu selaku mahasiswi gini kan ya, pernah ada kepikiran nggak untuk meneruskan ke jenjang yang tingkatnya lebih tinggi lagi nih gitu untuk di atlet ini? Ada. Kan tahun depan itu ada Prapon ya. Prapon itu salah satu ajang bergengsi juga di nasional. Jadi kemarin tuh sempat direkomendasiin sama pelatih sih, nanti kamu naik sabuk ya, dipersiapin dari sekarang, dari materi, fisik. Terus kalau mau naik sabuk tuh ada tesnya kan? Tesnya ya? Iya, tesnya tuh ya lumayan berat. Berat juga. Iya. Kalau pencaksilat bener nggak sih ngambil tali pocong di kuburan gitu, bener nggak sih? Mereka menguji nyalinya di situ mungkin ya ekstrimnya. Kalau si tarung derajat ini apa nih? Dia lebih ke fisik yang diadu cecer gitu ya. Oke. Dulu kenaikan Kurata 5 di Bandara UBL ini, dia jalan dari UBL ke Metro. Hah? Serius? Iya. Itu mending kalau jalan masih sehat gitu. Di sana jalan gitu kan. Itu ya udah dites, ibaratnya udah ditarungi. Serius? Ini perut udah biru-biru. Serius? Aduh, aku speechless loh. Itu jauh loh Tribunan. Kadang kita naik kendaraan aja walaupun udah lewat tol itu masih 1,5 jam loh, masih 1 jam ya. Itu baru sampai Trimurjonya ya, belum sampai metro. Ini anak-anak pada kuat banget gitu ya. Aku aja mungkin pengalaman yang paling tercapek itu dulu waktu SMA tuh pernah ikut PMR. PMR tuh juga kalau ada perlombaan kan di Bandar Lampung ya. Itu kan selalu seprovinsi juga gitu kan ya. Itu sama jalannya juga jauh-jauh gitu, tapi enggak, masih seputaran Bandar Lampung muternya gitu, enggak sampai metro gitu loh. Itu aja capeknya nauzubillah loh, apalagi memang ini yang fisiknya benar-benar diadu gitu ya. Mungkin ada nggak teman-teman yang pingsan gitu atau pengalaman yang mungkin nggak terlupakan tuh dari kenaikan sabuk itu? Ada yang pingsan dulu pernah, apalagi mental kan itu. Mentalnya juga kena kalau misalnya mau tarung tuh, nanti yang ini ketemu sama ini pasti waduh, pokoknya setiap mau tanding tuh waduh ketemu ini gitu, bisa nggak ya gitu. Saya jamin pasti semua atlet pasti punya pikiran cemas gitu pada saat mau bertanding. Tapi ya kembali tadi sih, kalau kamu mau berhasil, mau sukses, kamu harus ada yang dikorbanin. Benar-benar.
Dan kalau kayak kita lihat beberapa cabang olahraga kan memang ada sabuknya, ternyata di tarung derajat juga ada kenaikan sabuk ya gitu. Sampai kurata berapa tuh kalau boleh tahu? Kurata 7. Kurata 7 dan paling tinggi itu ada di warna hitam. Tapi dia ada zatnya juga, zat 7. Jadi kayak kurata 7 itu zat 1, zat 2 gitu. Oke, jadi kalau mau naik lagi ke hitam harus ngelewatin zat 1 sampai dengan 7 lagi. Oke, dan kalau sudah sampai 7 itu udah levelnya udah apa tuh? Mungkin sang guru sendiri yang punya. Sang guru? Iya. Oke, si Ki Haji tadi ya, yang Ahmad Derajat tadi ya? Biasa disebut dengan AA Boxer. AA Boxer. Kenapa disebut dengan AA Boxer? Kenapa ya? Kurang tahu juga saya. Oke, itu memang sebutan aja untuk beliau ya. Iya. Kalau dari Ayu sendiri udah kurata berapa? Untuk saat ini udah kurata 5. Kurata 5, berarti bisa next step lagi untuk kurata 7 ya, bentar lagi. Itu sebenarnya kalau kenaikan sabuk itu ada masa waktunya nggak sih? Berapa lama gitu? Ada, kalau dia dari kurata 1 ke 3 itu 1 tahun. 1 tahun? Step by step, iya mungkin 3 bulan, nanti persiapan tes, kemudian latihan lagi, naik lagi kedua, ketiga. Oke. Kalau Ayu sendiri berapa tahun berarti dari 1 ke 5? Itu 2000. Dari 2000 berapa? 16 ya. 17, 18, 19. 3 tahun. Oh. Dia lumayan udah ya? 5. Udah 5, oke. Jadi berarti ada step-stepnya juga ya Tribuners untuk bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Dan kalau sudah jadi atlet itu bisa kemana lagi tuh jenjang karirnya? Kalau mau jadi selain jadi atlet gitu? Bisa jadi pelatih, bisa jadi wasit juri. Oh, wasit juri bisa juga, oke. Kalau lihat pelatih saya kan dia seorang wasit juri juga. Kata dia gini, saya bisa keliling Indonesia ini bukannya karena banyak uang, tapi karena saya dari tarung derajat ini bisa keliling Indonesia gitu. Mungkin saya kalau nggak ikut tarung derajat mungkin belum pernah ke Papua, kata dia gitu. Dia mungkin bisa memotivasi adik-adik semua, katanya gitu. Oh iya, mungkin kalau kalian pengen, karena dari situ banyak pengalaman juga kan, pasti. Wah saya pernah kesini nih, gitu. Benar. Pernah ke situ. Apalagi untuk Ayu yang memang masih mahasiswi ya, masih jenjangnya masih panjang gitu untuk bisa level ke sana, dan bahkan mudah-mudahan ada waktu diberikan kesehatan juga bisa keliling Indonesia lagi melalui seorang atlet ini gitu ya. Oke, Ayu mungkin bisa kasih closing statement untuk Tribuners di rumah yang ingin berprestasi seperti Ayu melewati jalur tarung derajat ini nih, boleh. Gimana ya, jangan mikir susahnya aja. Kan banyak sekarang yang saya pengen kayak gitu, saya pengen kayak gini, saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu, tapi kebanyakan nggak mikir akan prosesnya. Benar. Takut sakit, takut berdarah misalnya. Yang penting optimis aja sih buat teman-teman semua. Contohnya bukan saya aja ya, semua orang yang berhasil dia pasti pernah gagal di sebelum-sebelumnya. Oke, benar-benar. Jadi jangan takut akan suatu kegagalan, jangan takut akan suatu proses, karena proses itu akan membawa kita ke sesuatu yang bisa kita impikan itu juga gitu ya. Karena nggak ada orang berhasil tanpa ada kegagalan sebelumnya. Yes. Terima kasih banyak Ayu sudah mampir dan hadir ke studio Tribun Lampung, dan juga tentunya kita sudah memperkenalkan tarung derajat ya bersama dengan Ayu di sini selaku atlet ya dari tarung derajat ini, dan juga selaku pemenang juara umum ya untuk apa tadi? Ajang Porprov Provinsi Lampung 2022. Iya, 2022. Nah, Tribuners, mudah-mudahan dengan adanya Ayu di sini dan juga tarung derajat itu bisa menjadi referensi dan juga rekomendasi Tribuners di rumah dalam memilih passion olahraga dan juga hobi yang memang itu bisa menjadi dan menginspirasi Tribuners serta menjadikan prestasi. Masih bersama dengan saya di sini Kusnula Syaifa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Jalan Pelita 1, Pekon Bulu Karto, Pringsewu, Lampung. Nah, masyarakat di sini mengeluhkan jalan yang sudah 3 tahun, kurang lebih 3 tahun mengalami kerusakan parah. Dan ini adalah bentuk protes dari masyarakat sekitar karena jalan di sini selalu licin, kemudian bisa Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Rencana pembangunan jembatan penghubung Masjid Al-Furqon kantor Wali Kota Bandar Lampung. Pengamat sekaligus dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota atau PWK ITERA, IB Ilham Malik mendukung rencana pembangunan jembatan penghubung antara kantor Wali Kota Bandar Lampung dengan Masjid Al-Furqon. Keberadaan jembatan penghubung tidak akan mengganggu arus lalu lintas di bawahnya dan dari sisi keuangan menurutnya pun tidak ada masalah. Selain itu, semakin memudahkan mobilitas dari kantor Wali Kota menuju Masjid Al-Furqon. Saat ini tinggal bagaimana dari sisi urban design dan penataan area sekitarnya yang harus menunjukkan peningkatan kualitas ruang, sehingga kedepannya bisa menjadi ikon jembatan penghubung yang baik. Menjadi contoh jembatan penyeberangan orang atau JPO yang baik tidak hanya dari sisi desain tapi juga aksesibilitas. Dari sisi efektivitas, menurutnya akan dilihat dari fungsi JPO. Jika untuk menghubungkan orang dari tempat kerja ke tempat ibadah tentu efektif. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duena sendiri dalam berbagai kesempatan kerap menyebut terkait rencana pembangunan jembatan penghubung ini. Pembangunan jembatan penyeberangan penghubung Pemkop dengan Masjid Al-Furqon rencananya akan dibangun di APBD 2023 mendatang. Diungkap oleh Eva Duena, saat ini area Masjid Al-Furqon telah bagus dan bersih. Kedepannya, area masjid tersebut akan dibangun kios-kios sentra oleh-oleh yang juga menjual pernak-pernik ikonik yang mengusung tema seputar Al-Furqon. Kepala Dinas PU Pemkot Bandar Lampung Iwan Gunawan mengatakan, jembatan penghubung ini akan dibangun dari lantai 3 atau parkiran kantor inspektorat hingga ke halaman Masjid Al-Furqon. Diperkirakan luas lantai jembatan penyeberangan sekitar 2 hingga 3 meter dengan panjang sekitar 1 km lebih. Kedepannya saat parkiran Pemkot penuh bahkan bisa memanfaatkan area parkir Masjid Al-Furqon. Terkait besaran anggaran dan juga proses lebih lanjut diakui oleh Iwan sedang dalam perhitungan konsultan. Keluhkan jalan rusak, warga Pekon Bulu Karto tanam pohon di jalan. Warga Pekon Bulu Karto Pringsewu Lampung mengeluhkan jalan Pelita 1 yang rusak. Warga Bulu Karto Pringsewu Lampung ini sampai menanam pohon pisang dan juga membuat tulisan-tulisan sebagai aksi protes. Aksi ini dilakukan sejak 4 hari lalu lantaran masyarakat Bulu Karto Pringsewu Lampung kesal jalan Pelita 1 tak kunjung diperbaiki sejak tahun 2019 lalu. Ebot, salah satu warga sekitar mengatakan ia bersama beberapa warga desa melakukan penanaman pohon, membuat tulisan hingga menancapkan alat pancing di jalan yang rusak. Atas kekesalan itu lanjut Ebot, ia bersama dengan warga sekitar berinisiatif menanam pohon pisang, membuat tulisan di Jalan Pelita 1. Hal yang sama juga dikeluhkan warga lain di sekitar Jalan Pelita 1. Bahkan lanjutnya, kerap terjadi pengendara sepeda motor yang terjatuh saat melintas di jalan tersebut. Sementara warga lain yang enggan disebutkan namanya juga mengatakan warga secara swadaya melakukan penimbunan jalan. Pantauan dari Tribun Lampung di lokasi terlihat warga secara swadaya sedang melakukan penimbunan jalan. Di titik jalan yang rusak parah, warga membuat gundukan tanah dan batu yang dibuat seperti kuburan.
Di atas gundukan itu pula masyarakat menanami pohon pisang, bunga, pancing ikan, hingga beberapa tulisan. Terlihat juga para pengendara yang melintas memelanjakan laju kendaraannya akibat memilih jalan yang bagus. Bahkan beberapa pengendara sepeda motor sangat memelankan laju kendaraan saat melintas. Berita selanjutnya, kasus curanmor dominasi kasus kriminalitas di Kota Metro. Kasus kriminalitas di Kota Metro Lampung didominasi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan penipuan sepanjang tahun 2022. Berdasarkan informasi yang diperoleh Tribun Lampung, curanmor di Kota Metro ada sebanyak 160 kasus dan penipuan sebanyak 96 kasus di tahun 2022. Wakapolres Metro Polda Lampung Kompol Mariadi mengatakan pihaknya telah mengamankan sebanyak 22 tersangka kasus curanmor selama 2022. Kedepannya, pihaknya akan terus melakukan upaya dalam menekan kasus curanmor. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak membeli kendaraan yang tidak memiliki surat resmi atau bodong. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan upaya pengawasan penjualan kendaraan bermotor secara daring atau online. Ia mengatakan pihaknya akan melakukan upaya dalam menekan penambahan kasus kriminalitas di Kota Metro di tahun 2023. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Polda Lampung Ibtu Mangara Panjaitan mengatakan, dari kasus curanmor terdapat 2 kecamatan yang paling banyak terjadi kasus kriminalitas, yaitu Kecamatan Metro Timur dan Kecamatan Metro Pusat. BNNP Lampung catat 904 kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Lampung. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung berhasil mengungkap 8 kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2022. Selain itu, BNNP Lampung juga mencatat ada 904 kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Lampung. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNNP Lampung Brigjen Pol Sungkono saat menggelar rilis pers akhir tahun 2022 di Bandar Lampung pada Jumat 30 Desember 2022. Dari 18 kasus yang diungkap sepanjang tahun 2022, BNNP Lampung mengamankan barang bukti sebanyak 246,86 gram sabu, 1,84 kg ganja, dan 266 butir pil ekstasi. Adapun jumlah penyalahguna narkoba yang berhasil diungkap adalah sebanyak 44 tersangka, di mana 2 orang diantaranya dilakukan rehabilitasi. Adapun jumlah penyalahguna yang direhabilitasi sepanjang tahun 2022, yakni sebanyak 539 orang. Dari segi jumlah kasus, angka tersebut memang meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah 9 kasus. Namun dari segi barang bukti, BNNP Lampung pada tahun 2021 mengungkap peredaran gelap narkoba dengan barang bukti seberat 300 kg ganja dan 12,5 kg sabu. Sementara itu, Kabid Penindakan BNNP Lampung Kombes Pol Ihsan mengungkapkan, kasus yang paling menonjol pada tahun 2022 adalah penyalahgunaan ganja. Adapun kasus yang diungkap adalah penyalahgunaan narkoba jenis ganja seberat 1 kg. Realisasi PAD Pemkot Bandar Lampung capai 97%. Realisasi pendapatan asli daerah Pemkot Bandar Lampung jelang penutupan tahun 2022 mencapai 97% dari target 520,158 miliar rupiah. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemkot Bandar Lampung Yan Wardi menjelaskan, saat ini angka realisasinya sekitar 498 miliar rupiah. Capaian tersebut sudah mencakup pendapatan dari 10 jenis pajak, seperti pajak perhotelan, restoran, hiburan, reklame, parkir, air bawah tanah, mineral bukan logam, penerangan jalan, PBB P2, dan BPHTB. Lebih lanjut, untuk pajak reklame tercapai 90%, parkir 100%. Pajak PBB sendiri sudah hampir 82%, terlebih pihaknya terus memasifkan penagihan. Terkait dengan retribusi untuk capaian ada tiap satuan kerja. Yan Wardi membeberkan untuk sektor pajak di tahun ini ada peningkatan yang signifikan,
dibandingkan tahun lalu lantaran kondisi pandemi COVID-19 yang semakin melandai. Belum lagi didorong bergeliatnya berbagai sektor usaha dan semakin meningkatnya daya beli masyarakat. Pemkot Bandar Lampung berharap realisasi PAD di tahun 2023 mendatang sebesar 800 miliar rupiah dengan target yang sama dengan tahun 2022. Promo menarik PT Sharp Electronic Indonesia Cabang Lampung. PT Sharp Electronic Indonesia Cabang Lampung memiliki promo menarik yang sayang jika dilewatkan. Sharp Promosi Lampung Dedi Armanto mengatakan, promo ini berlaku di pameran PT Sharp Electronic Indonesia Cabang Lampung bersama dengan toko De Vincent yang digelar di Mall Kartini Bandar Lampung hingga tanggal 31 Desember 2022 esok. Setelah pameran berakhir, promo akan berlanjut di toko De Vincent yang berlokasi di Pasar Tengah Bandar Lampung. Promonya diantaranya adalah Google TV Sharp 50 inch yang merupakan TV terbaru Sharp harga spesial 6,7 juta rupiah, Android TV Sharp 32 inch seharga 2.650.000 rupiah. Pembelian mesin cuci satu tabung dengan harga 2.750.000 rupiah bisa dengan GoPay 100.000 rupiah. Pembelian mesin cuci front loading dengan harga Rp4.999.000 bisa mendapatkan cashback senilai Rp200.000 plus dapat GoPay Rp300.000. Pembelian AC Sharp bisa dapat GoPay senilai Rp200.000. Kulkas 4 pintu Sharp harga spesial Rp9.668.000 dan mendapatkan gratis voucher belanja senilai Rp150.000. Kulkas 2 pintu Sharp harga spesial Rp2.669.000. Handphone terbaru Sharp V6 5G harga spesial Rp3.499.000. Lalu ada air fryer Sharp harga spesial Rp929.000. Serta masih banyak produk premium Sharp lainnya dengan harga spesial. Untuk tahu lebih lanjut mengenai promo dan produk Sharp bisa lihat di Instagram @dedi_armanto. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, wisata Lampung kali ini mampir ke wisata Jati Agro Farming. Wisata Jati Agro Farming ini merupakan tempat wisata berbasis perkebunan atau agrowisata yang ada di Lampung loh. Lokasinya ada di Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Penasaran ada apa saja sih di Jati Agro Farming ini? Nah, Jati Agro Farming ini memiliki area pembibitan tanaman yang dijadikan sebagai tempat wisata edukasi. Ada pemandangan sawah, camping ground hingga kebun hortikultura di sini. Di sini juga ada loh fasilitas seperti aula, meeting room, pendopo, gazebo, tempat santai, kedai, toilet, musola, kolam renang, kolam ikan, panggung, aula hingga meeting room. Wah, lengkap banget ya. Pengunjung anak-anak bisa leluasa bermain di lapangan hijau dan luas loh yang berada di zona bebas. Anak-anak usia 0 sampai 16 tahun juga bisa bermain di kolam renang yang belum lama dibuat. Sementara pengunjung dewasa bisa bersantai di gazebo maupun pondokan yang telah disediakan. Suasananya sejuk banget loh. Bisa juga bersuah foto di jembatan kayu yang menyusur ke area sawah. Dan makanan berat seperti urapan hingga jus markisa tersedia di kedai bambu. Sembari mengembangkan kembali lokasi yang sudah ada sejak 2019 lalu, Jati Agro Farming ini mulai memberanikan diri membuka gerbang untuk umum. Lahan ini dahulunya hanya berupa kebun pohon jati dan kebun bibit aja. Pengunjung yang diperbolehkan masuk hanyalah kalangan kerabat.
Berkat saran dari masyarakat, pihak Jati Agro Farming memutar otak untuk membenahi tempat tersebut dan juga mulai melebarkan sayap menjamah dunia pariwisata. Tentunya dibutuhkan persiapan yang matang selama kurang lebih 3 tahun untuk menyulap lahan tersebut menjadi destinasi wisata, perkebunan, atau agrowisata. Dikatakan bila semakin banyak pengunjung, maka resiko kerusakan tanaman juga semakin tinggi. Maka butuh persiapan matang dalam hal pengawasan. Caranya, saat dibuka untuk umum, Jati Agro Farming ini tetap menerapkan aturan agar keadaan bisa senantiasa terkondisikan. Aturan tersebut seperti membatasi kuota pengunjung, tidak mengganggu maupun merusak tanaman, tidak membawa kendaraan ke dalam, dan tidak membawa makanan berat saat kunjungan. Segala aturan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan pengunjung, menjaga kenyamanan pengunjung, serta yang paling utama untuk menjaga ekosistem alam dan juga tanaman di dalamnya. Dikatakan kuota dihitung berdasarkan kapasitas lapangan yang dimiliki sekira 400 orang. Tapi kalau keseluruhan lahannya bisa muat 1.200 orang kok. Kemudian bila kuota sedang terisi penuh, staf bagian tiket tidak akan menerima lagi kedatangan pengunjung. Maka dari itu sangat disarankan bagi pengunjung untuk melakukan reservasi lebih dahulu kepada pihak Jati Agro Farming. Apalagi jika membawa rombongan ya. Sehingga tidak ada pengunjung yang kecewa bila tiba-tiba kuota sedang penuh. Sehubung dengan kenyamanan pengunjung, Jati Agro Farming ini juga sampai memberi sekat apabila ada pengunjung yang melakukan reservasi. Pihak Jati Agro Farming akan menyediakan jalur khusus antara pengunjung umum dengan pengunjung yang melakukan reservasi. Thank you.
ya, untuk harga tiket masuk, pengunjung umum yang ingin berkunjung hanya dikenakan tarif masuk sebesar Rp10.000 per orang loh. Dengan tarif tersebut, pengunjung sudah bisa mendapatkan fasilitas santai gratis dan juga parkir gratis. Bila ingin bermain di kolam renang, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp5.000. Sebagai tambahan informasi, Jati Agro Farming ini membuka paket wisata edukasi bagi siswa TK sampai SD loh. Paket wisata tersebut dibanderol dengan harga mulai dari Rp30.000. Peserta nantinya akan mendapat fasilitas guide atau pembantu wisata, kemudian keliling selama 1 jam, dan makan snack atau makan bento. Tarif tersebut nantinya akan menyesuaikan ya bila ada tambahan paket outbound. Sementara paket untuk kegiatan meeting maupun gathering dihitung per orang, 1 orang dikenakan mulai dari Rp55.000. Harga tersebut sudah termasuk makan siang prasmanan, tiket masuk, dan parkir gratis. Bila ada kebutuhan tambahan, maka harga menyesuaikan ya. Selain itu, pengunjung juga bisa kok mengadakan kegiatan lain seperti pernikahan, ulang tahun, dan lainnya di Jati Agro Farming ini. Jati Agro Farming ini diketahui menjual bibit tanaman juga loh yang berasal dari berbagai daerah. Bibit tanaman hias, bunga, sampai buah-buahan ada di sana. Harga bibitnya mulai dari Rp20.000. Jati Agro Farming ini buka setiap Selasa sampai Minggu. Hari Selasa sampai Kamis buka mulai pukul 10 pagi sampai 6 sore. Sedangkan akhir pekan yakni Jumat sampai Minggu buka mulai pukul 7 pagi sampai pukul 9 malam. Jam operasional bisa sewaktu-waktu berubah ya. Cara untuk menuju ke lokasi Jati Agro Farming ini sangat mudah diakses dari Kota Bandar Lampung. Jati Agro Farming ini hanya berjarak 8-10 km dari Kota Bandar Lampung.
Rute dan akses jalan cukup mudah untuk ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sebab kondisi jalan juga lumayan lebar. Bila dari Pekorwai Halim ambil arah selatan di Jalan Sumpah Pemuda untuk keluar ke Jalan Sultan Agung. Belok ke arah timur atau kiri di Jalan Sultan Agung. Kemudian berjalan lurus sampai sejauh 4,2 km. Kemudian belok kiri ke Jalan Airan Raya. Lanjut belok kiri ke Jalan Cendana 2 setelah 2,4 km. Setelah 550 meter belok kanan ke Gang Mawar. Lurus saja sampai sejauh 400 meter maka akan segera sampai deh di Jati Agro Farming di sebelah kiri jalan. Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di Jati Agro Farming.